Artinya bener 3G itu ya, sekalian gue ke Kristen kan lo gitu ya? Iya sekalian gitu kan. Oh, sambil berenang minum air kalau begitu. Nah itu mereka itu mengkristenkan orang itu jujur apa berbohong? Nah gini konsepnya, mereka dari sembakoisasi, indomisasi itu kan udah dari zaman dulu itu kan. Jadi yang pertama masuk ke Kristen zaman dulu, ini dari Emmerich Fletch ya, bukunya ada tuh Islamisasi Jawa, tapi kita bisa lihat contoh secara keseluruhan. Ketika dia mengkristenkan, orang yang pertama Kristen itu mereka nggak peduli Kristennya Bang Andi, yang mereka peduli itu sembakonya. Jadi kan dikasih makanan, dikasih baju gitu kan, yang penting tiap minggu datang, bahkan ada yang dikasih uang gitu kalau datang kan kayak gitu. Nah, nanti generasi keduanya, maksudnya anak-anak yang orang-orang yang udah pindah ke Kristen ini, itulah nanti yang akan menjadi Kristen sungguh-sungguh. Gitu. Oh, ini diceritain nih. Ini kayak ala Belanda dong, Lina Wijaya ini. Kayak gitu. Lina Wijaya ini iya alat Belanda yang udah nggak dipakai Belanda gitu. Sisa dia. Iya. Ada Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami hormati dan cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah di atas ya. Alhamdulillah udah dari subuh Nggak Gurunda. kerasa ya. Ada Pak Arif Gurunda. Bangku. Enggak tadi, iya Masya Allah. Tadi itu komalnya kenapa Bang Handi? Kok tiba-tiba saya masuk ke ruangan kok nggak ada lagi? Nggak tahu, terputus. Gue lagi ngobrol santai sama si Agung sama Dita bertiga, diputus sama TikTok. Aku nonton di bawah tiba-tiba rungkat. Ada laporan report nggak Gurunda? Atau baterai habis? Nggak ada juga. Sinyal putus kalau gitu. Ini Gurunda kan itu pakai aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia per sejam sekali ada ini. Kita harus ngikutin arahan dia. Kalau nggak angka yang sama disatukan, digeser itu. Disebutnya apa ya itu sebutnya? Puzzle. Puzzle. Ada puzzle. Itu sejam sekali Gurunda puzzle itu. Kalau itu nggak diiniin 3 kali, puzzle itu nggak kita geser ya rungkat. Iya. Gitu. Jahat juga ya. Gurunda sholatnya khusyuk banget. Nggak juga. Cuman kebiasaan kalau habis ngaji baca 1 halaman. Alhamdulillah. Misalnya tuh Bang Juma, kalau habis sholat gitu ya zikir ya baca Quran. Habis itu belum langsung ke komal. Pertama harus panggil Saldi, omelin Saldi dulu. Nah itu kalau ngomelin Saldi itu butuh waktu 1 jam gitu Res. Ngomelin Sadli ya. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Ada yang ini yang ingin kita perbincangkan. Itu ada otak merdeka tuh. Kasih info Bang Zuma. Tadi ada yang wakaf Bible tahun 16-18 Bang. Apanya tuh Bang? Ada yang wakaf Bible tahun 16-18. Bahasa Belanda asli. Ya. Bahasa Belanda asli. Iya, Masya Allah. Siapa yang kasih abangku ini? Yang mewakafkan maksudnya? Ada orang Bali tadi naik. Orang namanya Bu Mima namanya. Kuku Bima. Bu Mima. Oh, Bu Dia Mima. dari Belanda pulang ke Bali. Dia cerita punya Bible baru beli katanya mau diwakafin ke APG. Oh baru beli dia. asli abang. Orang Bali yang tinggal di Belanda. Baru beli loh. Belinya 180.000 katanya. Anjir. Iya. Luar biasa ya. Dijual murah loh. Buku sejarah kayak gitu dijual murah, kasihan ya. Itu kata Bu Mima tadi, menurut kita sejarah kalau di Belanda sana udah jadi sampah katanya gitu. Bang Juma, kita kan ini orang Sulawesi nih, gitu ya. Bang Juma tahu nggak sejarahnya? Siapa yang membawa Kristen masuk Sulawesi Selatan?
Pak Bom Bom. Ringkas banget jawabannya. Iya. Ringkas, padat, Pak Bom Bom. Kok ketawa sih? Kok ketawa Bang Andi? Jadi kalau gitu Pak Bambang sama Westerlim itu saudara seperguruan ya? Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu loh, Iya, saya mau jadi- pelajari itu loh sejarahnya. Kristen masuk Sulawesi Selatan, siapa ya yang bawa ya? Antonio de Paipa. Terus kemudian ada juga Pastor Vicente Vegas. Banyak itu Mantap, Bang Bang. Andi. Iya, ada beberapa. Kalau misalnya kita lihat dari sejarah kerajaan Goa, kerajaan Tallo, ya itu orang-orang ini. Kalau era Portugisnya itu tadi Antonio, kemudian Vicente Vegas, itu kalau era Portugis. Nah kalau era Belanda lain lagi, termasuk Sending. Itu juga yang masuk ke Makassar sampai ke ini, yang memberitakan, yang menempatkan misionaris di Makassar itu. Jadi beliau yang mengatur semuanya. Makanya dulu itu ada yang disebut lembaga Sending. Gitu. Ya, lembaga Terus kemudian Sending. ada Mates, kemudian ada pendeta pendeta Burger. Pendeta Burger. Saya dengarnya begitu Bang Andi. Jadi itu masuk ke Sulawesi Selatan ya, ada era Belanda, era Portugis. Jadi 2 kali memang dihantam Makassar ini, Sulawesi Selatan ini. Tapi kenapa bermarkas di kampungnya Bom Bom? Ya karena gini, Makassar nggak ada ruang, di tanah Bugis nggak ada ruang. Sedangkan di Toraja waktu itu perkebunan kopi sangat maju, sehingga Belanda masuk ya bukan untuk nyebar agama, karena orang Toraja itu nggak bisa kemudian ada pengaruh yang masuk ke dalam. Dulu nggak bisa. Orang agama Islam, pejuang-pejuang dari Luwu, dari Bone masuk untuk mengajarkan syiar agama itu nggak bisa, karena orang di sana itu sakti. Maksudnya sakti itu mereka animismenya itu sangat kuat. Nah, sehingga orang ini bisa masuk ke Toraja karena bisnis kopi waktu itu. Begitu awalnya Bang Andi. Oh, akhirnya melalui perkebunan gitu ya? Ya, Kemudian bisnis perkebunan betul. di situlah asimilasi begitu ya, peleburan. Ya, Gitu. begitu Termasuk Bang Andi. keluarganya Bombong terpengaruh gitu. Ya, tapi kalau saya rasa Pak Bambang itu pendatang, bukan asli Sulawesi beliau itu. Kayaknya dia dari planet Pluto. Bukan penduduk asli bumi dia itu. Bukan dari Buntu Tele. Bukan. Ini Gurunda, gedean Bom Bom daripada Pluto Gurunda. Nah itu dia masalahnya. Kayaknya dia yang bertelur. Nah, emang bentuknya kayak alien dia itu ya. Alien masih cakep. Tapi jadi kalau begitu kita merasa bersyukur ya bahwa suku Bugis Makassar khususnya ya itu kuat terhadap Iya. godaan-godaan setan yang terkutuk gitu ya. Iya itu dia. Untung sekali nenek moyang kita nggak terpengaruh sama Belanda itu ya. Iya betul. Benar Bang Andi. Coba kalau terpengaruh juga kita jadi oten juga loh. Ih, enggak lah. Ngeri loh itu. Gua cari Islam kalau gua lahir bukan. Ya belum tentu lo Islam. berpikir kayak begini sekarang. Kalau nggak Nah, bisa mumpung lagi berpikir Bang Andi. nenek moyang kita diserang habis juga dia jadi sama dengan agamanya penjajah gitu loh. Ya kita anak cucunya manut-manut aja. Seperti mereka kan gitu. Nah, nanti dalam perjalanan ya mungkin kita sekolah berpikir ya bisa maju peradaban begitu. Tapi agak sulit, nggak bisa, dia pasti mayoritas begitu. Alhamdulillahnya di Pulau Jawa sulit untuk dipengaruhi, hanya di bagian-bagian tertentu tuh titik-titiknya sentral seperti di Jogja, Solo gitu. Kalau di Jawa ya. Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu di Tanah Toraja. Gitu. Ya itu Iya, kita iya. bersyukurlah di sana. Seperti nenek kakek-kakek kita itu ya, siapa yang dari Bone Arung Palaka,
ada Kahar Musakar. Alhamdulillah mereka pejuang Islam semua. Iya. Imam Bonjol di Sumatera. Jadi jangan lupakan para pejuang kita. Ya sambil memperjuangkan tanah kelahiran, memperjuangkan juga agamanya. Begitu. Jadi ada dua ini yang dipertahankan. Agama dan tanah air. Dengan satu kata Allahu Akbar. Itu. Bukan haleluya. Dua Bang Andi. Dua. Apa? Allahu Akbar. Iya. Dua. Ada anak buahnya Usman Balo dibawa. Usman Balo tetangga saya di Parepare, bro. Sama bau Mas Epi. Gurunda itu yang di Purwakarta jadi? Jadi tapi belum ada kabar ya. Ada nggak? Ada, insya Allah Gurunda banyak di sana mah, masih tanah kosong banyak. Cuma pengennya daerah mana, kota atau agak ke pinggir gitu. Iya gimana Kang? Sorry Kang. Ya, cuma tinggal daerahnya aja. Kalau di sana kan banyak yang tanah kosong. Pengennya di Iya, kota atau agak sore ke ini. pinggir. Sore ini saya kabarin ya. Yang pasti informasinya kita mau bikin masjid di sana itu yang agak ada perkampungan lah. Tapi pinggir berarti agak jalan. kampung. Banyak Iya. ada ya. Kalau di kampung. Wih mantap sepinggir jalan Ya kita ada rencana mau bikin masjid di sana di Purwakarta. Alhamdulillah. Jadi habis Oke, sholat lanjut. maghrib, sholat isya langsung sate kambing. Makan sate. Makan sate langsung. Saya cinta kolesterol. Iya. Nanti kita upayakan bisa bergabung sama KDM. Makan sate bareng sama beliau. Insya Allah itu bisa diagendakan kalau sama dia. Kan nanti filmnya Ban Juma itu satu ada KDM-nya loh sebagai bintang tamu. Ini oten-oten pada kemana nih? Tadi banyak banget ya, Res. Cuma saya Di Maruk sama Akhi Fandi. Hirungnya berapa tuh terhitungnya tuh? Cuma si Darni pusing kalau sama si Darni tadi juga. Iya, ngototnya kenceng kalau itu. Kenceng kalau ngototnya Budarni itu kencengnya minta ampun. Sampai ya sulit, lalat itu sulit untuk kita sadarkan. Kalau Pak Bom itu busuk. Sulit. Dinaikkan Edis, aja Pak di sini Bombong, kalau ada. Darni udah susah. Iya. Ya, Kang, siap. Kang ini yang Ya. perlu informasi dari Majelis Ulama Indonesia petingginya nih. Nah itu video ya. Kalau bisa dilengkapi Kang. Namanya dan seterusnya itu Kang. Supaya nanti ada backup iya, dari beliau. iya. Itu yang penting Ya, tuh Kang. itu dari sana juga udah dibikin sama penyidiknya videonya yang silinanya udah semua. Tinggal saya ke sana, terus saya butuh bantuan telepon dari MUI. Udah itu aja. Udah Beres mau itu langsung. Udah mau ketua umumnya boleh, udah bisa. Udah tenang aja. Siap. Bisa. Masya Allah. Udah finish ini. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Kalian bertanya aja kalian. Ini temanya menarik nih. Kasihan nasib Yesus. Kasihan ya Bang Andi ya. Ya ini topiknya umum ini. Masih ada pertanyaan Yesus yang mana? Jangan juga kita salah loh. Oh iya nanti kita Bukan hanya melebar. Maria. Ya itu di sana. Tapi kasihan juga Bang Handi. Makanya tugas kita datang untuk membersihkan beliau dari fitnahan orang-orang yang bukan pengikut tapi ngaku-ngaku gitu pengikut. Sejarahnya begini loh. Karena saya bahasa sejarah. Ini tentara Romawi menjajah sekian tahun di tempat kelahirnya Yesus begitu. Setelah diusir oleh sahabat Nabi, mereka pulang ke negaranya masing-masing. Iya. Nah,
mereka kan punya kepercayaan sebenarnya ada itu. Iya. Nah, pulanglah dia berunding ke negaranya. Bagaimana kepercayaan kita ini supaya laku? Dibuatkanlah ide atau dibuatkan semacam konsili. Dengan budaya pagannya itu, diambillah tokoh yang namanya Yesus ini, dijadikan tokoh. Iya. Nah, dibelokkanlah, dibuatkanlah Yesus baru yang disalib itu supaya ajaran pagannya itu tidak terlalu kelihatan. Seakan-akan ada Yudaismenya kan gitu ya Bang Juma ya. Macam nih, gitu. macam nih. Sudah bisa jadi pemborong ini Bang Andi. Udah bisa jadi pelatih senam. Iya. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi penjajah itu Iya. kalau pulang ke negaranya itu pasti ada untungnya. Sambil budaya diambil, dirampak semua gitu, budaya-budaya orang gitu. Gitu. Kayak Israel ini sekarang ini lagi hancur lebur kan Israel nih. Nanti dia udah Iya. nggak ada, berpindah kemana nanti dia lagi gitu loh, mencari tanah baru untuk bikin baru gitu. Jadi Iya, mati satu tumbuh 1000 nanti Israel ini gitu. Pindah Izin ya. ke ini aja. Izin ya. Ini. Ya, Biasanya mari. Semuanya pamit, ada urusan. Semangat terus Izin abangku. pamit, ada urusan. Masya Allah. Siap, sehat-sehat Pak Arif. Amin, amin. Bang Juma nganter nggak besok? Siap. Tanggal 1. Nganter nggak? Mau ikut Tanggal nganter 1. nggak? Kelihatannya sih tanggal 1 ya. Tunggu 1, 2, 3. Kan iya mau nganter apa enggak? Saya mungkin tanggal 7 baru di sana, abangku. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya bang ya. Oke. Titip Ya. anak-anak di gembleng pokoknya. Begitu dia keluar Aman, dari aman, sana sudah jadi ini. Sudah jadi Kopassus. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, saya titip ponaannya Bang Arif ya. Masya Allah. Jadi teman-teman, Sudah ada mie jalan itu kah? apa itu Kanda? Yang kita WA ke saya itu ponakanku itu. Kepala Dinas Pendidikan, Iya. dia sedang usahakan hari ini, mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah. Amin. Iya. Kalau Jadi enggak, gimana? kalau enggak ya terpaksa saya turun tangan nih. Masya Allah. Hebat Bang Andi. Ya lanjut. Bang Arif ini yang ini terima AA di kantornya untuk magang. Oh, Masya Allah. Jadi beliau di Jakarta selama kurang lebih sebulan. Itu Suruh tinggal sama saya, Mi. banyak orang Ki Kanda, 12 Oh, banyak orang. personil. Baru lucunya kan, begitu tahu magangnya di Mahkamah Agung, para pejabat kampus titip anaknya, ponaannya untuk ikut. Jadinya jumlahnya berapa? 12. Untung Bang Arif terima. Oh, 12 orang. 12 orang. Untung Bang Arif terima. Masya Allah. Cempaka Putih jauh nggak Bang Handi? Dekat dari saya 10 menit. Oke, dari kantornya tempatnya Bang Handi. Iya, kantornya Bang Arif Cempaka Putih juga 5 menit. Oh, bisa nggak cari ini Bang Handi? Apa? Cari tempat tinggal di situ Bisa. sebulan. Tak cari ini ya. Siap, mantap. Yang aman buat anak-anak, ya kan ya? Mulai tanggal Ya, berapa? Bang Andi. Tanggal 28 mereka udah di Jakarta. 28 bulan ini? Bulan Bunda, ini. Siap. kenapa nggak di ini, nggak di tempat Bunda Ratna, kan udah dihibahkan ke Nggak. API. Enggak Diisi. bagus, enggak layak, enggak cukup 12 orang. Iya. Sama ini Bang Andi. Di Jakbar ya kontrakan Bang Andi. 3 kamar. Enggak, kita cari apartemen di situ yang bisa 12 orang, seperti yang kita sering tidur bareng-bareng gitu loh, teman-teman. Ya, sebulan berapa ya gitu ya? Kalau bisa Iya, kayak gitulah. Usahain apartemennya lantai 2, lantai 3 lah. Lantai 3 maksimal tingginya Ikhwan. Jangan tinggi-tinggi, jelek. Kalau enggak di tempat saya ini bisa gue cariin yang lebih luas, lebih terjangkau. Enggak jauh kok.
Iya, itu kan ada apartemen kita di sana. Cuman saya bilang sama siapa? Jangan deh, terlalu memanjakan temannya. Ya terlalu mewah kalau di situ Bang Juma. Susah Iya dia cari juga. makan. Ini juga kanda apa? Terlalu memanjakan. Anakku ini kan ajudannya banyak. Ajudannya itu terlalu, pacau-cau orang sini bilang. Panras-rasu ki. Ada beberapa ajudannya itu yang rempong. Apa? Baru AA itu kan tidak bisa menolak kalau temannya yang ini. Ngajak. Deh. Karena tak bawa-bawa ini ya. Itulah. Ya kita kawal saja Ponanta nanti di Jakarta. Nanti yang saya kawal. Kalau dia merokok tak beliin rokok sekalian. Allahu Akbar. Tunggu Pak, saya cari dulu. Saya cari calling-calling. Iya Kanda, nanti ininya kita infokan saja ke saya. Iya. Aman itu. Ya, Ikhwan juga ya. Bantuin di bawah kalau ada link. Aku juga nyari kontrakan 3 kamar di Jakbar, oke? Jakarta Barat ya. Jakarta Barat, Budunda. Daerah Sudiang nggak mau. Daerah Sudiang. Makassar. Apa? Sudiang Makassar dulu jauh. Belum ada Gojek ke sana. Belum ada ya. Kirain Belum mau ada kok daerah Gojeknya. Sudiang. Noise nggak kan? Iya, noise. Ini aman. Iya, noise. Noise ini. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau belajar, silakan naik ke atas. Kita diskusi, kita belajar bareng sama-sama ya. Apalagi pendeta, pastor ya, Romo, silakan naik ke atas. Pagi-pagi biasanya mereka itu penuh. Saya lihat di channel YouTube Burunda udah live. Pagi-pagi rutin di sini. Oh, admin yang live kan itu. Iya. Ya, SY. Selamat sore. SY. Pencet salah. Oh, siap. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibantu tab-tab, di share-share, di posting ulang teman-teman. Ini ada pakai akun namanya Kores. Kores Die Hard fans, mantap. Wah, di bawah banyak ternyata itu Oten. Kenapa di Jambak susah ini? Pada takut kali. Padahal cuma bertanya doang kalian. Kontrakan akhi yang apa? Yang 3 kamar. Terus Waalaikumsalam. Gokar bisa masuk ya? Yang per bulan Gokar bisa masuk. Gitu. Rencana sebulan ya Guru ndak ke Jakarta ya? Iya. Kok sebulan? 3 tahun. Pindah. Guruna mau sekalian. mau les ini Betawi. Nggak bisa Bekasi ya Zul. Bini aku gawenya di daerah Jakbar. Di rumah aku aja bang, ya jangan atuh. Oh, Jakbar mana, Cok? Mana aja, yang penting Jakbar. Anjir. Darni itu udah nggak bisa teman-teman, dia itu udah terlalu akut, nggak bisa Darni itu. Bukan petak Akhi Haris, kamar. Nggak apa-apa di atas 2 juta, 2 juta masih bisa, 3 juta masih bisa lah.
Banyak lah itu Tanjung Duren aja, Cok. Belakang Central Park itu banyak. Nyarinya gimana caranya? Ada. Tata begitu itu. Di belakang belakang Central Park itu kan Tanjung Duren. WhatsAppin Ji. Lah gua udah nggak di situ anjir. Udah Nggak, itu maksudnya di belakang link-linknya. layar aja, Res. Lu paling dicari lu di belakang layar aja. Ya udah ntar gampang itu. Biarin ntar di parkirnya ada Tritung, kita tempur di situ. Airbnb aja. Lu kira gua semalam doang? Mau Akhil Libra mau. Nah, Kedoya itu. Waduh ini mata-mata. Bang Ani ada mata-mata masuk. Detektif. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat, Mas? Ya biasa Bre, lelah dan tampan. Oh, jadi udah nggak sakit lagi pantatnya disodok sama Gullian. Lu parah lu. Main bertiga lu ya. Bang Juma, Pecinta berondong. tim itu ada perempuannya, ada laki perempuannya, laki semua. Ada perempuan kan dah. Ada perempuan, oke. Nih hotel nih, ya Rabi. Bukan nih. Bukan. Iya Ini mah. dia orang lama dia. Cuma gua lupa nama dulunya siapa. Kami KC. Kamikaze. Oh iya, Bang, nih, Bang Juma tuh. Banzai. Yuk langsung makan. Mau Akhil Libra mau AC. Halo. Kok nggak ngomong Kamikaze? Halo. Halo, assalamualaikum. Guru Masuk. Waalaikum. Waalaikum. Apa kabar Gurunda? Baik. Tofel tuh. Apa itu topel tuh itu? Bahasa Inggris Topole Tega tuh. Aduh. Kenapa bang? Belajar sedikit bahasa Inggris. TOEFL tuh. Maksudnya Yalah ya. tahu politika tuh dari mana Ki? Agak-agak Ki. Agak-agak. Iya. Saudara Rabi ini di mana posisi? Di timur Pak. Timur. Iya. Dari Katolik, Protestan atau Advent? Kristen sajalah. Kristen. Bukan yang tadinya Katolik itu bukan ya, beda lagi ya. Katolik kali. Kristen saja. Oh, Kristen saja. Oke, mungkin ada tema yang mau diangkat barangkali ini kasihan nasib Yesus atau gimana tuh? Itu saya pernah mendengar tuh videonya Gerunda itu. Iya. Katanya hak kita bagaimana kita bandingkan Muhammad dengan Paulus itu ada kan videonya begitu? Ada. Boleh kita ikuti topik itu aja? Boleh, sangat boleh. Oke. Tapi Silakan, biar saya ikut narasinya nggak apa-apa. ya tapi gini ya, kita sepakat Iya. dulu tapi Iya, ya tetapi sumber primernya kita harus primer ya. Tidak Ya. boleh kita di luar primer ya. baik. Oke. Tapi kita mulai dulu dari mungkin dari Iya. silsilah atau biografi. Boleh. Boleh. Oke, silakan Gurunda menjelaskan Muhammad versi Al-Quran. Iya, baik. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dikatakan bahwa bukan bapak ya dari kalian, tetapi beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima.
Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu wahyu Allah, Al-Quran itu kalimatullah, Al-Quran itu bukan kalimat Nabi Muhammad, bukan ucapan manusia, maka cakupan yang ada di dalamnya itu terkait dengan hukum-hukum. Bukan berbicara tentang buku biografi, bukan berbicara mengenai pribadi-pribadi. Membuktikan justru Al-Quran itu bukan karangan beliau. Membuktikan Al-Quran itu bukan untuk menyanjung dirinya atau mengangkat dirinya, mengangkat keluarganya, tetapi menyampaikan apa yang diterima dari pencipta, itu yang disampaikan kemudian. Kalau diperintahkan A, itu yang diucapkan. Perintahkan B, itu yang diucapkan. Beliau tidak menambah, beliau tidak mengurangi. Maka terkait dengan silsilah, kitab suci yang merupakan wahyu dari pencipta langit dan bumi, itu tidak akan mungkin menceritakan orang per orang secara detail di dalam sebuah kitab. Apalagi Al-Quran ini sebagai pedoman akhir manusia sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab saudara, itu berbicara mengenai silsilah dan seterusnya dan seterusnya. Hanya saja kekurangannya di sana adalah ketika kitab Anda adalah kitab sejarah yang bercerita tentang silsilah orang per orang dan seterusnya, justru nama Paulus ini muncul dan tidak ditemukan kemudian nama orang tua, baik ayah maupun ibunya. Padahal kitabnya adalah surat. Surat kepada jemaat, surat kepada jemaat, surat kepada muridnya, surat kepada anak angkatnya, dan seterusnya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk memamerkan keluarga Nabi Muhammad, tetapi lebih kepada hukum-hukum yang secara universal untuk seluruh umat manusia. Demikian, silakan. Oke, jadi begini Gurunda ya. Ya. Dalam narasi Anda, bagaimana kita mempercayai seorang nabi, seorang rasul apabila biodata atau silsilahnya pun tidak jelas? Itu kan narasi Anda dalam video pendeknya Anda itu. Nah, harusnya sebelum Anda ngomong itu harusnya Anda sudah paham tentang silsilah atau biografi Muhammad dalam Quran, sehingga Anda bisa bernarasi begitu. Ya. Oh iya. Ya, itu yang harus minta jelaskan. Kalaupun ada atau tidak ada, supaya kita bisa nanti mengarah kepada nabi palsu atau rasul palsu. Siapa nabi dan rasul palsu? Itu yang saya minta. Kalau memang dalam biodata atau geografinya tidak ada, sekarang ucapkan kepada saya tidak ada. Oke, baik. Al-Quranul Karim dibawa oleh seorang Nabi Muhammad yang silsilahnya lengkap diceritakan kemudian. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan dari mana sumber Al-Quran ini. Kenapa? Karena pembawanya silsilahnya jelas. Akan tetapi karena Al-Quran itu bukan bahasan yang terlontar dari lisan pembawanya, maka Al-Quran itu murni dari adanya trik atau intrik yang berasal daripada kepuasan seseorang. Enggak. Jadi yang membawa Al-Quran itu silsilahnya jelas. Ketahuan dari mana dia. Sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada beliau sendiri, itu runut diceritakan kemudian. Baik oleh orang sebangsanya, keluarganya, maupun kaumnya, yaitu umat Islam. Jadi Al-Quran terjaga, kenapa? Karena pembawanya justru silsilahnya itu bersih, murni. Sedangkan surat Paulus, tidak diketahui siapa Paulus ini. Al-Quran dan surat-surat Paulus adalah sebuah rangkaian aturan hukum yang sebagai panduan kepada umat manusia. Al-Quran untuk umat Islam, surat-surat Paulus untuk orang Kristen. Identifikasi sebuah kitab, rupa-rupanya Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapa beliau? Maka kita cari tahu silsilahnya jelas. Yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja, kotoran, sampah. Dibawa oleh seorang yang bernama Paulus. Tapi kita tidak tahu siapa manusia satu ini. Dia seibarat hantu
yang tidak diketahui siapa emaknya, siapa bapaknya. Tetapi ajarannya, ludah yang keluar dari mulutnya ditelan begitu saja tanpa diketahui siapa manusia tersebut, seibarat siluman yang tak jelas dari mana datangnya dan kemana perginya. Saya kira begitu, saudara. Jadi saya katakan dalam Al-Quran murni, tidak ada kemudian campur tangan lisan Nabi Muhammad dari unsur pribadi beliau karena syahwat beliau atau nafsu beliau, tetapi itu murni berasal daripada Allah. Nah, untuk mengetahui ini benar-benar pemberitaan murni, maka kita harus tahu siapa yang membawa berita tersebut. Ternyata yang membawanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang silsilahnya jelas, baik dari Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Ismail sampai kepada beliau itu sendiri. Bayangkan, bandingkan dengan Paulus, jauh. Paulus kita tidak tahu siapa manusia satu itu. Silakan. Oke. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa tidak adanya silsilah atau biografinya Muhammad dalam Quran itu menunjukkan bahwa itu terjaga dari lisan atau pengaruh omongan atau lisan seorang manusia atau seorang nabi. Nah, sekarang begini cuma ya, kamu tidak mempelajari Quran makanya kamu ngomong begini. Coba kau lihat itu Al-Furqan 30, itu omongan siapa? Itu omongannya Nabi Muhammad. Itu bukan omongannya Allah. Coba kau perhatikan Al-Furqan 30. Itu adalah perkataan Nabi. Nabi Muhammad berkata, "Ya Tuhanku." Ya kan? Itu perkataan Nabi Muhammad. Kenapa kau mengatakan tadi Kakak, mana kerja ini belum bikin-bikin. Al-Quran itu terjaga dari lisan atau omongan Nabi. Nah, sekarang yang harus kau pertanggungjawabkan, di mana biografi atau silsilah Nabi Muhammad di dalam Quran untuk menunjukkan bahwa dia adalah Nabi palsu atau Nabi asli. Jangan bernarasi bahwa itu tidak ada omongan manusia di situ. Saya tunjukkan Al-Furqan 30. Nah, perhatikan. Nih. Oke, saya nggak usah open cam ya. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Ini omongan siapa Juma? Ini bukan omongan Allah, ini omongannya Muhammad. Ini sumber perkataan daripada Muhammad. Silakan tanggapi. Oke, baik. Anda tidak menyentuh Paulus ya, temannya. Saya maklum. Kemudian, ketika Anda membaca Al-Quran, Al-Furqan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diceritakan oleh Al-Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadzal Qur'an mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ini apa ini? Ini ucapan pribadi Nabi Muhammad katamu. Tapi Allah kemudian menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Seluruh Al-Quran dari surah Al-Alaq sampai kepada Al-Quran surah An-Nas, seluruh itu bersumber dari lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi in huwa illa wahyu yuha. Semua itu diucapkan tidak lain hanyalah wahyu dari Allah. Al-Quran yang menjelaskan itu. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Al-Quran yang mengurai itu. Lalu kemudian ketika Anda berbicara bagaimana Nabi Muhammad mengucapkan kalimat wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhazu, ini petunjuk agar Nabi Muhammad mengucapkan ucapan itu kepada manusia. Maka Allah mengatakan apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira.
begitulah bagi setiap nabi. Telah aku adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolongmu, wahai nabiku Muhammad. Dijawab oleh Allah di ayat 31-nya. Jadi kau hanya modal dengkul, cuman baca terjemahan, sulit saudara untuk mencari kelemahan Al-Quran, itu sulit. Nah sekarang saya kembali kepada materi yang Anda bawa. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyun. Beliau Nabi Muhammad adalah rasul dan utusan Allah. Nah sekarang ketika dia membawa Al-Quran, Al-Quran memberikan validasi, legitimasi. Ucapannya bukanlah berasal dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan itu yang disampaikan. Sekarang saya minta kepada saudara, karena surat Paulus itu bukan firman Tuhan, tolong kamu tunjukkan kepada saya, Paulus ini nama bapaknya siapa? Entah itu dari surat kabar, entah itu dari majalah Bobo, entah itu dari buku resep makanan, atau di buku-buku yang menceritakan tentang obat kuat laki-laki. Silakan. Tunjukkan nama bapaknya, silakan. Oke, jadi begini Bang Juma ya, gurundaku. Kita tadi berbicara di awal bahwa kita yang kita pakai, literasi yang kita pakai adalah kitab primer, tidak boleh keluar dari kitab primer ya. Nah sekarang saya jawab dulu pertanyaanmu tadi tentang silsilah Paulus. Silsilah Paulus ya, di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 39, dia seorang dia lahir dan dibesarkan di Tarsus di Kilikia ya. Dia seorang Benjamin di Roma 11 ayat 1. Dia ada orang Ibrani dalam Filipi 3 ayat 5 ya. Tentang pendidikan ya, dia dididik di bawah pimpinan Gamaliel dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Dia adalah Farisi dan keturunan Farisi dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Nah, status politiknya, dia adalah warga negara Romawi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 37 ya. Nah sekarang cuma kalau kau mengatakan tadi tentang Muhammad, ketika Al-Quran mengatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tidak mengikuti hawa nafsunya, betul yang kau katakan itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Ketika dia berkata dalam Al-Furqan ayat 30, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini tidak diabaikan. Yang saya katakan ini adalah perkataan siapa? Bukan berbicara tentang hawa nafsu. Yang saya katakan di sini, ini perkataan siapa Juma? Sehingga kau mengatakan tadi, Al-Quran itu terjaga dari lisan manusia. Siapa yang berkata di sini? Ya Tuhanku. Apakah Tuhan yang berbicara dengan Tuhan di sini? Apakah Muhammad yang berbicara lalu direkam Tuhan, lalu Tuhan menurunkan ayat Al-Furqan ayat 30? Siapakah Tuhan di sini sehingga Tuhan seolah-olah berprofesi sebagai sekretaris di sini? Kenapa perkataan Muhammad direkam Tuhan? Tuhan lalu menurunkan dalam bentuk Al-Quran. Itu yang harus kau jawab, karena kau yang bernarasi tadi Al-Quran itu terjaga daripada lisan manusia. Ternyata ada perkataan manusia. Dan Rasul Muhammad berkata ini kalau berkata di sini artinya ada orang yang berkata. Muhammad berkata di sini Juma, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Jawab dulu, ini perkataan siapa? Sehingga jelas siapa Rasul palsu. Silakan tunjukkan saya biodata Muhammad di dalam Quran supaya imbang. Silakan. Iya, baik. Nah, ini cara Paulus muncul di tengah-tengah kita, teman-teman. Saya sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran mengatakan madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Jelas itu. Apa yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad semua itu adalah wahyu. Baca ayat selanjutnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jangan hanya bertumpu kepada satu terjemahan itu, Bung. Jangan mempermalukan dirimu. Mana beliau? Jangan diturunkan, diangkat. Enggak, dia kena pelanggaran Gurunda. Kena pelanggaran dia. Dinaikkan kembali. Minta permintaan kembali. Nabi Muhammad tidak menyentuh Al-Quranul Karim selain dari apa yang dijadikan petunjuk oleh Allah.
Itu untuk membantah orang-orang. Makanya dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa minal mujrimin. Itu kata Quran. Anda nggak bisa membatasi Quran. Apa yang terjadi kemudian? Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahida. Itu terjadi kemudian dialog yang kemudian Allah wahyukan. Dialog itu yang Allah wahyukan kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad dan kemudian dituliskan, dihafalkan oleh para sahabat. Orang-orang berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Oleh karena itulah rangkaian ini justru mendudukkan perkara Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang engkau permasalahkan itu kenapa di dalam Al-Quran tidak ada silsilah? Ya karena Nabi Muhammad tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan silsilahnya di dalamnya. Nabi Muhammad tidak mau mengotori wahyu Allah dengan menyelipkan kemudian silsilahnya. Enggak. Tetapi tentang kebenaran Al-Quran diceritakan kemudian oleh sejarah yang tertulis dengan tinta emas. Nabi Muhammadku adalah sosok manusia yang jelas, ayahnya jelas, kakeknya jelas. Beliau adalah Nabi yang suci. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abu Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Nah tolong tunjukkan tertulis di mana nama Bapak Paulus. Di mana bapaknya Paulus tertulis? Apakah di buku ramuan-ramuan obat kuat, obat cacing, di buku matematika, di buku fisika, buku Prambon, tata boga, kedokteran, sejarah, kesehatan, majalah Bobo, majalah Sirkus, cara membuat kue? Di mana nama bapaknya tertulis? Sebutkan, biar kami baca. Kalau Nabi Muhammad sejarah menorehkan, secara silsilah, secara budaya, histori, keturunan, silsilahnya aman. Jelas itu. Beliau bukan orang gelap, sama seperti Paulus. Di mana tertulis Bapak Paulus ini? Seibarat seperti setan, nama setan yang datang kepada Yesus, itu tidak diketahui siapa nama bapaknya. Bedanya dengan Paulus tak ada. Nabi Muhammad nama bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, buyutnya Hashim, terus Abdu, Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fir, Malik, Nar, Kainana, Khusaimah, Mudrika, Ilyas, Madrar, Nisar, Ma'ad, Adnan. Jelas itu. Terjaga silsilahnya. Dan dua kemudian bangsa di atas muka bumi ini yang menjaga silsilah, yaitu keturunan Nabi Ishak alaihissalam dan juga keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dua tokoh ini keturunannya selalu menjaga silsilah mereka. Bin, binti, bin. Sedangkan Paulus ini orang dari mana? Dibilang orang Bugis bukan, dibilang orang Papua bukan, dibilang orang Jawa juga bukan, dibilang orang Makassar juga bukan, dibilang Yahudi kagak, dibilang Romawi kagak, dibilang Yunani kagak, dibilang orang Cina bukan. Siapa Paulus ini? Nama bapaknya siapa? Enteleheng. Nama awaknya siapa? Markona. Nama kakeknya siapa? Juraije. Nama buyutnya Masatilu. Siapa Paulus yang menghadiahkan kalian Tuhan yang keluar dari kubur itu? Siapa? Nama bapaknya Sopo. Silakan. Oke. Itu menjadi PR buat teman-teman, Anda. jangan direpot teman-teman ya. Kasihan lah ya, kan hanya diskusi segini aja di report, nggak boleh lah ya. Ini buktinya masih naik. Iya, ini report terus nih. Loh, masih Nah, naik kok di report. Masih naik. Oke, Juma. Iya, silakan. Oke. Silakan. Apa yang Anda jabarkan tadi, itu Iya. di luar daripada kesepakatan kita bahwa Saya Anda tidak mengatakan sepakat. sebentar. Anda mencoba menjebak secara narasi Anda menjebak. Oke. Kita menggunakan kemudian sumber primer. Kalau berbicara tentang sumber primer, saudara, terkait dengan silsilah, bukan itu kitabnya. Kitabnya namanya Sirah Nabawiyah. Sekarang kitab apa yang menjadi
sumber primer untuk silsilah Paulus? Sebutkan ke saya. Ada? Hah? Ada? Apa sumbermu bercerita tentang Silakan bernarasi dulu, silsilah? baru nanti kita Enggak, saya cuma mau tahu kalau kami sumber primer daripada silsilah Nabi Muhammad itu nama kitabnya adalah Sirah Nabawiyah. Saya minta kalau silsilah Paulus itu tertulis di kitab mana? Saya ingin tahu siapa nama ayahnya. Silakan. Oke, jadi yang saya maksud di situ, kita primernya orang Islam, ya, kita primernya orang Kristen adalah Alkitab. Islam juga begitu, adalah Al-Quran. Ya tapi Anda berbicara tentang silsilah kan lucu ente ini. Lah, nah itu kalau memang tidak ada, jangan tidak ada cuma. Al-Quran itu, Apa susahnya? Al-Quran itu bukan buku biografi. Sekarang Nah, kamu itu yang tunjukkan harus nama kau Paulus. jawab. Ya, coba kau tunjukkan nama Paulus. Bapaknya siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? PR-mu belum kau jawab tuh. Dari tadi di awal kamu nggak pernah menyebut nama Paulus. Bapaknya itu siapa? Itu dulu. Nama bapaknya Paulus, silakan. Kami ingin tahu. Nggak usah di-mute. Anda bicara, saya bicara gitu loh. Iya, Nggak usah nama kita bapaknya tabrak-tabrakan. Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? Oke, terkait pertanyaan Anda, ya. Tapi itu sebentar nanti saya tanggapi. Saya Oh tanggapi dulu. enggak. Anda bukan dosen di sini. Anda bukan dosen. Saya tahu Anda perpanjangan tangan makhluk Kristus yang Anda sebut sebagai Roh Kudus, tapi bukan Seperti ini, Roh seperti ini Bang Kudus. Jomas. Saya minta namanya bapaknya Paulus. Apakah Paulus bin Sibilisis atau siapa? Saya butuh bapaknya. Saya butuh nama bapaknya. Santai aja Juma. Loh, saya sangat santai. Bicara, saya menjawab. Ya, Santai silakan aja, nggak Anda usah- nggak usah tunjukkan men-mute. nama bapaknya Paulus siapa, silakan. Anda mau bicara mute terus. Iya, nama bapaknya Paulus silakan. Jadi gini Pak Juma, Anda itu statusnya gurunda, harusnya Oh, memang. banyak mendengar. Makanya saya ngajarin Anda. Sekarang nama bapaknya Oke. Paulus siapa? Jadi gini, sesuai kesepakatan dari awal tadi, saya berbicara tentang Saya tidak biodata. peduli. Sebentar, Saya minta nama bapaknya Paulus. Jangan kau pakai cara Oke, sibilisis oke, di sini, oke. saudara. Nama Biarkan bapaknya saya siapa? menjawab Juma. Iya, Biarkan saya silakan. menjawab. Pakai Baik, statusmu sebagai gurunda itu Baik. sebagai status yang mulia. Jangan kau Baik. seperti Baik, silakan. Kalau kau nggak jawab nama bapaknya Paulus, saya turunkan. Iya, silakan. Oke. Oke ya, ini silsilah silsilah Rasul Paulus yang saya bawakan ini ya. Di sini memang tidak mengatakan Udah, ada nama gagal bapaknya. berarti. Sebentar, saya Anda jawab gagal. dulu. Jangan begitu. Udah selesai. Jangan Kalau curang, tidak bro. ada nama Sebentar. bapaknya Paulus, kenapa Anda Sebentar, berbicara jangan mengenai curang. silsilah? Hei, kenapa Anda berani berbicara mengenai silsilah? Anda tidak tahu siapa nama bapaknya. Kalau hanya mengatakan dia dari orang Parisi, dari keturunan Benyamin, saya juga bisa mengatakan itu. Saya adalah anak pertama dari kerajaan Demak. Nama bapak saya adalah Raden Singgasono Mongkormona. Ibu saya adalah Rani Pangkabumi. Bisa. Yang kita butuhkan itu nama bapaknya siapa, supaya kita tahu benarkah itu demikian terjadi. Karena di dalam kitab Anda sendiri yang Anda pegang hari ini, misalnya di dalam Kisah Para Rasul 21, apa kata manusia yang ada pada saat itu? Orang-orang Yahudi berteriak, "Hai orang-orang Israel, please tolong. Inilah Paulus yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat kita ini. Dan sekarang Paulus membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait suci kita dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trimos dan Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke bait suci." Tolong, orang Yahudi aja kok mengatakan dia itu manusia terkutuk penyakit sampar. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, jelas Paulus ini adalah orang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh agama Aliteng. Manusia yang kemudian dihujat di bangsanya kok. Manusia yang dihujat oleh bangsa Israel kok berbeda dengan Nabi Muhammad.
Beliau manusia suci, disanjung dan dipuji oleh sejazirah Arab sampai hari ini. Anda berani berbicara mengenai silsilah? Hah? Sebutkan dulu nama bapaknya Paulus itu siapa? Siapa? Jangan sampai nama bapaknya Ambot Tuo. Kalau Ambot Tuo berarti orang Bugis. Selamat siang. Jangan sampai nama orang tuanya namanya Latari. Kalau Latari berarti dia orang Raha, Tenggara. Laode. Jangan sampai nama Selamat bapaknya siang. itu Lalu Patoni, berarti dia orang Lombok. Jangan sampai nama bapaknya itu Raden Jajamiharja, berarti dia orang Sunda. Jangan sampai nama bapaknya itu adalah Perlindungan Manalu, berarti dia orang Batak. Sebutkan, biar kita tahu siapa nama bapaknya Paulus, pendiri agama Kristen itu. Please. Kami juga rindu ingin tahu Paulus ini siapa. Selamat siang. Seibarat virus, bakteri, kita tidak tahu Selamat siapa nama siang. bapaknya. Seibarat ikan, kita nggak tahu siapa nama bapaknya ikan. Seibarat monyet, kita nggak tahu siapa nama bapaknya monyet. Paulus, kita tidak tahu siapa nama bapaknya. Itu PR terbesar yang harus diselesaikan oleh gereja. Paham? Ya. Selamat siang. Iya, siang saudara, silakan. Ya, siang. Ini Bang Suma. Saya sendiri. Iya. Halo. Oh, Iya, halo. saya cuma mau memastikan apa Bang Suma yang pernah mengatakan bahwa Muhammad itu Allah. Apa Bang Suma yang itu? Iya, saya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Oh. lebih pantas disebut sebagai gelar Hizkiah yang muncul Allah. di Yesaya 9 nomor 6. Ya, enggak, maksud saya kan sampean pernah menyatakan bahwa Muhammad itu Allah. Itu karena membahas Yesaya 9 nomor 6 yang dijilat oleh Kristen karena menginginkan bahwa yang duduk di situ adalah Yesus Kristus. Padahal itu nggak cocok. Itu saudara. Jadi cara-cara Paulus nggak usah dibawa ke sini. Tolong Anda dudukkan ke kami, jelaskan ke kami siapa nama pendiri, bapak dari Betul, pendiri enggak. agama Kristen. Silakan. Iya. Betul. Tolong, enggak. iya, silakan Anda sebutkan nama bapak dari pendiri agama Saya Kristen. memastikan Paulus. dulu. Saya cuma Pak, memastikan dulu. saya Apa yang benar ini Bang menjelaskan. Suma? Saya Oh, yang ya. menjelaskan, Pak. Saya yang menjelaskan. Saya sudah akui itu. Karena Allah dengan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Oke? Jangan Anda bersama-samakan. Seakan-akan ketika saya mengatakan Allah dan Nabi Muhammad itu sama, kok larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah di dalam agama Anda itu katanya gelar. Kok sekarang larinya ke Allah Subhanahu wa taala? Inilah cara licik yang Anda dididik memang dari asal semula Anda. Gitu saudara. Ini saya ditawari untuk membahas tentang silsilah Nabi Muhammad dan silsilah Paulus. Sekarang saya cuma butuh nama bapaknya doang. Siapa nama bapaknya? Andrianus berarti orang Yunani. Siapa nama bapaknya? Abu Lahab berarti orang Arab. Nama bapaknya siapa? Abu Janda orang mana? Abu Janda berarti orang mana? Orang sini. Iya toh? Coba siapa nama bapaknya Paulus? Dia menghadiahkan 13 buku kepada kalian. Dia yang menghantarkan kalian untuk menjadi Kristen. Anda nggak tahu siapa nama bapaknya, siapa yang telah melahirkan dia. Itu celokoh, kawan-kawan. Celokoh. Untuk apa kamu tahu, Dinda? Lah, ini kan diminta tadi materinya. Di mana? Silsil. Yang tadi yang teman kamu itu. Iya, misalnya kamu tahu nama bapaknya untuk apa? Ya supaya kita tahu siapa beliau ini, kan silsilah. Dia membawa kabar burung, kabar berita. Yesus adalah pencipta langit dan bumi yang turun, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, mati ditombak oleh manusia di atas pohon. Siapa dia ini? Dan kebenciannya terhadap Yesus itu sangat-sangat. Nama bapaknya. Jadi kok kamu tanya? Saudara, harus kita ketahui kenapa? Karena Paulus ini kebenciannya kepada Yesus anak Maria itu tidak terhalang, tidak berbatas. Di mana dia benci?
Dia Siapa yang nyunat sangat Nabi Muhammad? dia sangat benci kepada Siapa yang nyunat Yesus Nabi anak Muhammad? Maria. Jadi Paulus itu pembenci kelas kakap terhadap Yesus anak Maria. Benci sebenci-bencinya. Maka kita harus tahu nih, orang ini siapa? Kok dia benci kali kepada Yesus? Saya maksud tadi. Halo? Iya. Iya, yang saya maksud tadi itu apa kamu tahu tadi? Ayahnya Paulus itu. Iya, kan berbicara mengenai silsilah, kawan. Ini saya diarahkan untuk membahas tentang silsilah. Kalau Nabi Muhammad kan jelas silsilahnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail. Ismail memiliki anak Haidar. Haidar memiliki anak Uram. Uram Uda. Uda melahirkan Misi. Misi melahirkan Sumai. Sumai melahirkan Zari. Sampai seterusnya ke Adnan. Adnan begitu lagi. Melahirkan kemudian Ma'ad. Ma'ad Nizar. Nizar Mudar. Kemudian turun lagi ke Nabi Ilyas, turun lagi ke Mudrika, turun lagi ke Husaimah, turun lagi ke Kinana, Nar, Malik, Fir, Ghalib, Luai, Ka'ab, Murrah, Kilab, Kusai, Manab, kemudian kemudian Abdu, lalu kemudian Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, lalu beliau Nabi Muhammad yang mulia. Jelas. Nah, kalau Paulus nama bapaknya siapa? Kalau nggak ada di Alkitab, mau kita bilang ada. Ya, makanya jangan bawa tema yang menyulitkan ente. Kok menyulitkan? Nah, kalau ditanya nama bapaknya Paulus siapa? Tidak ada di Alkitab. Ya, nama bapaknya siapa? Tidak ada dikatakan di Alkitab. Berarti tidak diketahui. Orang nggak ditulis. Kita orang Ya, Arab. berarti kita tidak tahu. Tidak tahu. Inti Tidak tahu. Tidak tahu berarti dia gelap. Karena tidak dikatakan di Alkitab. Ya berarti dia gelap berarti dia gelap. Di mana gelapnya? Tidak diketahui siapa dia orang ini. Saya tanya untuk apa kamu tahu nama bapaknya? Supaya kita tahu darah mana yang mengalir dalam tubuhnya. Untuk apa kamu? Ya supaya kita tahu. Supaya tahu dia musuhnya gitu. Bukan supaya kita tahu apakah dia penyesat yang dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Mazmur 58. Tuhan jelas mengatakan di sana bahwa sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya para pendusta itu sudah sesat. Maka kita harus tahu beliau ini siapa. Dia mengatakan di dalam Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Hah? Kau dipilih jadi apa di dalam rahim ibumu? Dipilih jadi apa kau? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58, nomor 3, nomor 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya, pendusta-pendusta itu telah sesat. Dari dalam kandungan dia sudah dipilih sebagai orang sesat. Itu Mazmur yang mengatakan, bukan aku. Paulus mengatakan dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Siapa? Paulus ini pendiri agama Kristen, di dalam kandungan ibunya dia dipilih sebagai apa? Dipilih oleh Tuhan Yesus. Dipilih sebagai apa? Sebagai rasul. Dipilih sebagai rasul. Dia sendiri yang mengaku-ngaku rasul. Yesusnya tidak pernah sedikit pun, seuntai tali pun Yesus tidak pernah membahas tentang orang ini. Malah dia disebut terindikasi sebagai nabi palsu. Kenapa? Pengikutnya akan memanggil aku Tuhan. Pengikutnya akan bernubuat pakai namaku. Pengikutnya akan mengusir setan pakai namaku. Pengikutnya akan bermujizat pakai namaku. Pengikutnya pada saat aku bertemu, aku akan berkata, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Karena Paulus pembuat kejahatan, pengikutnya membuat kejahatan. Karena dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kenapa? Kalau dia dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa bukan beliau yang mendampingi Yesus dalam misi dakwah penginjilan? Kenapa? Macet. Kenapa? Karena Yesus itu datang ke dunia itu disebut dia jadi guru dan Tuhan. Mama. Hanya dia adalah guru dan Tuhan gelar guru. Tentu ada Mama. Yesus itu redam wamaran.
Coba Dia itu rabi, dia itu Beda. guru dan tuan. Coba buka Yohanes 13 ayat 13. Mama. Jadi kamu ingin mengatakan bahwasanya Yesus itu pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi itu Allah. Yesus? Yesus itu adalah manusia, rohnya roh Allah. Kalau kamu rohmu roh apa? Ya roh saya sendiri. Ya roh apa rohmu itu? Ya roh manusia, gimana sih? Oh, roh manusia. Kau beli di mana? Sejak saya lahir saya udah punya roh. Jadi Nah, kamu itu roh dari mana? Itu roh siapa? Yang ada dalam dirimu itu roh siapa? harus. Kamu nggak ada rohnya. Saya ada roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Jadi roh kamu nggak ada. Ada roh saya, roh Tuhan yang ada di dalam diri saya. Ya, itu roh Tuhan. Roh Iya, kamu betul. tidak ada. Roh kamu sendiri tidak ada. Itu roh Tuhan yang ada pada diri saya itu roh Tuhan. Bahkan tangan saya ini bukan tangan saya, ini tangan Tuhan ini. Beda roh manusia. Mama. Tuhan itu beda. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanyalah serpihan cahaya dari kemahaciptaannya Allah. Jadi, kalau Anda mengatakan Yohanes 13:13 itu Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu ajaran dari mana Anda dapatkan itu? Siapa yang ngajarin Anda itu? Jangan diem ya, berdiskusi kita. Bang Handi Sel ini diem terus. Ayo. Yesus Gimana itu tadi, pencipta, Yesus itu pencipta langit dan bumi? Yesus itu utusan. Nah, utusan berarti dia bukan Tuhan. Dengar, belum selesai. Dengar. Yesus itu manusia, utusan, betul. Di dalam tubuh Yesus ada roh Allah. Seluruh manusia itu ada roh Allah di dalamnya. Beda Cahayu, roh Allah sama roh kita. Kejadian 6 nomor 3. Roh Allah itu ada dalam Coba kau baca Kejadian 6 nomor 3 dulu. Bentar. Ya, baca dulu. 6 nomor 3. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksud di sini roh Allah itu tidak mungkin tinggal dalam roh Yesus. Yesus tadi kan manusia itu. Dompala. Inilah. Makanya saya Allahu Akbar. Kejadian 6 itu, saudara, Kejadian 6 nomor 3 itu menjelaskan kalau roh kita ini adalah roh Tuhan. Pemberiannya bukan kita roh Tuhan, pemberian Tuhan. Maka kita punya roh. Roh yang ada di dalam diri kita ini itu adalah roh Tuhan. Astaga. Halo Abang Suma mengatakan roh kita itu adalah roh Tuhan. Gimana? Yes. Sedangkan Abang Suma aja mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jangan bilang gitu. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Makanya Pertanyaan bingung dulu, Abang Bang. Suma menjawab di situ kan? Karena Abang Suma sendiri mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Iya, Abang memang jangan betul. bilang itu roh Tuhan. Salah, Bro. Dalilnya, oke. Saya kasih analisa sama Anda. Ketika Anda kemudian diberikan mobil dari pimpinan, mobil itu mobil Anda atau mobil pimpinan? Ya, kan mobil pimpinan ke kita, tapi kan udah jelas Abang Suma mobil pimpinan. mengatakan tiada Sekarang Tuhan. pertanyaan saya, apakah mobil itu pimpinan? Bukan, tapi pimpinan. Bukan. Berarti roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan Tuhan, tetapi seibarat mobil bagi tuannya. Jadi Tuhan membuat mobil-mobil lalu membagi-bagikan kepada yang dia kehendaki. Tuhan menciptakan roh, membuat roh lalu membagi-bagikan kepada makhluknya. Maka dikatakan roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan, roh milik kepunyaan Tuhan. Kejadian 6 nomor 3 bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Beda. Kalau Kristen ini kan memang sudah diajarkan. Bentar. Jadi kalau akhir zaman roh siapa yang diangkat? Roh Tuhan kah diangkat atau roh kita? Roh
roh yang ada pada manusia yang diangkat kemudian. Ya, itu roh siapa? Roh Tuhan atau roh pemberian Tuhan? Seluruhnya ini milik Tuhan. Air Tuhan, laut Iya. Tuhan, gunung Yang Tuhan, saya tanya, bumi Tuhan, langit Tuhan, Itu roh semuanya. kita, roh Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda bertanya, roh Tuhan atau roh manusia? Ya, Betul? itu. Nah, roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan yang dikodratkan, yang dikadarkan menjadi rohmu sehingga kamu hidup. Loh, kok aneh? Ya jelas beda. Roh Tuhan sama roh manusia beda. Loh, kok beda? Apa bedanya? Coba, apa bedanya? Coba. Jadi kalau akhir zaman dalam roketnya roh Tuhan, ngapain lagi roh Tuhan di bumi? Cobanya ini roh Tuhan di manusia gitu. Loh, ini alam Tuhan atau bukan? Iya. Sudah selesai. Maksudnya Selesai. roh kita ini roh kita manusia sendiri, bukan roh Allah. Roh Allah ya roh Allah. Astagfirullahaladzim. bilang, Itu karena Yesus Anda tadi. beranggapan, saudara, itu karena Anda ada roh beranggapan, Allah. itu karena Anda beranggapan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Itu karena Anda beranggapan begitu. Pencipta langit dan bumi itu tetap Allah. Roh atau bukan? Bukan Allah. Roh atau bukan? Pencipta langit dan bumi itu Allah. Ya, Allah ini roh atau bukan? Allah itu bisa jadi siapa aja, mau jadi roh, mau Nah, jadi ini kucing. Kok kucing? Andai kan kucing itu bisa dikasih akal, kucing pun malu mengatakan itu. Kok Tuhan bisa menjadi apa saja? Ini ilmu dari mana ini? Jadi nggak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan, Cak Ayu. Tuhan itu mau jadi apa? Jadi bisa. Tidak bisa. Mau di Tidak hari bisa. juga bisa. Mau di- Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Kucing bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa menjadi kucing. Manusia bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa jadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Paham sampai sini? Kenapa Tuhan itu datang ke dunia? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan, lihat Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Khusus manusia Ya yang Allah ya Karim. Dinda, biar kamu paham. Makanya ada Yesus. Paham. Tuhan itu bisa menjelma menjadi apa saja, Pak. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dinda, kamu nggak paham, tapi kamu bahas Alkitab. Sekarang begini, Anda Makanya menginginkan dihadirkan Tuhan Yesus itu Oke, baik. supaya Oke. mengajarkan Diam dulu, anak Medan, hukum diam kasih dulu. sayang kepada kita, Bapak. Oke, Coba. baik. Oke, baik. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda menjadi manusia. Begitu. Ayo ngomong santai aja kita, Bang. Kalau suara saya keras itu memang sudah dari pabriknya. Saya nggak bisa suara kecil. Siapa yang di Bang Juma? Saya atau Bang Titi? Saudara Titi. Titi Kamal kabur. Sekarang saya tanya sama saudara, anak Edan. Begini. Apakah Tuhan Anda yakini jadi manusia? Tuhan, saya yakin di manusia. Rohnya, Anda yakin? Rohnya ada dalam Yesus. Saya ulang lagi. Apakah Tuhan Anda yakini Tuhan Anda itu menjadi manusia? Dalam konteks Yesus, iya. Nah, berarti Tuhan Anda jadi manusia, bukan? Betul. Nah, sekarang manusia ini apakah punya batas? Ada, ya, punya batas. Berarti ketika Tuhan yang tidak punya batas ini menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas. Betul? Kalau dia Allah itu dalam dirinya Yesus, tidak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Nah, dia bisa melakukan apa-apa saja dan La haula wala bisa quwata illa dihidupkan. billah. Saudara, Anda tersandera oleh pemahaman iblis. Tuhan itu berada pada dimensi yang tak terbatas. Itu Tuhan. Di ufuk yang berbeda, manusia, Yesus kah dia, Paulus kah dia, bom kah dia, siapapun itu yang disebut manusia, Kena beliau lagi, Pak, manusia bom-bom. ini
berada pada ufuk yang terbatas. Dia terpenjara oleh relativitas waktu dan perjalanan zaman. Nah, Tuhan sementara tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa terkekang oleh ruang dan waktu. Oleh karena itulah Tuhan mustahil jadi makhluk. Mustahil. Mustahil Tuhan itu jadi manusia. Mustahil. Nah, coba tanya, kenapa Tuhan itu datang ke bumi? Kan gitu pertanyaan. Tidak ada Tuhan datang ke bumi. Tuhan itu maha tahu. Menurut kamu tidak ada. Menurut kami ada. Sekarang pertanyaan saya. Oke. Kenapa Tuhan datang ke bumi? Oke. Baik. Saya ingin Anda menjelaskan kepada saya kitab Anda sendiri. 1 Timotius 6 nomor 16 itu siapa? Jawab. Silakan. 1 Timotius 6 nomor 16. Ayat 16. Iya. Bentar. Dialah sesuatu yang tidak takluk kepada maut, bersama dalam tentang dunia pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia dapat melihat dia. Tidak dapat. Gimana? Baca yang baik, jangan kayak Fir'aun. Baca yang baik. Santai. Ya, intinya manusia tidak dapat melihat Allah. Nah, itu siapa yang tidak bisa dilihat itu siapa? Pencipta langit dan Ya, bumi. terus yang turun ke bumi siapa? Astaga, kan udah saya bilang tadi, Dinda. Kalau kita melihat langsung, kita tidak bisa melihat Allah. Iya, Makanya terus Yesus ini siapa? Yesus ini siapa, kan saya bilang dari manusia, utusan. Oh, salah ente. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu memang manusia dia. Dia manusia yang diberi kemuliaan, yang diberi kekuatan, yang diberi mukjizat, tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Dia memang manusia kok. Tetapi Anda memaksakan, sabar. Anda memaksakan dia itu seakan-akan Tuhan yang nuzul ke bumi. Kenapa? Karena Anda mengawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak Paulus. Yesus Paulus itu beda dengan Yesus anak Maria. Sedangkan ente pengikut Yesus yang ada pada Paulus. Anda mencoba menggabungkan dua Yesus, padahal itu adalah Yesus yang berbeda. Dari mana lah datangnya? Loh, Bapak. Anda lihat di dalam Filipi 2 nomor 6. Bentar. Sabar. Sudah jelas. Sabar. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Siapa yang menjadi daging? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Dan walaupun dalam rupa Allah dalam kesalahan Allah, ia sebagai milik harus melainkan Tuhan sendiri dari merubah sebagai hamba dan menjadi dalam keadaan sebagai manusia itu melarikan dirinya. Nah, terus siapa yang menjadi manusia di situ? Siapa? Yang menjadi manusia Allah. Benar itu. Sekarang dalam kitabmu, doktrinnya pendiri agama Kristen Paulus mengatakan bahwa pencipta Tuhan Theos turun ke bumi menjadi manusia. Betul? Betul kan? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Salah. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Bisa dibilang utusan, dibilang Kalau Anda merujuk kepada Yesus yang dibuat Paulus, dia bukan utusan. Filipi 2 nomor 6 nomor 7, dia bukan utusan, tapi Tuhan itu sendiri yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ayat 5. Itu bukan utusan. Yesus yang kau sembah itu bukan utusan, tetapi sang dewa yang nusul ke bumi mengambil rupa seorang manusia. Ayat 5. Yesus lalu kemudian dia menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia. Dia bukan utusan. Kalau yang utusan itu anak Maria, beda.
Dia nabi, dia rasul untuk Bani Israel, itu utusan. Tapi kalau yang datang kepada Paulus itu bukan utusan, tetapi sang dewa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia dan menjadi manusia di tengah-tengah kalian dan kalian sembah. Beda itu, saudara. Di akhir zaman. Sahabat dikocat, barakallah. Sabar dulu, pelan-pelan dulu, saudara Yosua, penyamar Yosua, sabar dulu. Jadi begini, saudara, anak Edan, dengarkan. Dengarkan saya, anak Edan. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Yang Anda sebutkan, coba Yesus palsu ini diam dulu. Yesus palsu diam dulu. Yesus palsu diam dulu, saudara. Yosua palsu diam dulu. Anda tidak sedang punya kapasitas mengajarkan saya. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Oke? Paham ya? Oke lah. Jadi gini, saudara, gini. Kalau yang Anda maksud utusan itu adalah nabi, itu adalah rasul yang spesialis diutus oleh Elohim kepada Bani Israel. Tapi kalau yang Anda maksud Tuhan, itu bukan utusan. Baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu bukan utusan. Dia adalah dewa yang nuzul ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, tetapi mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Yang itu bukan utusan. Dinda, Yesus itu utusan. Juru selamat. Mama loncat. Coba buka dalam Lukas 2 ayat 11. Itu beda. Saudara, itu beda. Itu yang kami percaya. Maksudnya itu yang kami percaya. Anda menggabungkan antara Kristus. Anda menggabungkan antara Kristus anak Maria dengan Theos yang datang dalam bentuk manusia. Yang percaya anak Maria, bukan anak Maria. Saudara, dalam Lukas 2 ayat 11 itu yang kami percayai. Saudara, jadi Anda menolak Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda nolak. Apa itu? Bentar, Filipi. Makanya kalau baca itu jangan begitu, baca pelan-pelan, kan kamu status belajar, pelan-pelan bacanya. Kok belajar lagi? Lah, lalu apa Dan? Udah saya bacakan tuh Lukas 2 ayat. Coba kamu baca pelan-pelan. Filipi 2 nomor 6. Lahir bagimu juru selamat. Filipi 2 itu juru selamat. Saya baca, bentar. Itu juru selamat untuk Bani Israel. Untuk kami. Bentar, saya baca dulu. Kamu dulu. Bani Israel. 2 ayat 11. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah yang kami percaya, Dinda. Oke. Itu saya sudah mengatakan di awal tadi saya sudah mengatakan kalian mengkawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus padang gurun. Itu dua Yesus yang berbeda. Nah, sekarang kamu bacakan Filipi 2 dulu. Nomor 6, nomor 7 sampai 8. Bacakan. Bentar. Filipi 2 6 sampai 10. Ya, silakan. Apa nih? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ia sebagai miliknya harus dipertahankan. Melainkan dalam dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Paham kan artinya? Dan sekarang rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Itulah kami Tuhan kami. Ya, bagus. Betul gak? Jadi yang menjadi manusia ini siapa? Yesus, rohnya Enggak, bukan. Itu Yesus. Sekarang yang menjadi manusia yang menurut Filipi ini siapa? Allah. Kalau yang lahir di kota Daud itu siapa? Yesus, juru selamat. Allah ya, juga. Enggak. Allah juga. Maksud saya yang menjadi manusia di situ siapa? Allah, sama. Enggak sama. Kok enggak sama sih? Gimana ini Dinda ini? Kok nggak sama? Oke, saya ulang lagi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 yang berkehendak mengambil rupa manusia di situ siapa? Allah. Oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 14 yang berkehendak menjadi daging di situ siapa? Allah juga sama. Yesus nggak? Ya Yesus itu Allah sama. Oke. Coba Anda baca Yohanes 8:42. Bentar, Yohanes 8 ayat 42. Bentar. Bentar.
42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kan utusan kan? Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, saya bilang tadi. Sabar dulu, sabar. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang, aku keluar dan datang dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Paham sampai situ? Paham? Betul yang saya bilang tadi. Enggak. Paham enggak di situ? Paham enggak di situ? Paham kan ya? Seharusnya saya Yesus paham enggak? Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya jelaskan. Nah, pertanyaan saya. Di Filipi 2 nomor 6 nomor 78 ini, yang mau dan ingin menjadi manusia dan yang keluar menjadi manusia itu siapa? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Oke? Allah itu sendiri. Tetapi di dalam Yohanes siapa? Yesus. Tetapi di dalam Yohanes 8 nomor 42, dia datang menjadi manusia kehendaknya sendiri atau bukan? Maksudnya Yohanes 8:42. Iya, dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Atas kehendakku katanya. Iya, kehendak dia sendiri. Hai. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dalilnya begitu kan? Iya, betul. Saya ulang lagi. Di dalam Yohanes 8:48, Yesus mengaku datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? 2. Hah? Yohanes 8 ayat 42, bukan 88. Iya, 42. Apakah dia datang sebagai kehendaknya sendiri atau bukan? Kalau di sini bukan, dan aku bukan. Oke. Filipi 2, kita kunci. Filipi 2 nomor 6, dia datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Filipi 2 nomor 6, 78, dia datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Filipi 2. Tunggu bentar. Kita enggak kesana. Saya jawab, bisa saya jawab dong semua, boleh saya jawab? Sabar, kita kasih dulu anak Edan ini. Oke. Filipi 2 nomor 6 nomor 78. Kehendaknya, berdasarkan kehendaknya. Kehendaknya sendiri. Yang tadi di 42 di dalam Yohanes 8 kehendaknya sendiri atau bukan? Maksudnya itu bukan Itulah bukti bahwa Yesus itu ada dua. Ada Yesus manusia yang datang bukan atas kehendaknya sendiri, ada juga Yesus yang datang dengan kehendaknya sendiri. Dua Yesus yang berbeda. Sekarang mana yang asli? Dia yang berasal dari firman menjadi manusia, atau dia yang adalah makhluk roh? Dua-duanya asli, tidak ada yang palsu. Dia datang atas kehendaknya sendiri, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan dia turun menjadi manusia. Dia sendiri yang turun menjadi manusia. Sedangkan yang menjadi Yesus itu bukan Tuhan. Tadi kan dia berdasarkan kehendak. Di Yohanes 8:42 bukan kehendaknya. Artinya di sini, dengar Dinda, biar kamu paham. Artinya di sini dia bukan atas kehendaknya itu karena dia ada di dalam Bapa. Makanya mereka satu. Kalau yang di Filipi 2, kalau yang di Filipi 2 itu bukan lagi kehendak siapa, dia sendiri yang datang. Betul. Dia sendiri yang mau menjadi manusia. Dia sendiri yang datang. Sedangkan Yesus anak Maria mengatakan, bukan aku sendiri yang datang, bukan kedatanganku ini atas kehendakku sendiri, tapi Coba atas baca, kehendak Dia. Yohanes 8:42, coba baca kata Yesus kepada mereka. Kalau Aku Allah keluar. adalah Bapamu, maka akan mengasihi aku. Aku sebab siapa? Aku sebab siapa? Bentar. Yesus dong. Yesus Yesus kan? sebab Nah, sebab
Sebab Yesus aku? kan? Sebab aku Yesus Aku? keluar dan datang dari Allah. Paham sampai di sini? Iya, keluar dan datang. Nah, yang tadi di Filipi 2 keluar atau dia sendiri yang datang? Dia sendiri. Coba kamu pahami dulu, Dinda. Teks tadi. Sebab aku keluar. Yohanes 8, dari aku Allah. keluar dan datang dari Allah. Coba Dan aku pahami, datang bukan atas kehendakku sendiri. Sekarang yang di Filipi 2, yang datang siapa? Aduh, gimana? Gimana tadi? Di Filipi 2 yang datang siapa? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Atas kehendak siapa dia datang? Kehendak dia sendiri. Kehendak dia sendiri. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sama atau tidak? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Coba pahami teksnya. Coba pahami dulu. Itulah bukti saudara-saudaraku Kristen. Aku keluar Di dan mute dulu, datang di dari mute dulu. Allah. Host, di mute dulu. Itulah bukti saudara-saudaraku Kristen. Kami datang sebagai penolong kalian untuk melepaskan kalian dari jeratan Kristus yang datang kepada Paulus. Yesus, anak Maria, adalah nabi dan rasul yang turun ke bumi, diutus oleh penciptanya sebagai nabi dan rasul agar menjadi juru selamat bagi Bani Israel, agar beliau diterima sebagai nabi dan rasul bagi mereka. Sedangkan yang kalian sembah adalah dewa yang turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib agar kalian tuhankan. Beda. Di mana bisa Dua Yesus yang berbeda. Begitu sementara. Saya Zuma. izin ibadah dulu 10 menit. Habis ini saya akan kembali mengudara dengan saudara-saudara. Ingat antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah jelmaan Theos yang ada di Filipi 2 itu adalah dua coba makhluk jelaskan yang di mana dia jadi berbeda. Habis asar saya akan jelaskan Jadi- kepadamu. Silakan. Jadi begini ya anak Medan ya, sebenarnya apa yang disampaikan Abang Juma itu ya, kalau kita Res, monitor res. Ya ada gua. ya, jadi kalau kita diskusi secara ilmiah atau secara logika ya, sebenarnya itu berdampak kepada Abang Suma lagi ya, tapi di sini kan kita diskusinya maksudnya tidak memframing segala macam ya. Gitu ya. Tadi kalau Abang Suma mengatakan Allah itu menyatakan diri, ya benar ya. Allah itu menyatakan diri maupun Allah itu mengutuskan firman menjadi manusia, itu memang benar bagi kita. Enggak gini bro. Orang yang Kristen, Bro, ya, gitu. menurut Anda yang menjadi manusia itu siapa? Ya gini Bang ya, menurut sudut pandang kami orang Kristen gini. Firman yang menjadi manusia ya, firman itu adalah perkataan Allah, berarti otomatis kita bisa mengatakan bahwa firman itu juga Allah ya, makanya dia memiliki kesetaraan dengan Allah karena firman itu dari Bang, Allah. saya nggak nanya panjang. Jawab singkat aja. Yang menjadi manusia itu siapa? Ya Allah itu. Allah Oke, itu, firman Allah itu. oke, cukup. Jadi Tuhan yang menjadi manusia, betul? Nah, jadi Allah itu yang Oke, menjadi manusia. baik, cukup. Lewat firmannya itu. Lewat Waktu firmannya itu. Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Iya, masih ada lah kan firmannya yang menjadi manusia itu. Kan menjadi perkataannya. manusia, kan menjadi manusia ada bang. Iya, jadi gini Bang ya. Kan firman Kau itu kenapa adalah jadi begini perkataan. lagi? Dan perkataan yang menjadi manusia bukan dirinya yang menjadi manusia. Kalau secara Oke, logika gitu. baik. Jadi yang menjadi manusia perkataan. Firman. Perkataan siapa? Perkataan siapa bang? Ya Allah itu. Oke, Allah itu, Bang. jadi Tuhan berkata, jadilah Yesus, begitu? Bukan Tuhan, Allah Bapa di surga lah secara Oke, bahasa Bapak disiplin berkata, juga. Bapak berkata jadi Yesus, begitu? Perkataan Bapak itu yang disebut firman itu yang menjadi manusia kan ada juga dipermudah di dalam bahasanya juga. bang. Dipermudah bahasanya, jangan membingungkan orang. Bapak Iya. Bapak yang berkata, kata-kata Bapak ini menjadi Yesus, betul? Kata Bapak itu ya kita bilang ada firman, soalnya firman yang menjadi manusia berarti kita bilang firman yang menjadi manusia. Kenapa Anda persulit sih bahasanya bang? Ya udah, Saya ulang kalau ya, gitu perkataan saya Bapak ulang jadi nih, manusia juga dengerin, bisa. dengerin. Yang menjadi manusia itu Bapak atau kata-kata Bapak? Ya, perkataan Bapak yang menjadi manusia. Oke, jadi Bapak berkata jadi Yesus, betul?
perkataan Bapak, bukan Bapak berkata. Perkataan Bapak itulah firman yang menjadi Ya manusia perkataan itu. Bapak artinya Bapak berkata, kata-kata itu perkataan Bapak, gimana sih lo bolak-balik? Oke ya. Ya memang perkataan Bapak itulah yang menjadi firman. Ya perkataan Bapak menjadi Yesus. Oke ya, yang lurus saja gitu. Oke Bang. Ya oke, lanjut. Ya oke, bersingkat aja, jangan diputar, bingung nanti anak kecil lo. Oke Bang. Jadi ini kita edukasi anak kecil. Jadi lanjut, Bapak Bang. berkata, jadi Yesus, betul? Betul, lanjut Bang. Oke. Artinya antara Bapak dan Yesus itu berbeda, betul? Iya, kalau kita lihat ya berbeda ya. Berbeda. Tapi satu hakikat itu karena Kenapa dia lagi berasal satu dari Allah hakikat itu. kalau berbeda? Berbeda Kan firman itu kan perkataan Bapak. Ini si Opes ini suaranya feedback ini. Bisa Feedback dibenerin dia. ini nggak sinyalnya? Feedback dia. Bang, Kita dengar nggak Bang? Jelas nggak Bang? Jelas nggak Bang? perkataan Jelas, Bapak menjadi Yesus. Yesus dan Bapak itu berbeda. Betul apa betul? Ya, karena Yesus perkataan Bapak berbeda. Yang manakah yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Bentar Bang, suara Abang kecil, saya nggak dengar. Gimana Bang? Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Ya, Bapak di surga juga yang pencipta langit dan bumi. Yesus juga yang diutus juga. Kami mempertuhankan, soalnya kami taat kepada Dia. Segala sesuatu juga Saya dijadikan ulang lewat kembali, Dia. Bang, ini bahasa Indonesia. Yang manakah yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Yang mana yang Tuhan di antara keduanya? Ya, jadi dua-dua itu kan kita bisa bilang Tuhan semua. Kalau bagi menurut dua-duanya saya, Tuhan. dua-dua harus Tuhan karena Jadi sama Tuhan- aja. Dia kan Oke, berasal jadi dari Tuhan firman itu Anda sendiri. jadi Tuhan Anda ada dua, betul? Dengar dulu ya. Jangan bayangkan dua, tiga juga pun aku bilang tiga. Oke, Tuhan karena Anda itu tiga, berasal dari nomor satu satu. hakikat. Iya, Jadi- karena memang satu itu. Jadi Tidak bisa Tuhan Anda sekarang dipisahkan. berapa ini? Satu bersumber dari satu Allah itu. Coba diputuskan Tuhan Anda berapa? Di mana Bang? Tuhan Anda berapa? Ya. Aku bilang tadi ya, Bapak di sorga juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, karena mereka itu satu berarti ya otomatis aku mempertuhankan mereka semua. Itu berapa jumlahnya itu Tuhan? Berapa itu? Ya udah, kalau tanya gitu ya aku jumlah bilang tiga, tapi sesuai apa sudut pandang kami kan abang nggak mengerti sedalamnya itu. Kan Anda mengatakan mereka Tuhan, jadi mereka itu lebih dari satu Tuhan. Jadi gini ya, kan aku bilang tadi abang memiliki suara, abang memiliki roh ya, tapi roh abang dan suara abang itu kan berasal dari tubuh abang ya. Berarti aku mempertuhankan suara abang, mempertuhankan roh abang, tapi sama saja dengan aku mempertuhankan abang gitu. Tapi saya bukan Tuhan, Bang. Iya, aku contohkan maksudnya gitu. Oh, jadi kamu contohkan. Jadi seperti Tuhanmu ini seperti saya, di Selebes Tuhanmu seperti saya gitu. Punya kumis. Bukan, itu kan secara manusia saya mempercontohkan. Ya kenapa lu contohin ke manusia Tuhanmu? Enggak, bukan aku mempercontohkan aja gitu. Ya barusan lu bilang contoh ke saya punya kumis. Oke Bang ya. Gitu loh. Nah, oke Bang, bentar aku jelasin, bentar Bang ya, 1 menit aja Bang, aku jelasin. Iya, silakan. Nah, ya oke Bang ya, menurut sudut pandang kami orang Kristen Bang ya. Menurut kami sudut pandang orang Kristen, aku tidak menyinggung orang lain. Menurut sudut pandang kami orang Kristen adalah Allah kami itu nyata karena Dia menyatakan diri. Berarti bukan Allah iming-iming, bukan Allah ngarang-ngarang, tapi Dia menyatakan diri. Berarti benar-benar Dia ada. Itulah kunci yang aku pegang dan sampai mati aku pegang itu. Biarin aja dia ngomong. Jadi Anda sudah jadi ngomong gitu, Bang, ya. panjang. Anda sudah Oke, ngomong lanjut, panjang. Bang. Saya tanya. Tuhan kamu ada berapa? Kan aku tadi bilang Tuhan aku itu satu-satunya pencipta langit dan bumi adalah Bapa di sorga yang mengutus firman yang menjadi manusia itu ya, Yesus itu aku mempertuhankan juga karena kalau menurut sudut atau kata bahasa kita tunduk kepada Dia, takut kepada Dia, bersama kita mempertuhankan. Jadi Tuhan Dia. kamu jumlahnya Manusia berapa? itu Saya tanya. Tuhan kamu berapa? Saya nggak minta diterangin. Tuhan kamu berapa? Oke, kan aku tadi udah bilang Yesus Bapak di sorga, Yesus, Roh Kudus, bisa aku mempertuhankan semua itu. Tapi berarti Tuhanmu, jadi Tuhanmu tiga. Nah, jangan kau bilang 3, 4 juga, aku bilang iya karena mereka itu kan satu.
4 tambah bonus 1 4. Oke. Jadi Tuhanmu 3 tambah bonus 1 4. Jadi Tuhanmu 4. Ya jangan bilang 45 bang, tapi aku cuma bilang Allah kami itu benar-benar ada karena dia menyatakan diri. Lumayan lah menghiburkan dari sore hari. Kita hitung ya. Ya bang ya. Itu kan Bapaknya Yesus Yesus. sudut pandang orang Kristen gitu. Bro. Bapaknya Yesus Tuhan, betul? Iya, Bapak di surga itu yang mengutus Yesus. Melalui Yesus firman-Nya Tuhan. itu. Ya Yesus Tuhan karena Yesus juga menciptakan dunia ini. Oh, yang menciptakan dunia ini siapa? Ya menciptakan dunia ini, Allah menciptakan dunia ini melalui firman-Nya itu berarti Yesus itu kan firman, berarti Yesus yang menciptakan dunia juga. Makanya Yesus berkata apa yang Bapak kerjakan aku juga kerjakan. Udah jelas yang kan? menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan manusia itulah Bapak di surga melalui Yesus Kristus itu, melalui berfirman-Nya itu. Berarti Yesus juga menciptakan dong. Oke. Makanya Yang Yesus menciptakan- berkata, apa yang Bapak iya, kerjakan udah aku juga cukup. kerjakan. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Menciptakan Bunda Maria, menciptakan manusia tadi yang abang udah bilang tadi, yang menciptakan Siapa? manusia. Bunda Maria itu kan manusia. Ya siapa yang menciptakan Maria? Ya Mama, Allah yang di atas di surga itu yang menciptakan dia lewat firman-Nya Yesus itu. Kan Bentar Yesus kan Bang Andi, Tuhan. ini suaranya nggak enak ya. Bisa nggak dibenerin dulu feedbacknya? Double dia. Double nggak enak suaranya. Jadi yang gitu. ciptakan Maria Yesus ya? Dengar kan aku udah bilang tadi Benar Bang. katanya. Nah, kan abang tanya tadi ya, yang menciptakan manusia siapa? Aku bilang Allah menciptakan manusia itu melalui firman-Nya itu. Firman itu kan Yesus ya. Kan berarti otomatis manusia, Maria maupun manusia kan diciptakan melalui firman itu. Firman itu kan Yesus, berarti melalui Yesus juga. Kan Berarti Yesus itu Yesus, jadi Yesus pencipta. menurut Anda Yesus yang menciptakan ibunya gitu. Kan aku tadi bilang udah jelas Allah menciptakan firman, apa Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Manusia kau juga diciptakan melalui berfirman-Nya Allah. Harus mengerti itu, bro. Terus Yesusnya mana? Ya iya, makanya Yesus itulah firman itu. Makanya segala sesuatu diciptakan melalui Yesus itu. Oke, jadi Bapak di surga beryesus. Ya, lahirnya Maria gitu ya. Bapak beryesus, begitu. Nah, dengar ini. Tanpa Yesus berkata ada apa? Pada mulanya Allah Allah berfirman dan segala sesuatu yang jadi itu melalui firman itu ya. Tanpa firman itu tidak sesuatu pun yang jadi. Berarti otomatis Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Sedangkan firman itu Yesus ya. Iya, Makanya Yesus firman- berkata, Ya, Allah cukup. Bapak apa yang Bapak kerjakan aku juga kerjakan. Cukup Rama. Gitu. Terlalu. Jadi firman itu adalah Yesus, betul? Yesus adalah firman itu. Oke, jadi Bapak di surga Sebelum dia menjadi manusia. dengerin. Jadi Bapak di surga beryesus. Betul? Gimana Bang? Bapak di surga beryesus. Betul apa betul? Bapak di surga beryesus maksudnya Bang? Ya kan Yesus itu firman. Iya, kan aku bilang tadi Yesus itu kan firman. Iya, Bapak Yesus adalah firman. Jadi Bapak di surga beryesus, jadilah Maria. Betul? Yang bukan kata segitu, kita lah ilmiah sedikit Bang. Kan udah jelas di dalam berfirman. Bukan Ilmiah dia. Jangan Ilmiah, juga aku kata-kata ya seperti anak-anak ya yang tidak gimana ya Bang, nggak nyambung, nggak masuk akal juga. Kan kita ada kata-kata ilmiah sedikit lah Bang. Jadi yang menciptakan Bunda Maria siapa? Kan aku bilang yang menciptakan Bunda Maria tadi lah Allah yang Bukan hidup gua itu yang noise, dianya yang noise. Asal negur aja lu. Dianya yang noise, bukan gua. Ya makanya kata saya juga tadi dibenerin dulu si ininya. Setia nih. Bentar dulu Bang. Di netizen Saya setia kecilin ada yang coba, salah, Bang. gua semua yang disalahin. Orang dia yang noise, bro, bukan gua. Maaf, gimana Ya, suara ada saya yang Bang? salah, Gimana boleh suara lah, saya Bang? gitu. Ada aja doa. Dibenerin dulu Bang. Bang Opes, Onpes. Dia di coba dia sinyalnya. coba saya mute dia ya. Nah, coba. Halo Saya Bang, mute dia. suara saya gimana Bang? Cek. Nggak bisa juga Masih, di mute Bang. dia. Dia nggak bisa di mute. Sinyal itu. Bang. Ya, udah di mute Opes, nih. Keluar dulu dari TikTok, terus naik lagi ke sini ya Bang. Dibuka mute-nya Bang. Keluar Udah di dulu. mute dia. Berarti bukan aku yang noise ya teman-teman ya. Nah, dia yang noise bukan gue. Jangan nuduh Halo dia. Bang, halo Gue. Bang, suara saya gimana Cek, Bang? cek, 1. Suara Masih, lu sih Bang. bagus bang. Suara lu mirip suara laki. Bagus suara lu, suara laki.
Makanya tadi saya mau ngelurusin, abang on pace keluar dulu dari TikTok, terus naik lagi ya bang. Maksudnya aku bilang suara saya bagus nggak bang? Bagus, bagus. Cek. Udah. Udah. Anak Medan, menurut Anda itu Ya, Bapak berfirman atau Bapak beryesus? Bapak berfirman. Kamu belajar kan? Ya. Yesus itu kan firman, betul? Yesus itu firman. Menurut Bapak tadi ini Yesus adalah firman, betul? Yesus itu firman. Tidak ada saya pernah dengar Yesus itu firman. Dari mana dapat kata-katanya? Ya, itu tadi temamu di atas tuh, Yesus adalah firman. Ya, firman yang menjadi manusia, Bang Hendy. Nah, itu. Jadi Yesus itu firman. Firman katanya. yang menjadi manusia. Allah itu yang menjadi firman, jadi manusia. Allah itu. Bukan Yesus. Jadi Yesus ini adalah bukan firman, tapi berasal dari firman, betul? Syukron, Bang Stilo. Jazakallah khairan. Benar nggak? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, bukan berasal dari firman. Firman yang menjadi manusia. Firman Karena yang menjadi perkataan di manusia. ayat ketiga, oleh dialah segala sesuatu jadi, dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Oke, yang menjadikan segala sesuatu siapa? Allah melalui firman. Karena itu Saya nggak nanya bagaimana caranya, dengerin dulu. Pertanyaannya bukan bagaimana cara menciptakan, bagaimana cara menjadikan. Yang saya menjadikan segala sesuatu. Siapa? Allah itu Firman. sendiri. Siapa? Firman. Firman, bukan Ya. Bapak ya, Firman ya. Wah, dari kan firman dalam Bapa. Oke, jadi begini, makanya jawab yang benar. Siapakah? Dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang menjadikan segala sesuatu? A. Bapak. B. Dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang menjadikan segala sesuatu? A. Bapak. B. Yesus. Bang Handi bertanya kayak gini, siapakah yang menjadikan sesuatu, mulut atau Hendy? Tentunya Yohanes 1:1. Kau diam dulu kau. Kau diam. Saya nggak mau bicara sama orang gila. Anak Medan. Siapakah yang menjadikan segala sesuatu? Pertanyaan simpel aja, Allah. Ya, itu dijawab Allah yang menjadikan. Kenapa sih kamu kalian ini ribet banget hidup lu? Sederhana kok dipersulit gitu loh. Jadi yang menjadikan segala sesuatu yaitu Bapa di surga, betul? Betul, Bapak Ya. juga bisa, Allah juga bisa. Ya, jadi Bapa yang menjadikan segala sesuatu. Termasuk yang menciptakan, menjadikan manusia. Betul? Betul. Oke. Manusianya Yesus itu siapa yang jadikan? Ini kan saya kan paham Alkitab, kamu kan belajar kan? Oke, kamu yang bertanya saya jawab. Enggak, ini ya, manusia Yesus itu dijadikan atau tidak? Manusia Yesus Ya. dijadikan atau tidak? Ya. Dia itu roh. Roh itu Allah yang turun dari surga, jadilah manusia Yesus. Iya, saya tanya manusianya Yesus ini yang beraktivitas di bumi mulai dari bayi sampai dewasa. Ya, apakah manusia Yesus ini dijadikan atau tidak? Dijadikan atau tidak? Belum paham, pertanyaan belum paham. Gimana? Saya ulang ya. Apakah siapa yang menjadikan manusia? Allah. Allah. Apakah Yesus manusia? Dia manusia. Oke. Siapa yang menjadikan manusianya Yesus? Siapa yang menjadikan manusia Yesus? Ya Allah itu sendiri. Oke, artinya manusianya Yesus dijadikan, diciptakan oleh Allah, betul? Betul. Betul. Jadi Yesus adalah ciptaan Allah, betul? Betul. Betul. Tapi kenapa Anda Tuhan kan kalau dia ciptaan? Karena dalam rohnya Yesus tadi itu Allah, makanya mereka satu. Jadi ada roh, ada Allah, ada Yesus itu satu. Oke. Makanya Tuhan Jadi kami pencipta, itu Esa, Allah. Jadi pencipta menyatu dengan ciptaannya, begitu? Rohnya, roh.
Rohnya Yesus itu roh ciptaan atau roh pencipta? Roh pencipta. Roh ya, oke. Roh pencipta. Jadi ada pencipta gabung dengan ciptaan, betul? Yesus itu bukan ciptaan. Tadi Anda bilang loh. Tadi Anda bilang ciptaan. Gimana sih? Kok lupa? Tenang. Jadi gini bang ya. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Feedback kau. Nanti pula aku yang diomelin. Saya noise. Diam dulu kau. Aku pula yang diomelin sama netizen aku noise. Anak Medan diulang dulu ya bang ya. Oke. Diulang nih. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Iya. Oke, ciptaan Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Iya manusia. Oke. Apakah manusianya? Apakah manusianya Yesus ciptaan Tuhan? Bentar, ini kan sesuai pertanyaanmu saya jawab ya. Oke. Saya ulang ya, dengerin ini. Saya ulang, ya mundur lagi nih kita nih ya. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Iya. Oke, ciptaan Tuhan. Apakah Yesus manusia? Iya. Dalam cerita Oke, ini ya. ya manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Bukan. Jangan dulu diganggu, jangan dulu diganggu. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Apakah Yesus? Manusia Yesus Manusia Yesus? ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan? Kalau saya jawab iya, gimana? Ya nggak ada masalah. Itu bukan ciptaan, Yesus bukan ciptaan bro. Jadi gini bang ada Pusing dia ini, pusing dia ini. Jadi abang ada Medan. Nah, Yesus itu bukan diciptakan, Yesus itu diutus. Yesus itu diciptakan Yesus dari surga. Sama kalian. Ribut ini sama ribut dia. Siapa suruh? Siapa suruh? Pertanyaannya diketawain aja, diketawain pertanyaannya biar dia bingung. Siapa Jadi, suruh? udah dia nggak paham, tambah nggak paham lagi kita buat, gitu maksudnya. Paham saya tadi kamu ngomong paham saya. Bang Andi, udah nggak paham, malah nggak paham lah kamu gitu. Justru temanmu itu yang tidak paham jawaban kamu, makanya dia marah. Dia bukan nggak paham. Jadi Ya, gini kita- abang ada Medan. Di Jangan dalam deh, kita Bibel mundur lagi tidak ya. ada kata-kata Kita dalam mundur Bibel lagi semuanya, bahwa- ada satu-satu. Nanti saya sebutkan namanya yang menjawab. Ya, dengarkan pertanyaan baik-baik. Dengarkan saya yang ngomong, saya sebutkan nama yang menjawab, biar teratur, oke? Dengarkan. Dengarkan dulu. Anak Medan, dengarkan. Yang Dengarkan dulu, saya mute. Dengarkan dulu, nanti saya absen satu-satu Anda menjawab. Dengarkan ya. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Silakan dulu, anak Medan dulu. Anak Medan silakan. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Anak Medan silakan. Iya. Ya. jangan di-mute dulu, jangan di-mute. Kita kan diskusi itu supaya kamu pandai atau supaya kamu Aduh, kamu nggak jawab ini, dipercepat. Iya, jangan di-mute. Ya, saya ulang ya pertanyaannya ya. Ya, jangan di-mute. Ya, saya ulang. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? A, iya, B, tidak. Anak Medan. Manusia kan, manusia iya. Oke, manusia ciptaan Tuhan. Welcome Simanjuntak. Ya. Ya. Berita kebenaran. Ya. Berita kebenaran silakan. Tidak absen. Siapa lagi? One Piece. Apa dibilang jelas kan pertanyaan kau itu. Kau bikin pertanyaan nggak jelas. Udah capek deh mengajar kalau gini nih. One Piece. Belajar apa kau? Tak jelas kau belajar. One Piece. Nggak mau, berdua doang ya. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah Yesus itu manusia? Welcome. Manusia. Anak Medan? Iya. Manusia. Simping. Pertanyaan. Saya turunkan kalau kau ketawa. Kamu itu tidak menghargai agamamu loh. Kau menertawakan agamamu loh ini. Malu loh kamu itu. Bukan bang. Pertanyaan bang.
Ya, apakah Yesus manusia? Balik itu kena tanyakan itu. Gimana? Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus itu diciptakan? Itu utusan. Mulai mabuk. Loh, coba baca itu di Yohanes 6 ayat 38. Saya nggak nanya dia utusan atau bukan, pertanyaannya mengenai ciptaan dan pencipta. Dengarkan baik-baik. Yesus bukan diciptakan. Apakah manusia itu diciptakan? Ya, manusia diciptakan. Diciptakan. Apakah Yesus di dunia adalah dia manusia? Manusia. Apakah manusia Yesus diciptakan? Yesus bukan diciptakan, itu utusan. Mabuk. Kau yang mabuk, nggak paham kau. Banyak kan tanya buku, nggak paham. Kau tanya orang di sana nggak tanya. Apa kau? Mabuk. Kau selalu tanya itu. Yesus itu manusia atau bukan? Gak usah. Itu. Gak usah lakukan. Gak usah. Mabuk macet. Bukan macet. Kau yang tak jelas. Itu pula apa nih? Dari tahun bahwa itu kau tanya. Macet. Gak paham-paham kalian itu. Yesus, apakah manusia itu diciptakan? Diciptakan. Siapa diciptakan? Apakah Yesus itu diciptakan? Itu manusia. Apakah manusia itu diciptakan? Macet. Wah, macet tanya kau nanti marah-marah. Yang di label sini gitu-gitu aja pertanyaannya. Itu pertanyaan. Gak bosan-bosan orang ini. Gak apa-apa. Monitor nggak lain? Masuk. HP gua mati. Banyak makanan nih, 1, 2, 3. Pertanyaan segitu aja lu bingung loh. Pertanyaan segitu lu bingung. Enggak, ini bang ya. Ini pertanyaan goreng Bang Andi biarin. dari dulu itu, kalian itu apa itu Tuhan? Kalian jelasin nggak paham. Coba kau jelasin deh, kita paham deh. Coba kau jelasin. Percuma kalian nggak paham, kalian itu nggak nyambung otak kalian ke sana. Bagaimana kita mau paham kalau kau emosi? Bahasa Indonesia nggak beraturan. Coba atur Kalian itu kan bertanya. Selama saya kembali ini, pertanyaan kalian itu aja. Apa Yesus Tuhan? Apa Yesus Tuhan? Bosan aku. Saya nggak nanya Yesus Tuhan tadi. Saya mau nanya dia manusia. Dan dibilang manusia, di bumi dia manusia. Oke, di bumi dia manusia. Apakah manusianya Yesus diciptakan? Yesus bukan diciptakan, bro. Oh, berarti Yesus bukan manusia. Ya, Yesus itu utusan. Siapa yang utus? Baca itu di mana? Yohanes 6 ayat 38. Iya, siapa yang utus di sana? Baca. Ya udah, siapa yang utus? Kau yang baca lah. Saya nggak bisa membaca ini. Biar kamu pintar, itu Alkitab. Iya, baca. saya nanya siapa yang utus, masa disuruh membaca? Baca. Siapa yang utus? Baca. Kan Yesus itu utusan. Ya, pertanyaannya siapa yang utus? Ayolah. Siapa yang utus? Biar paham, biar jangan terus bertanya. Baca itu Alkitab itu Yohanes 6 ayat 38. Ya, siapa yang utus? Kamu udah baca kan, jawab aja siapa yang utus. Baca. Oh, yang utus baca. Oke. Jadi yang utus Yesus adalah baca. Terima kasih. Setuju nggak anak Medan? Yang utus Yesus adalah baca. Siapa? Yang utus Yesus katanya adalah baca. Welcome yang ngomong loh. Tanya hostnya, setuju nggak host? Welcome yang ngomong, yang utus Yesus adalah baca. Oke. Jadi yang utus Yesus adalah baca. Baca itu siapa, bro? Silakan. Oke, buka Yohanes 8 ayat 42. Ya, apa itu? Dia buka dulu, nanti saya baca, kamu bilang mengarang-ngarang. Ya, enggak, saya percaya, kau baca aja, saya percaya kok. Oh, nggak bisa, harus percaya, buka dulu. Saya percaya sama kamu, silakan. Nggak bisa. Kalau murid itu kenapa kau nyuruh orang, kau aja yang baca. Halo, Bang anak Medan. Murid jadi itu gini, diajarkan harus ada datanya. Jadi gini Bang, maksudnya Abang Handi mempertanyakan itu sebenarnya pencipta dan manusia dan Yesus kan, maksudnya manusia dengan utusan itu beda. Manusia itu artinya diciptakan di bumi ini. Yesus kan bukan dari bumi. Dia mengatakan Bang, gini maksud dia. Biar tambah pening dia. Dibilang Yesus manusia, terserah dia lah situ. Karena nggak paham-paham juga dia kan. Ngapain dijelaskan? Bentar. Tadi kan si beritakan kebenaran pendeta ini nih.
cari yang ini berilmu. Coba dibuka mute-nya loh, beritakan. Coba dibuka mute-nya. Woi, beritakan. Iya. Kenapa? Ya, oke. Berita kebenaran yang menciptakan manusia siapa, Pak? Udah dijawab ke teman-teman tadi. Anak Medan diam dulu. Ini berita kebenaran belum ngomong. Diam dulu yang lain. Iya, teman-teman tadi udah jawab. Saya setuju dengan jawab mereka, udah. Siapa Pak yang menciptakan manusia, Pak? Allah Bapa. Bapak. Baik. Apakah Yesus manusia, Pak? Ya, firman yang menjadi manusia. Ya, Yesus manusia atau bukan, Pak? Firman yang menjadi manusia itu jawaban Ya, waktu saya. dia di bumi dia manusia atau bukan, Pak? Iya, dia menjadi manusia. Iya, manusia. Baik. Apakah manusia yang Yesus ciptaan, Pak? Menjadi manusia. Iya, manusianya. Apakah manusia yang Yesus itu diciptakan, Pak? Nah, bunyi ayatnya kayak gitu, menjadi manusia, menjadi. Bang Sam gak usah. Nah, apa? Gak usah layan itu. Takut dia ditanya. Apa? Coba, Res, lu mau nanya nggak, Res? Ini gampang. Takut dia. Aduh, jangan dikik. Berita kebenaran. Waktu Yesus di muka bumi, dia manusia atau bukan manusia, Bang? Menjadi manusia. Iya, yang makan, yang tidur, itu manusia atau bukan, Bang? Menjadi manusia. Iya, berarti dia manusia ya, Bang ya? Kan saya bilang firman yang menjadi manusia. Iya, saya tanya Yesus ini di bumi, Bang, manusia atau bukan? Saya akan menjawab sesuai catatan ayat-ayat Alkitab. Lebih parah ini menjadi manusia terus jawabannya sepanjang hari. Ya, jadi gini Bang, halo Bang Andi. Gini Bang beritakan kebenaran. Jawabannya sepanjang hari menjadi manusia gitu loh. Jadi abang beritakan kebenaran ini, dengar dulu Bang beritakan kebenarannya. Kalau pertanyaan Abang Hande itu ya sampai kapan juga kita tidak bisa selesai juga ya. Abang Hande bertanya apakah kemanusiaan Yesus itu apakah ciptaan ya? Manusia firman yang menjadi manusia otomatis manusia ya. Tapi kalau dia bertanya gitu kita harus jawab apakah manusia Yesus itu berasal dari dunia? Kan gitu. Susah juga. Jadi kita tidak bisa menjelaskan sedetailnya juga, dia juga tidak bisa menjelaskan sedetail. Kalau kita jawab manusia kan firman jadi manusia otomatis manusia. Nah, terus dia bilang oke. Terus kalau kita tanya balik, tapi benarkah kemanusiaan Yesus itu dari bumi? Kan bukan, kan dari surga. Jadi bingung juga tanya kita manusianya Yesus itu harus pakai logika juga. Wampes sebelum ke Banyumas ya, Wampes manusianya Yesus itu berasal dari kandungan Bunda Maria. Bunda Maria juga di bumi, dia makan hasil bumi. Ya, manusianya Yesus, dengerin dulu kawan Medan. Saya ngomong sama Wampes dulu bentar ya. Dinda Juma udah lahir itu, udah. Diam dulu. Aduh ya Allah, gue turunin lo. Kesel gue lihat lu ya. Jadi Wampes, Bunda Maria itu sebelum ada Yesus, Bunda Maria duluan ada. Setelah Bunda Maria cukup dewasa, Bunda Maria mengandung Yesus. Bunda Maria makan hasil bumi. Kemudian Yesus berkembang menjadi 9 bulan. Jadi Yesus itu berasal dari rahim Maria yang bersumber dari hasil bumi. Lahirlah Yesus menjadi bayi. Bayi ini juga makanan hasil bumi. Pertama dari ASI-nya Bunda Maria dan bergizi begitu. Pertanyaannya sederhana, bro. Yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan? Silakan Wampes. Ya, oke Bang, saya jawab ya. Pertanyaan Abang, apakah Yesus itu yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan gitu? Yohanes 1 ayat 14 itu sudah jelas ya, firman. Yang lain diam dulu, saya ngomong sama Wampes dulu. Jangan dikacauin lah. Wampes, yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia, B Tuhan. Ya. Aku Masa jawab. Ya, silakan. Ya, itu adalah kemanusiaan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, tapi bukan dari dunia, karena dia sendiri berkata, "Aku bukan dari dunia, tapi dari surga." Jadi bingung juga kita sebenarnya. Saya nggak nanya asal usulnya. Yang dilahirkan Maria itu ada bayi dibungkus kain lampin, taruh di palungan gitu ya. Nah, bayi itu
ya yang dirawat Maria itu bayi-bayi nih, manusia itu atau Tuhan? Ya, manusia. Karena udah jelas firman mengatakan bahwa firman jadi manusia, otomatis manusia itu. Oh, berarti anak Maria adalah manusia, betul? Iya, kan Bibel udah menjelaskan, masa abang nggak mengerti gimana? Oke. Udah jelas, firman menjadi manusia, otomatis Ya, manusia itu manusia. apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia itu kalau ciptaan Tuhan, kita tidak bisa, kalau Yesus tidak bisa dikatakan ciptaan Tuhan. Yesus itu Saya nggak bukan nanya ciptaan Yesus Tuhan. dulu. Saya nggak nanya Yesus. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Oke, manusia itu ciptaan Tuhan karena semua Oke. dari dunia ini. Baik. Apakah bayi yang dilahirkan Maria itu manusia? Bukan, tidak itu tidak masuk logika, soalnya dia itu. Jadi bukan dari anaknya dunia. Anaknya Maria bukan manusia. Ya otomatis kan aku jawab tadi ya, yang dilahirkan Aduh, Maria itu macet bukan, juga. bukan dari dunia gitu ya. Jadi bukan ciptaan tapi utusan gitu. Yesus itu berasal dari mana menurut Anda? Ya, Yesus dia berkata bahwa aku berasal dari surga, dari Bapa. Oke. Berarti otomatis dia bukan ciptaan, tapi dia adalah utusan. Dari surga itu turun ke bumi berbentuk apa? Nah, berbentuk manusia lewat firman itu kan udah jelas. Firman jadi manusia, otomatis manusia itu Lewat adalah mana dia? Lewat mana dia turun ke bumi? Lewat Ya, mana? oke. Dia jadi manusia berarti otomatis dia harus lahir dari manusia bukan dari Oke. pohon. Oke, yang melahirkan manusia siapa? Yang melahirkan manusia adalah manusia karena dia menjadi manusia otomatis. Yang lahir dari melahirkan manusia. Yesus siapa? Nah, gimana bang? Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan Yesus adalah Bunda Maria. Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? Yang dilahirkan adalah kemanusiaan. Manusia. Kemanusiaan. Oke. Ya. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Kan aku bisa mengatakan bang bahwa itu adalah utusan. Kalau manusia dia dari bumi. Kan dia kan Kok jadi ribet banget sih jadi orang lupa deh. Bang, gini bang, kalau aku mengatakan bahwa itu manusia, sedangkan dia bukan berasal dari bumi atau dia juga. Adam itu diciptakan melalui tangan Tuhan sendiri. Jadi menurut Anda anaknya Maria ini disimpulkan nih. Anaknya Maria yang jadi Yesua bayi itu ini. ada oleh karena kuasa. Iya, ngaco semua nih. Saya berdua dulu sama Ompes dulu. Ini nggak berisi kan? Saya berdua sama Ompes dulu. Saya nggak lama kok, bentar lagi mau sholat nih. Ompes, terakhir nih. Yang dilahirkan Maria bentuk bayi itu manusia atau Tuhan? Iya kan, aku tahu jawab tadi bang, manusia, kemanusiaan. Oke, manusia, Yesus. baik. Jadi bayi itu bukan Tuhan ya? Bukan, kan udah di VA Bukan, mengatakan udah. bahwa kemanusiaan Yesus Dijawab itu. aja, kalau udah menjawab bukan jangan ditambahin lagi. Jadi bayi itu manusia bukan Tuhan ya? Manusia. Manusia, baik. Roh Tuhan Jadi sejak Yesus lahir yang berkuasa sampai dewasa dia bukan Tuhan, sama betul? seperti kita mempunyai roh. Tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi Yesus itu adalah utusan bukan ciptaan ya. Yang itu yang aku tekankan ya. Jadi menurut Anda terakhir, sejak dia dilahirkan sampai dewasa, Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Iya, dia memiliki dua ilahi gitu. Ada keilahian manusia seperti kita dan ilahinya Allah itu ada, firman-Nya itu ada, kemanusiaannya itu ada. Saya ulang Makanya lagi. di dalam. Nah, Saya jadi gini ulang lagi Bang, nih, sederhana nih pertanyaannya. Sejak Yesus bayi sampai dewasa, Yesus adalah A manusia, B Tuhan, C keduanya. Iya, cek kedua-duanya. Oke, Yang jadi anaknya Maria dua manusia, macam. itu yang jawabannya. Jadi anaknya Maria manusia dan Tuhan. Kepenuhan Allah dan kepenuhan manusia sebenarnya Oke. jawaban yang benar. Jadi diputuskan ya, anaknya Maria manusia dan Tuhan ya. Oke, siapa Tuhannya Maria? Siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria kan Bapak yang di surga yang mengutus, yang membuat Maria melalui firman-Nya itu sebelum Yesus menjadi manusia. Dia masih Kan firman. anaknya Tuhan, kenapa dia nggak menuangkan anaknya? Kan anaknya Tuhan. Oke, terus saya tanya kepada abang, sebelum Yesus sebelum firman itu jadi apakah Ya udah dengar bang, dengar bang. Di sini ajar soal. Ya, jadi Soal abang azan, tanya gitu, salah bang. Dengar dulu bang ya. Ya, kalau abang bertanya begitu, Yesus itu sebelum lahir
dia masih firman, ya. Berarti otomatis Allah menciptakan Maria itu dengan firman-Nya itu. Nah, ya, setelah Maria udah diciptakan sebagai manusia, udah dewasa, terus Allah mengutus firman-Nya itu lagi melalui manusia itu, Maria itu. Bukan abang tadi mengatakan bahwa Maria melahirkan Yesus, kan gitu. Kan Yesus sebelum melahir masih menjadi firman, kan Maria udah ada. Maka Allah mengutus Yesus melalui firman itu menjadi manusia. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Gimana? Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya, kalau kita melihat untuk firmannya, perkataannya, tapi untuk kemanusiaannya itu kemanusiaan biasa. Bentar, Bang Ban, bentar. Gurunda udah monitor? Belum. Oh belum. Izin saya mau sholat dulu, udah asar Gurunda gantian. Oke, baik. Syukran Bang Setilo. Iya, jadi saudara ini memaksakan antara makhluk yang datang kepada Paulus seakan-akan itu adalah Yesus anak Maria, sehingga kita diajak untuk menjadi gila, sama-sama gila gitu ya. Kalau Anda mengkaji lebih jauh, Anda mau Memang nyusun gila kok. Apalagi Sandy Celebes tuh gila itu. Sandy Celebes itu pertanyaannya bolak-balik. apalagi apabila Anda kemudian menyusun semua perkataan Yesus ketika ia datang ke tengah-tengah Bani Israel, tidak ada satu unsur pun dari ucapan beliau, dari mukjizat beliau, dari pekerjaan beliau, dari kesepakatan beliau, persetujuan beliau yang akan menghantarkan manusia waras untuk mendudukkan dia sebagai Tuhan. Gak ada. Lahir sebagai manusia, mengajar sebagai manusia, berkata sebagai manusia, bermukjizat sebagai manusia, seluruhnya sebagai manusia. Tapi kenapa kemudian orang Kristen hari ini mencoba untuk melilit lidah? Yesus yang datang kepada Maria adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Apa yang mempengaruhi? Apa yang merasuki orang-orang Kristen? Sehingga orang Kristen mengatakan itu. Sedangkan orang Yahudi nyata, jelas mereka bergaul, hidup bersama, berdampingan, seia sekata dengan Yesus. Tapi mereka hanya mendudukkan Yesus itu pada level tertinggi sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah. Tidak ada mereka kemasukan konsep bahwa Yesus yang datang di tengah mereka ini adalah Elohim, Yod-He-Pav-He, yang datang mengambil rupa manusia menjadi bayi. Itu nggak ada. Konsep itu final, baik melalui Yesus maupun dari murid Yesus. Apa itu? Hidup kekal mereka bisa peroleh apabila mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Apa yang kalian kejar? Hidup kekal, bukan? Hidup kekal yang Yesus torehkan adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Lalu kenapa harus menyimpang lagi? Kenapa harus ada embel-embel dia yang tadinya adalah firman turun mengambil rupa manusia menjelma menjadi manusia, lalu kemudian mencuri kata ilah dari Quran, mengambil kata ilah itu seakan-akan itu untuk melegitimasi sembahan kalian yang bernama Kristus itu. Dia memiliki keilahian. Apa pula Anda mengambil, mencomot kata ilah dari Quran demi untuk memberikan satu bumbu kepada ketuhanan yang Anda sembah agar dianggap itu benar? Tidak. Finalnya pengajaran Yesus di tengah Bani Israel hanya untuk agar Bani Israel menganggap, menerima dia, mengenal dia semata-mata sebagai jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dia hanya rasul. Titik. Kristen muncul menjual produk gagal dari barat, produk yang sudah ditinggalkan oleh barat. Gereja sudah pada kosong karena irasional, tidak masuk akal. Masih menggaungkan di Indonesia. Kenapa? Karena orang Islam Indonesia tidak pernah usil dengan agama kalian, sehingga kalian itu leluasa menjual produk gagal itu ke kami. Dia adalah ilahi yang nusul jadi manusia untuk nebus dosa manusia. Apa itu? Apa itu? Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai data, berbicara mengenai histori, yang kalian sembah itu bukanlah anak Maria.
Yang kalian sembah itu jelas Kristus palsu yang datang kepada Paulus, yang membisikkan Paulus, yang mengajarkan Paulus, yang membimbing Paulus, yang mengarahkan Paulus, yang mengatur Paulus, yang menunjukkan Paulus jalan menuju kepada pola yang dia mau. Maka muncul ketimpangan yang sangat luar biasa perbedaannya dan nyatanya. Apa itu? Murid-murid Yesus tidak ke gereja. Murid-murid Yesus tidak makan babi. Murid-murid Yesus tidak ibadah minggu. Murid-murid Yesus tidak merasulkan Paulus. Murid-murid Yesus tidak mengkitabkan kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Sedangkan Kristen yang muncul belakangan dari produk gagal dari barat itu menjual kemudian Yesus yang seakan-akan dia itu adalah Tuhan yang nusul ke bumi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, padahal kitab kalian sendiri yang mengatakan jelas itu. Kisah Para Rasul 2:36, Yesus yang kau bunuh itu, orang-orang Israel tahu Yesus yang kau bunuh itu, yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Paulus mengatakan juga dalam Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Lalu kenapa harus menjilat ke Yesus anak Maria yang utusan Tuhan kepada Bani Israel spesial? Kenapa harus kalian mengambil-ngambil Yesusnya orang Yahudi? Kenapa enggak Yesus kalian aja? Yang diterangkan oleh Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya itu. Yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu. Yang diterangkan oleh Paulus di dalam Roma 14 nomor 9 itu. Kenapa harus mengambil lagi Yesus yang lain? Kenapa enggak jujur aja? Yesus kami bukan manusia. Sebagaimana yang diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepadaku bukan manusia dan bukan anak manusia. Kenapa harus kalian mengambil lagi manusia yang adalah Yesus anak Maria itu? Selesaikan perkara kalian. Yang kalian sembah itu adalah Yesus yang bukan anak Maria. Selesai. Paulus mengatakan itu, bahwa Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus kepada Kristen orang barat ini adalah Kristus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan murid-murid Yesus ketika mendengarkan firman dari Yesus, mereka mendengarkan firman dari manusia. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku datang sebagai manusia atau sebagai kucing? Manusia. Selesai perkara itu. Tapi Kristen mencoba untuk mengkawinkan Yesus manusia, Yesus bukan manusia. Finalkan aja, Bung. Jangan abu-abu, saudara. Yesus yang kalian sembah 100% bukan manusia dan 100% bukan anak Maria. Udah selesai. Nah, jadi gini Bang Suma ya. Halo ya, ini ya Bang Suma. Bang Suma pada saat Bang Suma. Jadi kalau menurut Abang Suma jelaskan tadi ya, mengatakan bahwa Yesus itu dua atau begini-begini ya. Kalau Bang Suma mengatakan begitu, Abang Suma harus menunjukkan data bahwa Maria itu ada dua, kan gitu ya. Nah, terus tadi Abang Suma mengatakan bahwa harus Yesus itu utusan. Memang benar ya. Kalau menurut kepercayaan kami, Yesus itu diutus ya, dan kami tanpa Yesus itu kami tidak bisa mencapai Allah itu. Makanya keselamatan itu ada pada Yesus, makanya kami harus ikuti Yesus ya. Itu kuncinya ya. Kami mengenal Yesus itu sama saja dengan kami mengenal Bapa itu. Makanya itu kuncinya bagi kami ya. Jadi udah jelas ya. Tanpa Bapa, tanpa Yesus kami tidak bisa mencapai Bapa yang kudus itu. Itulah kunci kami orang Kristen ya. Kami mempertuhankan Yesus sama dengan kami mempertuhankan Bapa. Sudah selesai. Itulah kunci kami. Kalau orang Kristen yang mengerti tentang makna ajaran kekristenan ya, kami mengenal Yesus itu sama dengan kami mengenal Bapa. Udah sama ya. Jadi gitu. Tadi Abang Suma mengatakan bahwa mencuri kata Allah ya. Berarti saya mempertanyakan kepada Abang Suma, apakah kata Allah dalam kitab Abang itu apakah nama Tuhan Abang atau itu cuman kata sesembahan? Saya mempertanyakan itu kepada Abang. Oke, saya jawab. Saya tidak membahas kata Allah. Yang saya bahas itu adalah kata ilah. 100% ilah. Sisi ilahiannya. Gak usah ke sana, Bung. Ketika Anda mengatakan kami menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah, tidak ada yang mempersalahkan itu. Karena Yesus yang datang kepada Paulus memang ingin diilahkan.
Yesus yang datang kepada Paulus memang ingin dituhankan. Yesus yang datang kepada Paulus itu memang ingin disembah. Yesus yang datang kepada Paulus, sebelum datang ke Paulus, Yesus itu sudah pernah datang kepada Yesus. Saya ulang lagi. Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang sama yang pernah datang kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada Yesus? Yesus, jika engkau menuhankan aku, jika engkau sujud menyembahku, maka segala kemuliaan dan kekuasaan langit dan bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus asli menolak itu. Yesus asli menolak itu. Maka di data Lukas 4 nomor 13, Yesus palsu mundur dari mencobai Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Manakala waktu yang tepat itu? Mana waktu tepat itu? Pada saat Yesus anak Maria sudah terangkat ke bumi, Yesus palsu kemudian bereaksi menyesatkan orang-orang yang banyak. Lahirlah agamamu. Camkan itu baik-baik. Jadi kalau Anda menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, Anda seakan-akan merasa menyembah pencipta langit dan bumi. Memang itu maunya. Memang dia ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi. Memang dia ingin dituhankan. Karena memang dia sedang menggiring anak keturunan Adam masuk ke dalam neraka. Jadi lu pasti harus wajib memiliki perasaan bahwa yang kau sembah itu seakan-akan adalah pencipta langit dan bumi. Sayangnya, yang kau katakan Yesus anak Maria yang kau sembah itu, di penghujung kehidupan manusia nanti akan datang dan mengatakan, enyahlah daripadaku wahai seluruh Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang salah? Mereka yang diusir juga mengatakan menyembah Yesus. Mereka yang diusir juga mengatakan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Bahkan mereka mengatakan Yesus yang mereka sembah adalah jelmaan, inkarnasi, perwujudan daripada pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Bapa. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang kalian sebut Kristus Yesus itu siapa rupanya? Jadi yang membantu kalian untuk menyembuhkan orang sakit, kalian bermujizat itu Yesus yang mana rupanya? Ternyata Yesus tidak mengenal kalian. Ini yang harus saudara camkan. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan kami menyembah Yesus yang adalah Bapa itu sendiri, memang itu keinginannya Yesus yang datang kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan ente percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang kepadamu dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan ente percaya. Jangan ente percaya. Hari ini Kristen ini dari mana? Dari orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus Yesus di padang gurun. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Ya ini jadi Kristen, menggabungkan antara manusia dan Yesus palsu. Jadi seakan-akan yang kalian sembah itu adalah anak Maria. Kalau yang kalian sembah itu anak Maria, berarti kalian penyembah manusia. Betulkah kalian penyembah manusia? Coba, ada nggak yang bisa jawab? Betulkah kalian penyembah manusia? Bang, gini, jadi gini bang. Bentar, bang. Jawab dulu. Betulkah kalian penyembah manusia? Jawab dulu. Ya, kami menyembah manusia yang punya mukjizat, ya, yang setara Oke, dengan baik, Allah selesai itu. sudah. Ya, Selesai. selesai sudah. Dia berasal dari Allah. Dia itu adalah Selesai sudah. Pertanyaan saya, apakah Bani Israel menyembah manusia? Apakah Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo menyembah manusia? Oke, ya, jadi bang. Apakah mereka menyembah manusia? Mereka itu menyembah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menyembah manusia atau tidak? Ya. Mereka menyembah manusia atau tidak? Mereka itu menyembah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Manusia atau tidak? Sendiri. Manusia atau tidak? Tidak.
Ya. Oke, sudah selesai. Selesai Iya, kita. Tapi Kristen menyembah tapi manusia. Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yesus Bani sendiri. Israel tidak menyembah manusia. Selesai. Apalagi? Jadi gini Bang, jangan minggu saya dulu Bang, saya jelaskan dulu kan, bukan saya. Ya, silakan. Ingat ya, orang Yahudi tidak menyembah manusia, Kristen menyembah manusia. Ingat itu. Oke, jadi gini ya. Ya, kenapa aku mengatakan bahwa yang kami menyembah itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu, dan aku bisa mengatakan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah yang menjadi Yesus itu sendiri. Ya, firman yang menjadi Yesus itu sendiri. Di dalam Musa bertemu langsung dengan Allah itu, ya, Allah itu berkata bahwa Musa berkata kepada Allah itu, siapa namamu sehingga aku memperkenalkan kepada bangsa Israel. Allah itu berkata, aku adalah aku. Dan aku itu mengutus Kenapa ke aku situ, bagimu. Ya gitu, Bang. aku itu mengutus aku bagimu. Ya, Bang. Allah itu mengutus. Bang, coba Anda baca Yohanes 8:42. Anda mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Coba Anda buktikan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Silakan Anda baca Yohanes 8:42. Kalau Bapa adalah Yesus itu sendiri, maka yang menjadi manusia itu Bapa sendiri atau bukan? Ya, firman Bapa yang menjadi manusia otomatis. Kok lari ke situ? Bapak. Saya ulang lagi. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka apakah dia akan mengaku dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri? Atau Jadi, tidak atas kehendaknya sendiri? Yang mana yang betul? Yesus itu bukan Bapak sendiri, tapi firman Bapak, perkataan Bapak, otomatis Bapak itu adalah berubah keyakinan lagi. kami. Tadi mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Sekarang berubah lagi. Bapa Ya, iya, bukan Yesus itu sendiri. Yang mana yang Kenapa betul? Nah, Bapa jadi gini, adalah Bang. Yesus itu sendiri, atau Yesus itu bukan Bapa itu sendiri? Mana yang betul? Iya, ya. Jadi menurut sudut pandang kami, suara saya itu adalah otomatis saya punya suara, berarti saya itu sendiri. Itu yang kami ngomong itu. Walamah. Ya, perkataan Bapak otomatis bagian dari Bapak itu. Jadi ketika suara Anda itu masuk di dalam kaset atau di flash disk, itu adalah Anda. Bukan saya, tapi suara saya otomatis dari saya gitu. Kalau suara saya adalah saya, itu beda dengan suara saya berasal dari saya. Segala Ya, sesuatu lagi. yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Contoh, ingus yang berasal dari Anda bukan ingus. Yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Luda yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Apa yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Anda adalah Anda. Suara Anda bukan Anda. Suara Anda adalah pribadi yang berbeda dengan Anda. Paham sampai sini? Jadi Yesus itu bukan Bapa. Makanya dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan yang kalian sembah. Yang kalian sembah itu adalah dia sendiri yang datang menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Itu dua pribadi yang berbeda. Ya, silakan. boleh saya jawab, boleh saya. Sekarang ganti pemain, siapa yang mau maju dulu? Siapa? Satu-satu. Ya, kebenaran. Tunggu gua naikkan dulu. Yang lain diam dulu satu-satu. Tunggu sabar. Nah, yang lain di mute, kebenaran yang maju. Oke, siap. Gini, Bang Suma mengatakan bahwa kami menyembah Yesus yang nampak kepada Paulus. Saya ingin mengatakan dalam ayat yang menyatakan tentang Yesus bagaimana otoritas Tuhan. Ini dia berotoritas. Pertama, Maha Pengampun, yang berkuasa mengampuni itu hanya Allah. Tidak mungkin manusia berkuasa. Ini namanya berkuasa, artinya ada otoritas. Tapi Yesus dia berkata, dia berkuasa mengampuni. Otoritas. Kemudian, yang mempunyai kemuliaan dan sejak dunia belum dijadikan, pasti hanya Allah Bapa. Tapi Yesus berani dengan nyata berkata bahwa kemuliaan yang sudah ada sebelum ada dunia ini, sudah ada kemuliaan Yesus. Kemuliaan apakah itu? Ketiga, apalagi ini, pernyataan Yesus bahwa malaikat itu adalah miliknya. Kita tahu bersama, malaikat itu kepunyaan Allah Bapa. Tetapi Yesus dia berani berkata bahwa malaikat itu miliknya dan dia menyuruhkan malaikat. Dan keempat, dia berkata dia berkuasa.
Dan kemuliaan dia akan turun dengan kuasa dan kemuliaannya, Yesus katakan. Ini bicara tentang otoritas, bukan pemberian. Otoritas. Manusia, nabi, siapa yang berani berkata seperti Yesus itu, yang berotoritas seperti Yesus, kalau dia bukan Tuhan. Ini pernyataan-pernyataan. Ini sebelum Yesus bertemu dengan Paulus yang dinarasikan oleh Bang Suma tadi. Ini pernyataan selama Yesus yang masih ada dalam dunia ini, Bang. Bahkan Yohanes yang murid paling dekat dengan Yesus menyaksikan dengan nyata tentang ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman juga itulah Allah. Dan dia telah menjadi manusia, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu telah jadi. Dan dia telah menjadi manusia, ayat ke-18. Di situ dikatakan bahwa Allah Bapa dia menyatakan dirinya melalui anak itu. Kalau nggak percaya saya akan kasih data-datanya. Atau Bang Suma dulu narasi. Silakan. Oke, baik. Saya katakan lagi kepada saudara, dua hal nih. Buat Kristen yang lain juga, dengarkan baik-baik. Yesus datang berkata, Yesus datang melakukan perbuatan, pekerjaan. Jadi Yesus berteori dan berpraktek. Ketika Yesus berteori, apa kata Yesus? Yohanes 14:24. Teori yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi teori, ucapan, lisan yang keluar dari mulut Yesus yang menghantarkan orang Kristen menuhankan Yesus, itu bukan dari Yesus itu sendiri. Dalil. Itu teori. Itu teori. Apapun yang Yesus katakan, aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ucapan sekalipun levelnya kayak gitu, Yesus ucapkan sekalipun, itu dia tidak sedang berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49 nomor 50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Kenapa Kristen kemudian tergiring untuk melupakan dan memuntahkan ucapan Yesus itu? Kenapa? Karena Kristen ini adalah umat yang sudah disesatkan oleh Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Secara teori, Kristen gagal segagal-gagalnya. Itu secara teori, secara firman. Sekarang secara praktek. Yesus membangkitkan orang mati. Wow, keren. Membuat air jadi anggur, orang lumpuh berjalan, orang buta mengintip. Badai menjadi tenang. Wow, praktik Yesus mantap kali. Sayangnya dari aspek ini Yesus klarifikasi, coy. Yohanes 5 nomor 36. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apapun itu, membangkitkan, membuat mata melihat, kaki lumpuh berjalan, air jadi anggur, ataupun apa itu, kata Yesus, pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Selesai. Jadi dua aspek yang Yesus bawa kepada Bani Israel, di tengah-tengah Bani Israel, ucapan dia, teori dia, praktek dia, pekerjaan dia, mujizat dia, seluruhnya dua komponen yang Yesus miliki sebagai senjata kenabian dan kerasulan ini ternyata seluruhnya adalah milik kepunyaan Tuhannya. Yesus hanya manusia, duta, wakil, utusan Tuhan di atas muka bumi, spesial juru selamat untuk Bani Israel. Lalu kenapa Kristen menganggapnya Tuhan? Karena dia mengatakan, kepadaku diberi kuasa. Di mana Yesus mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa? Oh, ternyata ada. Anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni. Padahal di situ bukan mengatakan diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi arti yang sesungguhnya adalah diberi kuasa untuk meninggalkan dosa, bukan mengampuni dosa.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau itu landasannya, kita lihat di dalam Matius 24 nomor 41, ternyata Yesus sendiri yang mengatakan, di dalam Yohanes 20 nomor 23, Yesus sendiri mengatakan apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Berarti kamu pun bisa mengampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada. Kan keren. Yesus mengatakan kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya orang tersebut akan diampuni. Lalu unsur ketuhanan yang diambil oleh Kristen ini mana? Rupa-rupanya hal sepele kayak begini itu dijadikan sebagai bahan untuk menuhankan anak Maria. Rupa-rupanya Kristen mengatakan itu karena Kristen dalam keadaan tersesat oleh makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus, saudara-saudara. Tadi Anda mengatakan dengan pongahnya, dengan sombongnya, siapa Yesus yang mampu mengutus malaikat-malaikatnya? Bung, kau tanya sama Yesus di dalam Matius 24:41. Sus, saya mau tanya, Sus. Kamu punya malaikat? Iya. Kok iblis juga punya malaikat? Iblis juga punya malaikat. Yesus juga punya malaikat. Apakah dia kemudian setara? Silakan Anda pikirkan sendiri. Ternyata di dalam kitab Mazmur 91, malaikat yang datang kepada Yesus itu utusan Tuhan kepada Yesus. Di dalam Yohanes 1 nomor 51, ternyata malaikat yang datang kepada Yesus itu adalah utusan Tuhan kepada Yesus. Jadi apa yang menjadi masalah? Malaikat yang datang kepada Yesus itu adalah suruhan-suruhan Tuhannya untuk mendampingi dan mewakili Yesus. Malaikat yang datang dari Elohim kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus, itu ternyata adalah penghubung kepada Yesus dari Tuhannya. Jadi saudara, berhenti mengatakan Yesus anak Maria itu Tuhan. Berhenti. Yang kalian tuhankan itu bukan dia. Yang kalian tuhankan itu adalah makhluk roh yang datang di padang gurun mengaku Yesus kepada Paulus. Beda. Yesusmu dan Yesus Bani Israel itu adalah dua Yesus yang berbeda. Makanya Yesus Bani Israel ketika bertemu nanti dengan Anda, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus anak Maria akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makanya terakhir 10 detik. Makanya kata Yesus, kalau engkau ingin melihat penyesat, kalau engkau ingin melihat nabi palsu, kalau engkau ingin melihat sibilisisis, lihat buahnya. Dia bukan Bani Israel, tapi memanggil aku Tuhan. Dia bukan Bani Israel, tetapi memakai namaku, bermujizat mengusir setan dan juga bernubuat. Itulah si penyesat. Begitu saudara. Silakan. Ya. Tadi langsung mengatakan bahwa iblis itu punya pengikut. Ya betul. Kenapa? Karena dalam keyakinan kami, iblis itu dia adalah malaikat pemuji yang karena kesombongannya maka dia dijatuhkan dan dia membawa pengikut-pengikutnya. Karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh kemudian jadi iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan disuruhkan oleh Bapa, malaikat-malaikat disuruhkan oleh Bapa kepada Yesus, tetapi kalau kita baca, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Artinya Yesus menyuruhkan malaikatnya, bukan malaikat Bapa, tetapi malaikatnya Yesus. Padahal yang punya malaikat ini bicara tentang malaikat keseluruhan, itu adalah Yesus. Jadi pernyataan bisa dibantah bahwa iblis punya pengikut-pengikutnya karena malaikat yang jatuh. Tetapi Tuhan Yesus dia datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Itu kedatangannya yang kedua kali. Ada kuasa dan kemuliaannya Yesus. Yang ketiga, memang doa Bapa kami pun menyatakan, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah, datanglah kerajaan, ampunilah kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Tetapi yang saya katakan bukan hanya tentang kita mengampuni. Semua manusia harus demikian. Tapi pernyataan saya bahwa Yesus berkuasa. Ada otoritas, Bang. Bukan hanya sekedar mengampuni, tapi ada otoritas pengampunan. Dia berkuasa mengampuni. Kemudian, pernyataan juga di dalam Yohanes 3:34 bahwa di dalam diri Yesus ada roh yang tidak terhingga. Semua kita manusia mempunyai roh yang ada batasnya. Tapi dalam diri Tuhan tidak. Kenapa? Karena sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, dia adalah firman.
yang keluar dari Bapa. Karena itu yang Bang Suma angkat ayat tadi dalam Yohanes 8 ayat ke-42, keluar dari Bapa. Yang abang bedakan dengan pernyataan dalam Filipi 2 6-8. Padahal itu sebenarnya panjangan. Sahabatlah, tadi Bang Suma panjang sekali, saya diam. Biarin res nggak apa-apa. Kan saya nggak menghujat, saya hanya menyatakan. Lanjut. Ada datanya, Bang. Semuanya ada data. Kalau diminta saya akan tunjukkan. Kok resolusi? Lanjut. Kan ada penghujatan sini, Bang. Iya, adik saya itu baru bangun. Kita Lanjut. memberikan edukasi lah kepada yang menonton 300 loh. Iya, silakan. Sampai di mana saya tadi diganggu, saya sudah lupa juga ini. Bahaya itu. Lupa dia. Ini parah nih. Oke. Saya tanggapi dulu. Boleh? Nanti Oke, silakan. Anda Gimana Oke. ini diganggu? Yang pertama, saudara, Anda mengatakan malaikatnya, Yesus sendiri berdoa dan mengatakan apa? Apakah kamu menyangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang sudah dinyatakan bahwa dia adalah hamba yang suci, orang yang dikasihi Tuhan. Yesus dengan lisannya mengatakan, apakah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru? Berseru di situ apa? Memohon. Memohon itu apa? Berdoa. Di dalam bahasa Yunani-nya parakaleo. Parakaleo itu meminta, menghambakan diri, memohon, memelas kepada Tuhanku, kepada Bapakku, supaya Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Ini bukan Tuhan ini, Bang. Jangan kau paksakan nabi tersebut jadi Tuhanmu. Bedakan dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh, Yesus itu memiliki roh. Saudara, coba kamu berselancar dalam Yohanes 3 nomor 34. Kata Yesus, sebab siapa yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan roh Elohim kepadanya dengan tidak terbatas. Siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka kepadanya Tuhan akan menganuriahkan rohnya kepadanya dengan tak terhingga. Sekarang penyampai firman apakah cuma Yesus? Penyampai firman banyak. Yohanes penyampai firman, Harun penyampai firman, Daud penyampai firman, Salomo penyampai firman, Musa penyampai firman, Isa, Yakub penyampai firman. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang kepenuhan roh Elohim. Jadi saudara, yang kau paksakan menjadi Tuhan itu adalah utusan Tuhan, Nabiullah, Rasulullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Anda ingin menjadikannya sebagai tameng untuk membungkus Kristus yang datang kepada Paulus itu, supaya kami orang Kristen, orang Islam ini yang tidak belajar Bible bisa dipatolotoloi, bisa dibodoh-bodohin oleh kalian. Kami penyembah Yesus anak Maria. Oh no, kalian penyembah makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku nyamar-nyamar jadi Kristus. Sehingga kamu memaksakan seluruh ucapan Yesus yang menurut kamu terindikasi, ini Tuhan nih, ini Tuhan nih, karena dia mengatakan ini pasti Tuhan. Padahal itu semata-mata. Tadi saya sudah mengatakan dua aspek, Bung. Tolong bantah dua aspek ini. Jangan Anda hidup di halusinasi Anda sendiri. Yesus mengatakan perkataannya, dia dianggap sebagai nabi dan rasul melalui perkataannya. Dan ternyata perkataannya itu hanya perkataan Tuhan yang dia sampaikan. Bantai itu, jadikan dia Tuhan. Bantai itu. Yang kedua, perbuatannya, pekerjaannya. Ternyata untuk membuktikan pekerjaan itu, untuk membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Lalu faktor apa lagi yang bisa membuatnya menjadi Tuhan? Ucapannya yang sakti itu hanya ucapan seorang rasul,
Pekerjaannya yang sakti itu hanya pekerjaan seorang rasul. Lalu yang mana yang bisa membuat dia menjadi Tuhan? Satu-satunya adalah ketika makhluk roh yang datang kepada Anda menjerat Anda dengan ngaku-ngaku sebagai Roh Kudus itu yang menghantarkan Anda untuk memaksakan Yesus sebagai Tuhan. Itu aja. Itu aja. Sehingga ada kemudian dia datang menjelma, inkarnasi, teopani dan seterusnya. Itu siapa yang ngajarin ente? Sedangkan ucapan Yesus, pekerjaan Yesus, kesaktian Yesus, semuanya hanya kesaktian dan ucapan orang yang diutus sebagai nabi tok, bukan sebagai Tuhan. Sadari itu. Sadari itu baik-baik. Nah, sekarang saya kasih Anda 5 detik dari saya. Tolong kamu runtuhkan ucapan Yesus yang mengatakan dia tidak dapat berbuat apa, berkata-kata dari dirinya sendiri. Tolong kamu runtuhkan kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan hanyalah untuk bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Runtuhkan itu. Dengan cara apa? Silakan, saya ingin tahu. Bro, silakan bro. Di awal Bang Suma saya sudah katakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia harus menggenapi setiap nubuatan. Karena itu dikatakan dia Tuhan yang dimaksud adalah menggenapi setiap nubuatan. Tetapi dalam pelaksanaan nubuatan, ucapan Yesusnya, gimana? Perbuatan Yesusnya, seluruhnya dia saksikan sebagai utusan Tuhan tok. Lari ke nubuatan lagi. Ini, ya saya itu. Coba, tabrak dua ini dulu, tabrak ini dulu. Jangan kau lari ke nubuatan, saudara. Silakan, tabrak yang dua ini dulu. Ucapan-ucapan Yesus yang begitu sakti, akulah, dia, aku dan dia adalah satu. Tabrak itu dulu. Dan mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, bla bla bla, tabrak itu dulu. Jangan kau bawa nubuatan, karena kalau Anda membawa nubuatan sama dengan Anda sudah melambaikan bendera putih. Tabrak yang dua ini dulu. Silakan. Ya, saya akan menjawabnya dengan pernyataan bahwa dia menggenapi nubuatan dan nubuatan yang tergenapi. Karena itu dikatakan dalam Matius 24, dia sendiri yang berkata, Matius 24, bahwa dia akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Karena itu tanda kemenangan. Ini perkataannya, ini perkataan sebelum dia dibangkitkan. Tapi dia sudah menyatakan tentang kemahakuasaannya pada saat dia datang ke dunia kedua kalinya. Dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Kedua kalinya dia datang sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Sebagai Tuhan. Hah? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dia datang sebagai Tuhan? Matius 24, Matius 1 ayat 8. Di mana? Matius 24? Matius 24 ayat yang ke-30 dan 31. Hei. Dan justru saudara, justru ketika Anda membawa, ketika Anda membawa Matius 24, justru di situ Yesus menerangkan kalau dirinya itu sebagai anak manusia. Nomor 30-nya Anda bawa kemudian. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pada waktu itu akan nampak tanda apa? Tanda apa? Tanda anak manusia. Jedar! Kalian memaksa anak manusia jadi Tuhan. Kenapa? Karena ada roh yang kalian sebut Roh Kudus tapi tidak kudus. Itulah yang membisikkan dan menghantarkan Anda menjadi Kristen. Padahal Yesus tidak pernah kemudian mengatakan dia datang sebagai Tuhan. Matius 24 nomor 30 jelas Yesus mengatakan pada waktu itu akan tampak anak manusia di tengah langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia datang sebagai utusan Tuhan yang maha kuasa dan yang maha mulia. Dia datang membawa kemuliaannya dan kekuasaannya. Kekuasaan siapa? Elohim yang mengutus dia. Final itu, Bung. Oke. Saya belum melihat Anda bisa menabrak 2 poin tadi. Secara teori dan praktek, Yesus hanyalah utusan Tuhan. Anda mencoba jungkir balik, serong kiri, dan juga sedikit agak ke kanan. Matius 24 nomor 30 justru menampar Anda. Lalu, apalagi yang Anda akan jadikan sebagai penolong? Silakan.
Justru Bang Suma, banyak ayat-ayat menyatakan tentang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kamu berkata aku adalah guru dan Tuhan, dan benarlah demikian. Itu pernyataan. Ucapan Yesus apa? Itu Ucapan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Ini Bang Suma. Gugur Bang. Enggak gugur. Kenapa demikian? Itu ucapan Yesus atau ucapan yang diperintahkan untuk ia ucapkan? Ucapan Yesus. Yang diperintahkan. Dia mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Hayo. Tapi susah saudara Anda menyelipkan Yesus padang gurun itu masuk ke dalam kenabian Yesus. Susah saudara. Dia berkata, ini di depan orang Yahudi yang mengetahui tentang hukum Taurat. Itu pernyataannya. Dia katakan bahwa dia berkuasa mengampuni, dan orang Yahudi yang tahu akan hukum Taurat itu adalah penghujatan. Karena keyakinan. Bisa kamu tunjukkan dalilnya? Yahudi, jangankan mengatakan dia adalah dia adalah berkuasa mengampuni, menyebut Anda tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia berkuasa. Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Di situ Anda sadar nggak apa yang diucapkan dalam original teksnya? Apa yang ada di sana? Lebih mengkuatkan lagi Bang kalau kita ke silakan. Tapi saya nggak mau ke sana. Coba Anda masuk ke original teks. Saya nggak ada data soal itu, saya nggak belum sedia data. Wah, bahaya saya ini. menyediakan data yang tertulis. Bahaya ini. Di kami situ tidak dikatakan mengampuni, tetapi epiemi. Epiemi itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Meninggalkan, jedar, gugur. Apalagi yang bisa menolong Anda? Apalagi? Itu Bang, berkuasa mengampuni. Apalagi? Tidak ada berkuasa, saudara. Tidak ada kata berkuasa di situ. Anda melihat, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Matius 9 itu jelas sekali dikatakan epiemi. Epiemi itu artinya aku meninggalkan atau meninggalkan aku. Coba Anda pikir. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani berkuasa itu adalah ekiros. Di situ tidak ada kata itu. Yang ada cuman kata epiemi. Jadi apa itu ya? Lembaga Bible Indonesia kemudian mencoba untuk menipu kalian. Epiemi itu artinya meninggalkan, membiarkan, ditinggalkan atau akan meninggalkan. Dalam bahasa Yunani, mengampuni itu adalah iskiros, itu mengampuni. Berkuasa itu adalah jangan kau memeruhi kau Juma. Aduh. Lah, itu kita harus berdata, saudara. Kita tidak boleh kemudian membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Kalau ampun atau mengampuni dalam bahasa Yunaninya itu adalah singkoro. Coba Anda cari itu. Itu mengampuni. Berarti Yesus disebut apa? Dia berkuasa apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan dosa. Yesus berkuasa meninggalkan dosa, bukan berkuasa mengampuni dosa. Jedar. Ada lagi yang bisa Anda hantamkan kepada Yesus? Gini Bang, kalau dua data Anda konyol, kami sudah pelajari, itu juga membicarakan tentang dia berkuasa mengampuni dosa. Saudaraku, kalau dalam kalimat yang ada itu membicarakan tentang hal bagaimana dia bisa menghapus dosa, meninggalkan dosa. Itu bicara tentang bahwa dari dialah dia berkuasa. Artinya yang saya mau garis bawahi di dalam kalimat itu pernyataan ada otoritas. Dia sebagai dia sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Kan tadi sudah dibilang. Kalau hanya mengampuni, semua nabi bisa mengampuni. Saudara, bisa mengampuni. Saudara. Tetapi pernyataan berkuasa mengampuni, saudara, ada kuasa di dalamnya, itu hanya Tuhan. Tidak ada. Menurut kesaksian Yesus, saudara, menurut kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan yang dilakukan seperti ya anggaplah berkuasa mengampuni dosa, itu membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan menurut Yesus. Dari kalimat itu otoritas sebagai ketuhanan.
Pernyataan, bagaimana kita dapat katakan itu manusia atau Tuhan? Yang berkuasa mengampuni Yesus sendiri, itu hanya Tuhan. Yesus yang mengatakan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Iya, itu pekerjaan. Tetapi ini pernyataan, Bang Suma, bukan pekerjaan. Kalau pernyataan berarti Bang. perkataan. Iya, Pernyataan. yang menyatakan siapa dia. Kalau perkataan, Yesus sudah katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Gagal. Perkataannya gagal, pekerjaannya gagal. Jadi tidak ada sedikit pun unsur keilahian yang ada pada diri Yesus. Tetapi kenapa dia menjadi Tuhan? Bagi orang Kristen, karena orang Kristen menuhankan Kristus yang datang di padang gurun, tapi supaya dianggap bahwa mereka orang ini benar, mereka mencomot-comot Yesus anak Maria sebagai dia yang diikuti. Makanya Yesus di akhir zaman mengusir kalian, enyahlah daripadaku, aku Itu bisa tidak kita mengenal diskusikan kalian. tentang hal itu. Ini Bang Suma. Pekerjaan, maka itu berhubungan dengan Yohanes 10. Kalau kalian tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan. Itu Yohanes 10 itu berhubungan erat. Itu bisa kita bahas. Tapi pernyataan tentang siapa dia, ini memperkenalkan siapa dia. Artinya itu pernyataan berkuasa mengampuni. Itu hanya Allah Bapa yang bisa mengatakan. Tapi dia ini Allahu Akbar. Mengampuni. Allahu Kalau Akbar. Bang mengatakan semua yang dia katakan itu dari Bapa, pekerjaan yang dilakukan. Itu juga sejalan Yohanes 10 ayat yang ke-38. Lah, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pada pekerjaanku. Ya Itu kan Allah, ada susah hubungan. memang ini. Ya Allah ya Karim. Saudara, kamu memaksakan Rasul Tuhan menjadi Tuhan. Kalau mengenai pernyataan, dengar. Kalau mengenai pernyataan, iya, saya tahu. Bahkan saya katakan, Yesus datang hari ini pun di tengah langit mengatakan, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Aku tetap tidak percaya. Kenapa? Satu, dia manusia. Kedua, dia wakil Tuhan. Dia Rasul Tuhan. Dia berkata-kata menurut firman Tuhan yang datang kepadanya. Tapi karena Anda terpengaruh oleh makhluk yang mengaku Kristus, maka Anda harus sampai mati memperjuangkan kesesatan itu. Anda sudah disesatkan begitu nyata. Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman, perkataan, pernyataan yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kurang jelas apa lagi data itu? Jadi meskipun Yesus mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, bukan berarti Yesus Tuhan. Karena Yesus wakil Tuhan, sedang mengucapkan perkataan Tuhan yang menjadi tugasnya untuk disampaikan kepada manusia Israel. Makanya dia mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepadaku tanpa melalui aku. Salah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Tuhanku tanpa melalui aku. Tapi Anda merubahnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Parah. Sedangkan yang Anda lakukan hari ini bersama dengan sekelompok orang-orang Kristen menjadikan Yesus itu sebagai tujuan akhir. Ke gereja nyembah Yesus, kemana-mana nyembah Yesus, kemana-mana Yesus sehakikat dengan Bapa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Ayah tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tapi Anda memaksanya. Harus Yesus yang duduk di situ. Harus. Kenapa? Karena Yesus yang datang di padang gurun ini yang mempengaruhi ente, saudara-saudara.
Ente harus menggulingkan kekuasaan pencipta dengan melantik Yesus kalian yang keluar dari kubur itu. Ente harus membumi hanguskan ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi dengan mengangkat sosok tokoh fiktif yang datang mengaku Yesus yang keluar dari kubur itu. Itu. Maka pada intinya hari ini, Yesus dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Sedangkan bagi Yesus menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Yesus menurut Kristen, Yesus adalah Tuhan. Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Maka umat Islam dan orang-orang berakal lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Kristen yang sudah jauh melenceng dari ajaran Yesus yang asli. Demikian. Ya, bentar Bang ya. Jadi Bang Suma bilang tadi Bang, ya bentar Bang. Saya selesaikan narasi saya nggak lama. Jadi justru Bang Suma, saya justru mengalir dengan narasi Bang Suma yang saya mengambil ayat di mana sebelum Yesus itu bertemu dengan Paulus, bahkan sebelum dia bangkit dan naik ke surga, saya mencoba mencari ayat yang waktu dia masih melayani di bumi. Ini baru satu. Masih banyak ayat-ayat menyatakan tentang bagaimana ketuhanannya. Tetapi tentang dibantah sendiri oleh Yesus dosa itu. saja, Bang Suma. Tentang berkuasa Dibantah mengampuni Yesus. dosa saja. Bang Suma sudah sabar, Bang. Dibantah oleh Yesus, Bang. Percuma. Yesus yang membantah, Bang bukan Suma saya. sudah mengambil banyak ayat-ayat, tapi tidak bisa membantah tentang berkuasa otoritas. Malahan tadi Yesus Bang sudah Suma mengatakan segala pekerjaan yang kulakukan itu sudah bersaksi mengiyakan. bahwa Iya, dia utusan pekerjaan. Tuhan. Kalau tentang pekerjaan, Ya, maka lawan pekerjaan Anda itu Yesus, hubungan bukan dengan- saya. Tapi ini pernyataan, Bang. Ini Iya, Anda lawan Yesus, jangan lawan saya. Yesus yang mempersaksikan itu. Yesus bersaksi tentang itu semua kalau dia hanya utusan Tuhan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Selesai bukan? Tadi Bang Selesai Suma bukan? Yang lebar menjelaskan kan. Ya enggak. Saya hanya mengatakan bahwa semakin Anda berceloteh, semakin Anda membantah Yesus, dan semakin nyata Kristen adalah antikristus. Ya, Bang Semakin beritakan. Anda. Ganti Ya, pesulap selanjutnya. Bang beritakan, berhenti dulu. Ganti saya pesulap belum selanjutnya selesai, nih, Bang ya. Protes. Saya menutup narasi saya dulu. Ya, silakan dikasih waktu untuk nutup narasi dia. Silakan. Dia ini adalah musuh terberatnya Yesus. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya mencoba menjelaskan tentang berkuasa mengampuni saja, Bang Suma tadi. Ya, oke lah, saya mengiyakan. Tapi Bang Suma seperti itu. Menyatakan bahwa berkuasa mengampuni itu hanya Allah Bapa, tapi Yesus dia dengan berani menyatakan dia berkuasa mengampuni, dan itu tidak bisa dibantah. Walaupun di ayat-ayat yang Bang Suma angkat tidak bisa membantah pernyataan, memperkenalkan diri bahwa siapa dia juga berkuasa mengampuni dosa. Ya, Tuhan berkati. Saya bantah, Bung. Saya bantah. Yohanes 4. Sabar. Saya bantah. Anda jangan menyesatkan. Yohanes 4:34. Apa kata Yesus? Terkait dengan yang Anda ucapkan yang terakhir. Apa kata Yesus? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jedar. Itu praktek, Bang. Pekerjaan itu praktek, melakukan, bukan pernyataan. Makananku adalah melakukan, mempraktekkan kehendak Bapa. Ini yang saya katakan berkuasa itu pernyataan, Bang. Kalau pernyataan kan tadi Bang. Yesus mengatakan, bagaimanapun Abang nggak bisa bantah. Loh, Yesus yang membantah bukan saya. Yesusnya yang membantah. Saya bacakan kepada saudara. Dengarkan bantahan Yesus nih. Yohanes 12, apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian dalam kitab saudara. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 12-nya, Yesusnya dengan terang benderang mengatakan begini. Yohanes 12 nomor 49. Saya bacakan kepada Anda secara runut supaya Anda paham. Dia mengatakan apa? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku, Yesus, tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jedar. Anda mau kemana?
Gimana? Anda mau kemana? Ya, itu pun abang nggak bisa membantah pernyataan Anda bahwa dia mau berkuasa kemana? mengampuni. Itu kan tidak ada Anda bantahan, mau Bang. kemana? Abang mengambil ayat Pernyataan Yesus itu adalah Yesus. pernyataan yang menjadi asupan dari Bapa untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Semakin Anda membantah, semakin membenarkan dan nampak bahwa Kristen memang adalah anti Yesus anak Maria. Justru ayat yang abang angkat tentang Yohanes 12 itu bicara tentang Cukup ini udah perang bagi muter-muter ini mereka cukup yang ganti perang. pemain udah cukup. Ya, Saudara, Sudah beritakan. Anda ingin memaksakan, Anda mau memaksakan Yesus palsu itu jadi Tuhan dengan membantah semua dan menerobos mempertahankan Yesus kalau dia hanya utusan. Berucap pun Yesus bukan dari dirinya sendiri. Anda paksa biar orang-orang banyak tersesat. Ini yang Al-Quran katakan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Apa kata Quran? Saudara-saudara iblis itu ada di tengah-tengah kalian. Ada melata dengan kalian. Siapa mereka? Dia adalah orang-orang kafir. Mereka adalah pembantu-pembantu setan untuk menjerat manusia agar manusia durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Ini sudah nyata ini. Siapa yang kalian ingin bantu dengan membantah Yesus? Siapa yang kalian ingin bantu itu? Iblis. Kalian adalah penolong-penolong iblis agar manusia tetap sesat bersama dengan kalian. No. Sudah saatnya manusia Indonesia sadar bahwa kalian bukan pengikut anak Maria. Kalian adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus yang menggenapi nubuatan Yesus. Waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ya. Oke, silakan. pesulap selanjutnya. Jadi menurut Bang Juma ada Kristen penyesat ya? Ya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka itu jamak. Banyak penyesat-penyesat kata Yesus. Mereka inilah yang membawa nama Yesus kemana-mana dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Padahal sebenarnya mereka bukan pengikut Yesus anak Maria. Mereka hanya menggunakan anak Maria punya nama supaya ajarannya dianggap benar. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Silakan. Ya, silakan. Jadi oke. Nah, jadi apa yang tadi Abang Suma katakan itu bagi kami umat Kristen itu sebenarnya tidak pengaruh, Bang Suma ya. Abang Suma tadi mengatakan bahwa kau bisa membantah tadi kepada abang saya, teman saya itu bahwa karena Anda adalah pengikut iblis yang kuat. Memang. Iya Bang ya. Nah, jadi gini Bang ya, tidak ngaruh kepada kami Bang karena ini ya kita jujur-jujuran aja Bang ya. Bagi kami orang Kristen itu, kenapa kami mempertuhankan Yesus ya? Kami mempertuhankan Yesus itu, Abang tidak membantah itu juga Bang, karena kami mempertuhankan Yesus itu bagi kami sama dengan kami mempertuhankan Bapa di surga. Itu berarti kuncinya. Anda sedang menyamakan iblis yang datang kepada Paulus itu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya itulah konsep Karena kami Yesus Bang, yang makanya Anda sembah itu bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Bahkan untuk sekedar Yesus anak Maria saja bukan. Ya, jadi yang aku tadi bilang Bang Suma ya, Abang Suma mau gimana pun bagi kami orang Kristen itu, tanpa dia kami tidak bisa mencapai Bapa itu. Makanya kami mempertuhankan dia sama dengan kami mempertuhankan Bapa di surga. Itu kuncinya Bang. Jadi susah juga Bang kalau menurut saya ya. Menurut kami orang Tapi Kristen, kenapa menurut kalian saya, diusir? Kenapa kalian diusir? Diusir gimana Bang? Diusir. Coba Anda baca gimana? Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, kenapa kalian diusir? Ya, oke Bang. Aku juga senang ayat itu Bang ya. Ayat itu juga malah menguatkan iman saya untuk percaya kepada Yesus dan Iya, kenapa kalian diusir? Jawab. Kenapa kalian Bang diusir? ya, aku jawab Bang ya. Silakan, Ayat silakan. itu berbicara tentang orang-orang yang Kristen KTP yang mengaku Yesus tetapi tidak bertobat bisa. ya. Itu Nggak ya. bisa, Bung. Nggak bisa Oke. karena di situ tidak berbicara mengenai person. Di situ berbicara mengenai kelompok. Di situ berbicara mengenai pohon. Tidak berbicara ranting, tidak berbicara mengenai batang, tapi pohonnya. Pohonnya yang bukan cabangnya tapi pohonnya. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar domba tapi sebenarnya mereka adalah serigala. Bingung si murid.
Oh loh, kayak mana ceritanya? Dia kan sudah nyamar domba tuh. Bagaimana bisa kita membedakan mana domba asli, mana domba palsu? Bagaimana caranya? Dia datang membawa kitabnya Yesus, dia datang membawa nama Yesus. Gimana? Bagaimana caranya kita bedakan? Apa kata Yesus? Kalau kau ingin membedakan dia, jelas. Mereka akan memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Tetapi dalam prosesi keagamaannya, sedikit pun tidak berdasarkan atas asas perintah dan kehendak Bapa. Sekarang saya tanya kepada saudara. Anda menyembah Kristus itu kehendak siapa? Kehendak Bapa Elohim? Bukan. Anda ibadah minggu itu kehendak siapa? Kehendak Elohim? Bukan. Anda makan babi kehendak Elohim? Bukan. Anda tidak bersunat kehendak Elohim? Bukan. Anda merasulkan Paulus kehendak Elohim? Bukan. Anda mengkitabkan 13 kitab Paulus itu kehendak Elohim atau bukan? Bukan. Jadi tanda-tandanya adalah mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Sedangkan kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Sedangkan Kristen diajari untuk beriman, untuk percaya bahwa Taurat itu adalah tinja. Taurat itu adalah skubalon, sampah. Sedangkan Tuhan punya kehendak agar Bani Israel menjalankan semua ketetapan-ketetapannya yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Berarti Kristen secara batang, yaitu Paulus, itu harus dibuang ke dalam api neraka. Bukan oknum, oh ini Kristen KTP, ini Kristen. Tidak sama sekali. Buahnya, kalau sudah kau temukan di antara buahnya itu ada busuk, maka bukan buah yang dipilah, tetapi batang yang ditebang. Paulus yang harus dilemparkan ke dalam api neraka, apatah lagi pengikut-pengikutnya. Kesempatan kalian untuk meninggalkan ajaran tersebut, jika kalian menggunakan akal sehat. Silakan. Ya, jadi itulah pandangan abang ya. Cuman saya ingin mempertegaskan lagi kepada abang ya, bahwa kalau Kristen sejati abang mau bilang apapun, tapi menurut sudut pandang orang Kristen itu adalah mempercayai Yesus itu sama dengan mempercayai Bapa. Titik bang, itulah aku bilang ya bagi orang Kristen ya. Makanya tidak bisa dirubah bang ya. Kena berarti Matius 7. Itu bang, titik, ya, titik. Kena berarti siap-siap aja diusir berarti. Silakan. La ikraha fiddin, kami tidak punya niat untuk memaksakan Anda. Saya hanya menjabarkan, mengingatkan saja. Berarti penggenapan terhadap Matius 7 tadi sudah betul akan terjadi. Silakan. Keturunan Anda, kalau Anda tidak ketemu Yesus nanti, keturunan Anda, cucu Anda, cicit Anda, turunan Anda yang akan bertemu dengan Yesus dan akan diusir. Cucu Anda akan mengatakan, kakek saya yang memerintahkan dan mengajarkan saya menyembahmu. Bukan bapakmu kan? Bukan bapakku kan, kata Yesus? Ya. Kamu menyembahku bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu ke gereja bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu ibadah minggu bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu makan babi dan tidak bersunat bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Lalu siapa yang mengajarkanmu? Bapakku, yaitu saudara onpestisasi. Bukan kehendak Bapa Elohim sehingga anak keturunanmu menjadi Kristen. Bukan kehendak Bapa Elohim sehingga anak-anakmu menjadi penyembah Yesus. Tapi atas kehendak nenek moyangmu sendiri yang diterima ajarannya dari penjajah Belanda, Portugis, yang datang ke Nusantara kita ini. Tak ada murid Yesus atau keturunan dari ke-11 murid Yesus yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah Kristus. Tak ada. Mereka Bani Israel sampai hari ini masih digaungkan, masih menggaungkan, masih terdeteksi dengan sangat akurat. Mereka penyembah Elohim, bukan penyembah Kristus. Sedangkan penyembah Kristus muncul pertama kali di Antioquia, kemudian menyebar dan dijadikan ajaran itu sebagai sah, sebagai sebuah ajaran negara Romawi kerajaan pada saat itu. Sehingga siapapun yang tidak hidup dalam kebijakan kerajaan Romawi, gereja Katolik, maka otoritas atau otoriter daripada gereja Katolik akan membumi hanguskan wilayah tersebut. Jelas sampai di sini. Tak ada murid Yesus, tak ada Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen. Tak ada Bani Israel mengajarkan orang menjadi penyembah Kristus. Tak ada. Hanya orang barat yang nyebrang ke Nusantara, berbisnis sambil menjajah, mengajarkan untuk daerah jajahannya menyembah kepada Kristus titipan dari Romawi. Silakan Anda renungkan. Musuh Anda hari ini adalah Yesus anak Maria, bukan Bang Suma. Saya hanya sebagai pembawa peringatan kepada saudara-saudara sekalian. Silakan. Oke Bang Suma ya. Abang Suma bernarasi panjang, tapi kalau menurut saya ya
ya saya tidak berpanjang lebar juga karena memang kita sesuai dengan doktrin-doktrin kita bukan, tetapi kita sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Bible itu atau kitab kita. Ya, memang Abang semua mengatakan bahwa Yesus itu utusan, memang benar, ya. Tapi Yesus itu adalah diutus dari Bapa dan tanpa Bapa dia kami tidak bisa mencapai Bapa itu. Makanya aku tadi bilang ya, Abang semua bagaimanapun tapi bahwa kami orang Kristen itu kami mengenal Yesus itu sama dengan kami mengenal Bapa itu titik ya. Jadi kami sembah Yesus sama dengan kami sembah Bapa. Itulah kami orang Kristen. Makanya Abang Suma tadi bilang kamu membantah itu kalau bantah jawabannya itu yang saya bilang kami menyembah Bapa Yesus itu sama dengan menyembah Bapa. Sudah titik. Iya, betul. Memang nubuat Yesus itu tidak sia-sia, saudara. Nubuat Yesus itu tidak sia-sia. Harus ada yang menggenapi. Karena kalau tidak ada yang menggenapi berarti Yesus itu pembohong. Harus ada. Harus ada penyembah-penyembah Yesus ini. Harus wajib. Harus ada orang yang diusir oleh Yesus. Harus wajib. Karena kalau tidak ada maka Yesus hanyalah seorang pembohong, pendusta besar. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Itu harus terjadi. Nah, siapa mereka? Keturunan dari Kristen hari ini yang tidak bertobat. Anak-anakmu lah yang akan kamu ajarkan, kemudian turunanmu lah yang akan sampai ke dalam api neraka bersama dengan engkau akibat ulah kalian yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Silakan. Yesus memang berpesan kepada Bani Israel, waspada, 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 waspada kepada penyesat. Jangankan ente orang Kristen yang hidup 2000 tahun setelahnya. Apa kata Yesus dalam Matius 24 nomor 24? Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Orang-orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi ente yang cuman modal imani saja. Silakan saudara, saya tidak paksa. Anda mau percaya, tugas saya hanya mendudukkan sebagaimana amanat Al-Quran. Ketika orang-orang beriman itu datang, maka dia akan mensucikan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Kami sedang membersihkan Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul dari orang-orang kafir yang membawa-bawa namanya agar dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Silakan. Ya, pemain selanjutnya Bang HM Muslim apa Kristen? Bang HM. Dibuka dulu. One Piece. Tahu dulu ke One Piece dulu, One Piece. One Piece. Oh, halo Bang. Ya. Sembahan kamu ada berapa, Bro? Nah, gimana Bang? Sembahan kamu ada berapa? Sembahan, kan tadi saya udah bilang ya, bagi kami orang Kristen kami menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa di surga. Itu kan titik. Gak bisa berapa bisa jumlahnya itu? Berapa jumlahnya itu? Itu doang sebentar. Berapa jumlahnya itu yang kau sembah? Ya, kalau aku menyembah Bapa di surga, menyembah Yesus, makanya aku mengatakan bahwa menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa. Itu titik. Ya, berapa itu yang kau sembah? Berapa itu yang kau sembah? Ya aku menyembah ya, nah aku tadi udah jelas Bang, aku menyembah Yesus. Susah banget ya, udahlah nggak mau jawab. Bilang aja 2 gitu loh, susah amat. Lanjut Bang Hain, susah amat sih lo sembah Yesus, lu sembah Bapa. Jadi sembah lu 2 gitu loh, susah amat jadi orang. Ditanya. Bang HM. Ya. Muslim apa Kristen? Kristen. Silakan. Jangan pakai titik ya Bang. Jangan pakai titik, koma aja koma. Lanjut. BZ PS pesulap. Apa maksudnya nih? Itu judulnya kan? Udah judulnya saya hilangin. Sok. Tanya aja tanya. Oh bertanya. Topiknya sore ini adalah ya, Yesus itu anak Bunda Maria. Apakah sama dengan Yesus yang ditemui Paulus di padang gurun? Itu Bang topiknya Bang, silakan. Beda. Beda benar cuma jujur dia. Nah, beda kan? Beda. Udah selesai. Anak Paulus yang mana? Tidak ada saya dengar.
Kalau ada Maria kan jelas juru selamat itu Kristus. Anak Paulus siapa? Anak Paulus ya kalian lah. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kalian ini anak-anak Paulus. Gimana ya? Alamak. Kami ini anak Yesus Kristus, Bukan anak kalian itu Paulus. adalah anak-anak Paulus. Kok bisa? Kok Ya iya dong. dibalik? Kok iya dong? Ya di dalam kitab itu diterangkan saudara bahwa kalian itu adalah anak-anak Paulus di 1 Korintus 4 ya teman-teman ya. 1 Korintus 4 nomor 15. Silakan Anda baca. 1 Korintus 4:15. Iya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Tuh, di mana salahnya? Ya kok tadi Anda yang membantah, sekarang di mana salahnya? Iya, salahnya di mana? Sama aja anak Yesus kan? Kayak ular. Katakan anak Paulus. Kayak ular. Iya, kalian itu anak-anak Paulus, betul? Di mana dikatakan anak Paulus? Nama Paulus saja tidak ada di sini. Loh. Coba baca. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini ucapan siapa? Coba bacanya. Nih. Nah, coba. Di mana ada kata Paulus di sini gitu? Nah, ini ucapan siapa? Itu dulu. Ucapan Paulus. Nah, berarti dia menganggap dirinya bapak, betul? Iya, di mana dia mengatakan? Siapa anaknya? Kok Siapa menganggap anaknya di apa? situ? Siapa anaknya di situ? Siapa anaknya? Di mana dikatakan anak di sini? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak banyak bapak, karena akulah yang dalam. Oke, stop dulu sampai di situ. Pendidik maksudnya di situ kan guru, bukan anak. Gimana sih? Paulus di situ mengaku sebagai bapak. Di mana dia mengaku tidak mempunyai banyak bapak? Bukan bapak katanya, bukan dia sebagai bukan dia bapak. Lalu? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Titik. Ya, terus? Karena akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Terus siapa bapak di situ? Akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Siapa di situ? Paulus. Siapa? Nah, Paulus. Siapa anaknya? Ini parah nih. Apa nih parah-parah? Siapa anaknya? Ini parah nih. Apa lah nih? Siapa anaknya? Sebab Kan kamu Yesus, bentar, kan kamu Paulus punya itu banyak memang bapa. pernah bersalin kan? Ini kan surat Paulus ke Korintus. Iya. Ya udah ke Korintus lah. Nah, berarti surat Korintus itu untuk orang Korintus, bukan untuk kalian. Bukan, ini kan untuk Korintus. Dengarkan teman-teman. Beliau sudah mengakui kalau surat Galatia itu, Korintus itu bukan untuk Kristen Indonesia, tetapi untuk jemaat yang ada di Korintus. Dah selesai, bubar. Ini Terus Bang Paulus Felix mengatakan dulu begini. izin minta di follow dulu mungkin Bang Ustadz Felix. Oh iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jemaat dari mana nih? Korintus apa dari Makassar nih? Ya dari Makassar. Oh iya silakan. Iya, silakan teman-teman di follow saudara kita ya Bang Felix, di follow semuanya supaya 3.000 orang sini bisa menjadi pengikut beliau. Silakan. Begini Bang Suma, kemarin kan saya di Makassar, HP saya dicuri orang. Masya Allah.
Jadi Kok bisa? Iya nggak tahu, saya tidur diambil orang akun-akunnya di dalam, ya saya lupa semuanya, makanya akunnya ini baru 2 pengikutnya, makanya saya izin sama Kian Santang untuk naik dulu, mudah-mudahan bisa di follow sama teman-teman Iya. Yang kedua saya Di-follow, sampaikan teman-teman. kepada upload Islam siapapun yang ada di bawah, ternyata kita ini upload Islam ini dikirimkan ya setan-setan yang berupa manusia, yaitu perempuan. Jadi sengaja DM kita katanya mau masuk Islam, diminta nomor handphone. Jadi sengaja mereka orang-orang Kristen perempuan itu menggoda kita, lalu disuruh bacakan Amsal, lalu mereka merekam. Jadi alhamdulillah, untung Allah mengingatkan saya bahwa itu adalah jebakan. Jadi mereka ingin menjebak kita, lalu nama-nama kita nanti akan rekaman itu akan disebar di media sosial agar nama-nama apologet Islam itu rusak, makanya tidak ada yang percaya lagi. Jadi hati-hati dengan misi-misi mereka, teman-teman yang ada di bawah. Jadi saya dalam 1 bulan ini sudah 3 kali dijebak seperti itu, dikirimkan ya perempuan-perempuan, padahal mereka adalah setan dan iblis yang berusaha menghancurkan ya teman-teman apologet Islam. Gitulah langkah-langkah mereka kalau sudah suntuk atau sumpak, bagaimana caranya untuk menghancurkan Islam. Jadi mereka menggerahkan semua pasukan-pasukan mereka gitu, teman-teman. Jangan Bang Pelik, jangan salahkan mereka. Mereka mengikuti perintah dalam Bible. Kenapa di dalam Bible itu beritakanlah baik maksud berbohong maupun tidak, kan boleh itu. Boleh berbohong kok. Betul ya Bang Yuma, ada datanya ya? Luar biasa mereka. Ada. Terima kasih. Jazakallah khairan. Host, teman-teman semuanya. Siap. Jangan terlalu di follow dulu. Follow dulu. Kalau HAM ini jangan di follow, diblokir aja. Jangan lupa di follow back. Iya tahu. Mau belajar. Polyback itu TV tabung zaman dulu kalau rusak polybacknya. Bang Andi. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Galatia berapa? Galatia 4 nomor 19. Galatia 4. Ya, jadi Paulus itu bersalin untuk melahirkan Kristen-Kristen ini. Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Bersalin Paulus, Bang. Bersalin sini dia. Iya. Dia beranak, hamil. Entah siapa yang hamil, aku juga bingung. Kok bisa? Iya, makanya mungkin itu dasarnya sampai di gereja bisa nikah sesama rudal, saling tembak. Karena Paulus saja menderita hamil, dia bersalin, Bang. Aku baru baca nih, kok bisa dia pula bersalin laki-laki? Mungkin itu dasarnya kenapa di Amrik itu ada Bible khusus 3 huruf itu JJ. Karena ternyata rasul yang dibanggakan ternyata juga pernah bersalin. Berarti ada yang menghamili dia kan? Siapa? Kok lucu aja nih, kok bisa pula ada bersalin? Paulus atau main nih? Paulus. Dari mana? Dalam bahasa Yunaninya Odino. Odino itu artinya dia mengandung. Mengandung apa itu? Berarti dia punya kandungan. Mama solang generasi. Diceritakan ini gak ada dibilang nama Paulus di sini. Lalu siapa Bang? Siapa kalau bukan Paulus? Hai anak-anakku. Ini siapa? Galatia itu jelas di Galatia 1. Coba Anda baca. Galatia 1 itu apa? Dia menerima Injil dari Kristus yang bukan manusia. Inilah akibatnya. Dia dihamili. Mengandung dia. Pertanyaannya, Paulus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki lah. Kenapa dia bersalin? Itu pertanyaannya di situ. Kok bisa dia bersalin? Ini parah nih.
Yang ditanya itu benar Paulus atau bukan? Itu bukan Paulus. Itu Paulus itu. Kok bukan Paulus pula? Nggak ada namanya Paulus. Hai anak Alamak. aja. Iya, tapi Galatia itu kan surat Paulus itu. Betul. Coba Anda baca Galatia. Iya. Nah, dia yang sudah menulis ini surat kan untuk surat Paulus ke Galatia ini, Bang Juma. Nah, iya, betul. Nah, terus Benar. bukannya si Paulusnya gitu loh. Loh, kok bukan Paulusnya? Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Itu kamu, aku di situ itu Paulus, itu bercerita tentang Paulus itu. Paulusnya. Bentar, saya bacakan ya. Paulus berkata nih, hai anak-anakku, karena aku menderita sakit, bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Itu kata Paulus. Nah, itu kata Paulus. Artinya ini bukannya bersalin secara wanita kan? Lalu apa yang bersalin? Apa yang bersalin selain bukan secara wanita? Apa? Ayo. Iya, artinya itu bukan bersalin secara wanita. Gimana coba laki-laki bersalin? Iya, tanya Paulus. Ini aja, emang itu orang Korintus, orang Galatia itu bodoh-bodoh ya, dibodoh-bodohi oleh Paulus gitu ya. Enggak lah, jangan gitu lah. Iyalah, kenapa dia harus mengatakan Paulus itu? Aduh, bahaya ini, bahaya. Mati. Galatia itu di mana sih? Galatia itu daerah mana sih? Hai, manrase. Gue pengen lihat orang-orangnya di situ kayak cerdas apa gimana? Galatia daerah mana bro? Galatia itu? Ayo, jawab. Galatia. Mana itu? Daerah mana? Bentar cari. Cari dulu di Google. Ya kita cari, kurang paham juga kan? Iya, tapi lucu juga lu. Turki bang. Galatia. Coba cari Galatia daerah mana? Daerah Turki bang Andi. Turki kan ya? Iya. Udah kayak Eropaan itu aja mak. Iya, Turki tengah. Iya, udah kayak Eropaan dia. Udah masuk ke daerah Ethiopia. Romawi. Kocak. Manang kaje macari pasi Paulus matampui naseng ali matampui. Ini hamil di luar nikah pasti. Bukan itu artinya, cuman kita belum paham artinya apa nih. Lah bersalin itu apa coba? Apa peribahasa bersalin itu bisa nggak disandingkan kepada laki-laki? Makanya di Alkitab ini betul tulisannya bersalin, cuman artinya bukan itu. Karena nggak mungkin kan laki-laki ini. Salah tulis. Bukan salah tulis, ada artinya. Kalau Tuhan masuk di dalam kandungan bisa kan? Bisa. Seorang wanita bersalin dan bersalin yang ada dalam kandungannya Tuhan. Nah, kalau laki-laki bersalin bisa kalau Tuhan mau, betul? Jawab Bang Andi. Mantra saya kayak masolang generasi. Ini Bang Haim ini orangnya baik sih, sebenarnya lucu dia. Aku gak mungkin jawabnya itu. Iya, dia sendiri ngakak dia sendiri. Nanti tanya pendeta bang hari Minggu. Pendeta, ini Paulus sejak kapan dia hamil? Dan siapa yang menghamili dia? Dan siapa anak-anaknya? Karena setahu saya Paulus itu anaknya ya Kristen. Oh ini artinya Bang Juma, bentar aku udah dapat nih artinya. Nih, artinya itu kan perumpamaan tentang kelahiran itu menggambarkan pergumulannya dalam pembimbingan jemaat Galatia secara rohani. Akhirnya dia hamil. Enggak, perumpamaan kelahiran, menggunakan perumpamaan kelahiran dia untuk mempergumulannya dalam membimbing jemaat Galatia secara rohani. Itu maksudnya. Berarti dia nggak hamil beneran? Bukan, enggak. Soalnya saya bilang tadi nggak mungkin Paulus hamil dia kan. Iya. Kenapa Apakah bersalin? Iya, kenapa nggak bahasa lain? Misalnya dia buat bahasa kayak gitu supaya orang kan biasa Kenapa nggak bertelur atau menetas? Kan Paulus menggunakan perumpamaan kelahiran untuk menggambarkan pergumulannya dalam membimbing jemaat Galatia.
Wah, udah bisa kau jadi jujur bicara Paulus ini. Menggunakan Ini kalau HP Paulus murah Gurunda, menggunakan saya lempar perumpamaan ini HP kelahiran. ini. Aduh, pusing. Aim, mulai sore ini kau juru bicaranya Paulus. Kau pintar sudah sekarang ngeles. Hah? Kau sekarang udah pintar ngeles, udah bisa, udah mantap kau. Bukan, aku juga baca dari Google ini ya, artinya. Iya betul. Artinya itu Paulus menggunakan perumpamaan kelahiran untuk menggambarkan pergumulannya dalam pembimbingan jemaat Galatia secara rohani. Persalinan berarti tadi maksudnya tentang perumpamaan kelahirannya. Menggambarkan Berarti pergumulannya. Kristen ini adalah anak dari hasil bersalinnya Paulus, kan gitu. Secara rohani, secara rohani. Berarti Kristen ini anak-anak Paulus, betul itu. Hai anak-anakku. Bukan, Gitu. kami ini anak Yesus Kristus. Bagaimana Yesus tidak pernah bersalin? Yang bersalin itu Paulus. Gimana sih? Iya, ini artinya tadi nih ya, Paulus menggunakan Iya. pergumulannya dalam Artinya yang melahirkan Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Mana ada Yesus pernah bersalin? Gak ada. Yesus punya murid, Paulus punya anak. Nah, Bukan, kalian ini kenapa anak- Yesus anak-anak Paulus jadi Allah kami? Jangan ribut dulu. Tante Paulus lagi lewat tuh mau ke pasar. Jadi Kristen ini anak rohaninya Paulus gitu ya? Iya. Bukan. Jadi Paulus itu bersalin rohani. Maksudnya dia masuk angin kembung. Iya, lahirlah Kristen. Ya, lahirlah Kristen. Lahirlah Makanya- Bang Haim ini. Jadi kamu ini bro, Bapak rohanimu Anaknya siapa? Paulus. Haim. Bapak rohanimu siapa? Paulus. Bapak rohaniku. Iya. Paulus. Di sini ya pendeta. Enggak, yang ada tertulis di situ loh. Paulus. Nah itu dia baju Jumat tuh Paulus katanya. Polos dia. Polos. Dia kan bapak rohani kan, bukan Allah saya. Kalau saya tetap Yesus. Bapak rohani masuk gua. Iya, bapak rohani itu Paulus yang Iya mengajar. Paulus, ya udah. Kau jujur orangnya sebenarnya gitu. Ya itu yang saya tahu, ya itulah saya bilang. Nah, bagus lah kau jujur, nggak mau bohong. Nanti Kasih kalau dia sudah koin, kasih bersalin, dia koin. Kasih kita kopi, kasih kopi, kirim dia jujur. Kasih tepung kopi. 1 karung, tepung TPWK untuk bikin onde-onde kalau sudah melahirkan ya. Teman-teman kasih koin dia, kasih kopi dia, jujur dia. Kalau orang jujur dikasih kopi. Kasih mawar apa kayak gitu. Jujur dia. Aim apa yang dimaksud dengan anak rohani? Anak rohani. Ya. Anak rohani itu ya kami Jumat-Jumatnya. Bapak rohani pendetanya. Rohani. Ya anak-anak roh gitu ya. Jadi kamu anak roh gitu ya. Bukan rohani. Ya, rohani kan roh, nggak kelihatan. Bukan, beda tuh. Rohani roh sama rohani kan beda. Roh ya roh nggak kelihatan. Rohani ya gini. Rohani itu kata dasarnya roh. Kok bisa? Iya, tambah ani ke orangnya. Yang nama ani jadi roh. Ini kan manusia nih, manusia kan jasmani dan rohani kan gitu ya. Betul. Artinya jasmani dan roh. Kenapa ditambahin ani? Ya karena menyangkut ke personalnya gitu loh. Roh itu umum, rohani ke orangnya gitu. Coba buka Google lagi deh. Coba buka Google. Arti rohani. Iya. Kata dasar rohani. Akar kata rohani. Jangan bilang rohnya Ibu Ani ya, jangan. Ini netizen juga kadang-kadang masa rohnya Ibu Ani. Ada aja loh. Akar kata rohani, roh. Ya itu roh. Merupakan sifat yang berhubungan dengan roh atau bersifat spiritual. Nah, jadi kata rohani turun dari kata roh yang merujuk kepada unsur fisik. Manusia seringkali dengan jiwa, sukma dan batin. Benar kan? Betul, roh. Jadi kamu anak rohnya, anak roh. Kami anak-anak roh, anak rohani. Iya. Jadi rohani itu kata dasarnya roh ditambah ani ke personalmu.
artinya itu roh itu anak-anaknya Yesus, anaknya Tuhan gitu loh. Ya, anaknya Paulus tadi di situ Bukan. Bang, kami bukan pengikut Paulus. Kami itu mengikuti ajaran Yesus yang diajarkan Paulus. Yang benarnya gitu. Bukan kami ikutin Paulus. Kami yang ikutin itu ajaran Yakin Yesus yang lu? diajarkan Paulus. Yakin? Yakin. Oke, saya kasih contoh ya. Yesus waktu hidup, nih satu contoh nih. Yesus waktu hidup, babi itu haram atau tidak? Haram. Yesus masih hidup. Babi itu haram apa tidak? Haram. Nah, Paulus itu babi haram atau boleh dimakan? Nah, boleh lah dimakan. Nah, sama atau tidak ajarannya tuh? Kan udah jelas bahwa bukan kau lagi. ada aja jawabanmu. Saya nggak butuh jawaban muter-muter. Bukan muter-muter bang, saya Sekarang menjelaskan diam sesuai dulu apa yang ada. HM. Yesus waktu hidup mengajarkan babi itu haram, betul? Betul. Paulus itu mengajarkan babi halal atau haram? Tidak ada diajarkan Paulus. Ada ya. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Jadi menurut Paulus semua halal. Bukan ayatnya bang, coba bisa baca. Aduh ya Allah. Kan nggak ada tulisan bahwa babi itu haram apa yang diajarkan Paulus, kan nggak ada bang. Jadi jangan mengada-ada bang. Kalau di perjanjian lama ada dikatakan babi haram. Perjanjian baru kan Paulus tidak ada rasaku. 1 Korintus 6:12 coba lo baca. Bentar, 1 Korintus 6 nomor 12. Oh, 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 nomor 12 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Tuh. Jadi dia tidak mau diperhamba oleh apapun. Semua halal bagi Paulus, betul? Tunggu, baru cari lagi apa maksudnya. Bentar bang ya. Ya. Pokoknya lu kotak-atik dah cepat. Ya, Paulus itu nggak mau diperhamba. Dia bos. Jadi semua halal boleh dimakan. Nggak mau dia diperhamba. Yesus hamba Tuhan. Karena Yesus hamba Tuhan, ya dia ikut hukum Tuhan. Tadi itu haram. Ya Yesus hamba. Kalau Paulus nggak mau diperhamba. Iya bang, tapi kami kan udah jelas. Diam dulu kau, kami saya sama HM dulu. Bukan percaya Kau Paulus, mengikuti Paulus. Kau muter-muter bentar dulu. Yesus yang diajarkan Paulus, itu yang jelas. Jadi kami yang ikuti Yesus itu sama dengan kami mengikuti Bapa di surga itu. Itulah konsep kami orang Kristen. Ya, kalian Paulus dan Yesus jangan salah preferensi dengan kami. Paulus itu menghalalkan babi, kalau Yesus mengharamkan babi. Apanya yang sama? Oh, ini artinya Walaupun dia mengharamkan babi. Ini artinya bentar. Artinya itu kita memiliki kebebasan untuk memilih apa yang membangun dan tidak memperbudak diri. Itu artinya tuh bang. Iya, kamu nggak boleh jadi budak, nggak boleh jadi hamba. Harus harus bebas. Yesus itu hamba. Dengerin. Yesus itu hamba Tuhan. Artinya nggak boleh berbuat sesukanya. Kata Yesus, segala sesuatu yang aku lakukan itu kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus itu tidak berkehendak bebas. Tapi Paulus tidak mau diikat. Dia nggak mau diperhamba. Makanya semua halal untuk dia yang dia lakukan. Paham sampai sini? Belum. Lah, Yesus itu hamba Tuhan. Paulus bukan hamba Tuhan. Dia nggak mau diperhamba. Makanya tadinya babi haram menjadi segala sesuatu halal. Dia nggak mau diperhamba. Begitu? Dulunya Paulus itu memang orang jahat. Cuman kan udah bertobat. Sampai sekarang juga masih jahat. Enggak, dia kan udah mengajarkan kebaikan. Jadi apanya kebaikan kalau dia melawan Yesus? Ini artinya ini kan dia bukan segalanya. Satu lagi ya. Yesus itu taat terhadap hukum Taurat, termasuk perintah sunat, betul? Ya. Oke. Paulus itu di Galatia 5 nomor 2 coba baca.
Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Cukup. Kamu udah disunat belum? Saya sudah. Kristus tidak berguna bagimu karena kau disunat, kata Paulus. Bukan. Sunat itu kan bukan, kita kan ngerti kesehatan. Orang tua Coba saya. baca dulu, baca lagi. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Oke, stop. Artinya di situ ya, siapapun Kristen yang bersunat, Yesus tidak berguna bagimu, betul? Bentar, cari artinya bang. Coba cari artinya. Udah jelas kok itu bahasanya, cari artinya lagi. Iya, dalam kitab itu kan banyak perumpamaan. Umpama lagi, sunat nggak ada umpama. Sunat ya Ada sunat. ini, dia, bentar. Lama. Jadi gini bang ya. Jadi kalau orang Kristen yang sunat itu adalah budak, makanya dikatakan Rasul Paulus gitu. Namanya orang di luar bangsa Yahudi yang sunat adalah budak Yahudi. Nah ini hukum ini loh. Yesus itu taat terhadap hukum Taurat. Makanya hukum Taurat itu wajib disunat. Makanya Yesus sunat karena dia hamba. Kalau Paulus, apabila kau disunat, Kristus tidak berguna. Jadi nggak perlu sunat, kata Paulus. Gimana sih lo bahasa Indonesia begini lo nggak paham? Kalian ini kok bahasa Indonesia nggak ngerti ya? Ya terakhir nih sebelum maghrib nih, Bang Haim. 1 Korintus 4 nomor 10. Tunggu ini dulu, belum selesai loh. Udah mau maghrib. Lu pekerjaan rumahnya nanti itu. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10. Ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Maksudnya apa itu? Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh karena Kristus? Bentar, aku cari bentar. Aku kurang paham juga, Bang. bentar. Bentar, Bang. Banyuma lagi persiapan maghrib teman-teman. Aku juga bentar lagi kelar nih. Di situ udah maghrib bang. Di Makassar udah mau maghrib. Sini masih jam 4:55, jam 5 lah. Ya, aku kan di Makassar bang. Abang dia Jawa. Pembodoh nih, ntar bang. Polisi mengaku bodoh nih. Kita lihat bodoh kan. Nah ini artinya bang. Apa tuh? Baca ya, Paulus itu artinya kan, Paulus ingin menyampaikan bahwa kehidupan sebagai pengikut Kristus seringkali berbeda dengan pandangan dunia. Apa yang dianggap sebagai kelemahan atau kehinaan di mata dunia, bisa jadi adalah kemuliaan dan kekuatan di mata Kristus. Paulus menekankan bahwa fokus utama orang percaya seharusnya bukan pada kehormatan duniawi, tetapi pada kesetiaan kepada Kristus dan pelayanan apapun konsekuensinya. Itu artinya bang. Kok lain tertulis, lain penjelasan gimana sih bro? Iya ini kan Paulus menyampaikan kan tertulisnya jadi, coba tertulisnya apa? Dengerin dulu bro. Tertulisnya apa? Penjelasannya apa? Kok beda? Coba abang cari bang di Google, pasti ada arti di situ artinya itu kami bodoh karena Kristus. Nah pertanyaannya siapa yang bodoh? Ini merupakan surat Paulus kepada jemaat. Kepada jemaat di Korintus. Ya berarti jemaat Korintus bodoh karena Kristus. Bagian dari surat Paulus. Ini kan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Iya Korintus lagi yang bodoh karena ya Kristus. Bukan, itu kan ada artinya tadi saya bacakan. Bagaimana yang kau bacakan itu jauh sekali dengan apa yang tertulis, melenceng jauh. Itu di sini itu buat, nah ini artinya dan bagaimana Paulus dan bagaimana Kristus. Mana Yesus? Tapi nanti habis Isa kau naik ke sini lagi ya bro. Kau orangnya baik, soalnya mau membaca soalnya. Jadi apapun yang penjelasanmu ya kita hormati kan gitu ya. Oke bang, tapi kalau masih itu bang ya soalnya ini pula kerja kan. Habis maghrib jam 7:30 atau jam 8 nanti malam ya. Sini lagi. Oke undang lagi bang ya.
Oke, Kau Bang, siapa? coba. Bisa DM hostnya aja, DM hostnya. DM hostnya di follow, nanti hostnya live follow itu. Udah. Ya, itu. Aduh, Bentar. dari tadi kok nggak ditanya-tanya saya nih bos. Kenapa bang? Dari tadi kok nggak ada pertanyaan gitu sama saya satu kali pun gitu bang. Oh, Gak pendengar baik aja saya di sini. sorry, maaf ya bang ya. Soalnya teman-teman Kristen juga banyak. Oh iya, oke. Bisa kita lanjut nanti jam 7:30 atau jam 8 malam Enggak di sini apa-apa, ya. Bang Kores maju. Bang Kores Ada Bang Kores ya? itu. Ya, silakan. Res. Woi, Siapa nih Edihon ini Kristen juga ya? Iya, Kristen. Oh, Kristen Bang. Protestan apa Katolik Bang? Protestan. Protestan. Abang tahu nggak kenapa ada Protestan? Sejarahnya? Sejarahnya karena Paulus. Protestan nggak ada hubungannya dengan Paulus Bang. Jadi sama Protestan itu tokonya Martin Luther Bang. Tadinya semua Anda itu Katolik. Karena Martin Luther nggak suka dengerin dulu saya jelaskan ya. Karena Martin Luther nggak suka Katolik. Apa yang tidak suka? Yang tidak suka itu adalah surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa ini itu berbayar. Akhirnya Martin Luther nggak mau membebani jemaat. Masa orang pengampunan dosa harus bayar? Makanya dia berontak membuat Denham baru menjadi Protestan. Makanya kitabnya itu dikurangi menjadi 66. Jadi tokoh Protestan adalah Martin Luther. Harus belajar Bang ya. Oh iya Bang ya. Nah, ini ada Ustadz Alip nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Koros lagi ada kegiatan kayaknya dia, nggak bisa. Ya, lanjut terus sama Ustadz Alip. Edihon, ketemu lagi Edihon. Apa suruh salah naik? Aku mau olahraga dulu Ustaz. Biasa. Siap. Nah, ketemu aja kita bos. Oke, ya lanjut. Gimana? Tadi Edihon minta ditanya ya? Iya ditanya dulu bos. Enggak, tema kita malam ini apa bos? Belum malam sih. Sore ini. Enggak, Edihon tadi malam itu kan sudah dapat pelajaran tuh. Sebelumnya belum pernah diajarin. Tadi malam dapat pelajaran kalau Yesus itu hamba Tuhan. Dia mengabdi kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Nah, semalam Edihon dapat pelajaran tuh. Yang sebelumnya tidak pernah diajarin di gereja. Iya, tapi kan langsung terpotong tadi malam tuh sama teman itu kan. Ya udah dilanjut kalau terpotong. Apanya yang terpotong? Emang tema yang tadi malam itu apa? Yesus hamba Tuhan gimana sih? Iya, memang Yesus hamba Tuhan. Ya, sekarang udah percaya kan kalau Yesus hamba Tuhan? Iya. Soalnya sebelumnya kau tidak percaya kalau Yesus itu hamba Tuhan. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan sudah percaya, berarti dia menghamba kepada Tuhan. Kalau Yesus menghamba kepada Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Itu berdasarkan contoh dari Yesus dan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Kan gitu. Itu dulu pelajaran berharga itu untuk teman-teman Kristen. Perlu diimani. Bahwa mengenal... Oh iya, gimana? Yang hambanya itu kan wujud kemanusiaannya bang, wujud keilahiannya kan. Yesus ini kan kalau dalam Kristen ini diartikan dalam dua wujud, wujud kemanusiaannya dan wujud keilahiannya gitu bang. Nah, Yesus punya dua wujud. Iya. Nah, di mana Yesus menjelaskan kalau dia punya dua wujud? Di sana. Bukti Yesus punya dua wujud itu kan setelah Yesus itu dibangkitkan. Bangkit dengan wujud yang sama. Keilahiannya gitu bang. Oh, jadi orang bangkit dari kubur dia jadi ilahi. Iyalah bang, emang nah, di kalau siapa kau yang ngambil bangkit dari kubur bang? Kalau ngambil dalil itu, benarlah pengajarannya itu bukan dari Yesus. Makanya ada di Roma 14 nomor 9. Oleh karena itulah Yesus mati
dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang hidup maupun orang mati. Lagi-lagi selalu mengambil dalil tentang Yesus itu Tuhan di luar dari pengajaran Yesus. Makanya memang itulah Kristen tadi. Kristen itu memang ajarannya adalah menuhankan Yesus yang rasulnya adalah Paulus yang tadi melahirkan orang-orang Kristen kan gitu. Dan Paulus itu menjadi bapaknya, menjadi pendidiknya. Maka orang Kristen itu harus selalu mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Paulus. Inilah letak perbedaannya antara ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Yesusnya tadi mengajarkan dia apa? Dia seorang anak manusia. Dia yang tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Dia menjalankan perintah Tuhan. Dia mengajar kepada bangsa Yahudi agar kembali kepada hukum Tuhan, menyembah Tuhan yang esa, di tengah Bani Israel, di tengah orang-orang ahli Taurat dan seterusnya. Dia beribadah menyembah kepada Tuhan. Itu ajaran Yesus. Selama dia mengajar 3 tahun, yang kitabnya dicatat hanya 4 kitab tentang Yesus. Selebihnya untuk Kristen itu banyak, ada 13-14 kitab menjadi landasan iman Kristen. Gitu. Tapi kan ada jadi didaur ulang juga, Yesusnya. Yesus itu adalah anak Allah gitu kan, yang hidup. Ya terus kenapa kalau dia anak Tuhan? Ya anak Tuhan udah pasti bagian dari Tuhan, Pak. Kalau Yesus disebut anak domba, berarti dia bagian dari domba. Itu kan kalau domba perumpamaan. Nah, sama aja lah, itu juga perumpamaan. Kenapa yang anak Allahnya bukan perumpamaan? Ya itu dia. Oh gitu ya? Itu bukan perumpamaan, Pak. Kalau gitu, kalau bukan perumpamaan, anak kandungnya Allah kalau gitu. Waduh. Giliran masuk doktrin, dibuat perumpamaan, bukan perumpamaan. Giliran ada yang tidak sesuai keinginan, dibuat perumpamaan. Sama saja itu semuanya perumpamaan yang dia buat. Kalau Yesus mengaku dirinya anak manusia, perumpamaan atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti benar Yesus anak manusia. Anak Bunda Maria kan gitu. Ah iya, berarti Yesus benar-benar anak manusia pada hakikatnya, bukan anak domba dan juga bukan anak Tuhan pada hakikatnya. Kan gitu. Karena dia itu benar-benar anak manusia. Betul-betul yang abang bilang itu betul. Cuman kan kita menganggap dia sebagai Tuhan, Tuhan untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia, Bang. Itulah Kristen. Saya bilang tadi, Kristen itu menganggap Yesus sebagai Tuhan berdasarkan ajaran di luar dari Yesus. Surat-surat yang dibuat menjadi barometer imannya Kristen, yaitu surat Paulus ada 13 plus 1, 14. Itu yang menjadi landasan iman Kristen. Makanya dalilnya selalu di luar dari pengajaran Yesus. Yesus mengajar itu 3 tahun. Dia di kalangan Bani Israel. Dia masuk ke Bait Allah, Bait Tuhan, Betel. Dia keliling Galilea. Dia membuka kitab para nabi, kitab perjanjian lama. Dia mengajarkan orang-orang Yahudi kembali kepada ajaran Tuhan. Tentang hukum Tuhan dia ajarkan kembali bahwa Tuhan itu Esa. Itu ajaran Yesusnya. Itu ajaran Yesus. Tapi memang saya bilang tadi, Kristen itu, toh nama Kristen sendiri pun pertama kali disebut itu ketika Paulus melakukan perjalanan. Dia mendapat ejekan dari orang-orang bahwa dia itu disebut sebagai Kristos. Kristen itu dari situ. Jadi saya nanya sekali dulu, Bang, bisa nggak? Iya, siap. Abang ini Muslim apa Kristen, Bang? Saya Muslim sama kayak Yesus. Loh. Kalau abang kan Kristen, pengikut Paulus, itu aja bedanya. Dari mana abang sama kayak Yesus? Yesus aja nggak membawa agama, nggak membawa keselamatan ya, Bang, ke dunia ini. Lah iya, itulah keselamatan. Makanya Yesus itu orang yang selamat. Saya sebut dia Muslim. Muslim itu adalah orang yang selamat. Saya orang yang selamat ketika kembali kepada jalan Tuhan, gitu. Sementara kan kalau Kristen tadi pengikut Kristus katanya kan. Pengikut Kristus yang diajarkan oleh Paulus, gitu. Yesus itu berserah diri kepada Tuhan, makanya dia selamat. Jadi kenapa Yesus bilang akulah jalan kebenaran kayak gitu, Bang? Ya iya, itu dia itu jalan. Dia itu jalan sebagai jalan agar diikuti jejaknya. Bukan disembah jalannya, bukan.
Sebagai jalan, ikuti jejak. Dia itu yang membimbing orang menuju kepada keselamatan. Karena Yesus sebagai contoh, dia itu yang mengajak keselamatan. Makanya disebut sebagai orang yang selamat. Bahasa Arabnya Muslim, kami juga orang Muslim mengikuti ajaran para nabi. Begitu, bukan menuhankan para nabi, bukan. Nabi itu jalan keselamatan, bukan dituhankan agar selamat, bukan. Justru menuhankan para nabi itu melanggar ajaran para nabi. Berarti abang mengatakan kalau kami orang Kristen ini salah gitu bang ya? Salah. Enggak sih, saya sebutkan sebenarnya bukan salah, tapi korban. Korban dari pengajaran sesat. Karena Yesus sendiri pernah bernubuat bahwa waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kan gitu. Bahkan juga dijelaskan itu nanti hal pengajaran sesat juga ada gitu. Ada serigala yang berbulu domba. Aslinya memang dia itu mau menyesatkan orang, tapi dengan cara yang halus, artinya dia itu adalah penyesat gitu. Jadi ada korban dari penyesatan, lalu dia mengamalkan itu gitu. Nah, banyak yang menyadarkan, tinggal kembali mau sadar atau tidak kalau kalian itu tersesat. Menuhankan jalan aja sudah tersesat. Ya, cuman kan Yesus itu ada wujud keilahiannya, makanya dia bangkit bang dalam kubur. Berbeda dengan bisa dibilang manusia ataupun nabi-nabi yang lain. Lah iya, saya bilang tadi dalilmu itu berdasarkan dari pengajaran Paulus. Saya bilang, saya tadi bantu dalilnya di dalam Roma 14 nomor 9. Kalau Yesus itu mati, bangkit dari kubur agar dia itu menjadi Tuhan yang diimani oleh Kristen sampai sekarang. Kan gitu. Saya udah bilang berkali-kali, Anda itu kan Kristen tadi. Menurut abang, Yesus itu bangkit itu suatu kebohongan gitu? Iya dong. Coba. Jangankan bangkitnya, matinya aja sebuah kebohongan. Kenapa dikatakan sebuah kebohongan? Karena dia begitu terhina dan menderita, ditelanjangi, ditampar wajahnya, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya, diludahi wajahnya, dikasih mahkota berduri. Siapa ini? Ini tuh penjahat layaknya yang kayak gini. Yesus itu orang baik, orang yang berbakti kepada Tuhan. Dia mengikuti perintah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan seperti ini gitu. Yang tadi itu contoh-contoh penjahat itu. Kamu mau? Coba saya tanya deh dari nuranimu. Kamu mau? Yesus itu yang kau tuhankan itu dikutuk, digantung dengan cara telanjang, ditonton oleh banyak orang. Mau kau kayak gitu? Sebetulnya secara pribadi nggak mau bang. Cuman ya makanya itulah secara akal sehatnya kan. Cuman kan iya. juga tertulis Yesus seperti itu karena memang sebelum itu terjadi Yesus sudah mengetahui tanda-tanda itu. Karena memang bukan untuk menggenapi. Karena imanmu itu tadi bang. Ya itu tadi, imanmu itu berlawanan dengan nurani bang, dengan akal sehat. Seperti yang kau sendiri barusan bilang, secara hati nurani kau tidak mau. Nah, apakah Tuhan mau membiarkan demikian? Tidak. Dalam nubuatannya juga Yesus itu bakal selamat. Jangankan dia sampai ditumbak perutnya, kesandung batu aja Tuhan tidak rela. Coba kau lihat, ketika Yesus ketakutan berdoa di Taman Getsemani, hendak terjadi penyaliban, dia menangis, tetesan air keringatnya bercucuran. Tuhan langsung menolong dia, menurunkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Itu menandakan kalau Yesus itu memang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang benar. Kan gitu. Berarti menurut ketika abang dia ini Yesuslah satu-satunya nabi yang nggak pernah mati bang ya? Belum mati. Ada sih nabi yang lain juga ada. Di Islam itu tentang manusia belum mati itu nggak ada yang aneh. Manusia belum mati nggak ada yang aneh. Manusia hebat nggak ada yang aneh. Semuanya levelnya tetap manusia. Bahkan kalau kita bandingkan isi kitab yang di Al-Quran dengan di Bible membahas tentang Yesus atau Nabi Isa, kalau dibilang hebatnya itu malah di Al-Quran. Bahkan dia waktu di dalam buayan pun sudah bisa berdebat, berbicara dengan orang Yahudi. Tapi di kitab Anda yang kau tuhankan pun belum bisa dia berbicara.
Tapi di Islam itu sehebat-hebatnya dia tetap manusia utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Nah itu perbedaannya. Tadi Ahikores kayaknya mau ini ya, Ahikores monitor ya. Dari tadi juga monitor, Ustaz. Lanjut. Ini bisa didakwahi ini. Iya. Kirain lagi ada itu kelas. Oke. Udah beres dong. Udah beres. Nanti kalau mau masuk aja. Ya gitu, Edihon. Karena kan semalam itu saya ngobrol dengan dia juga bahwa Edihon ini kalau nggak salah kan sudah kepala 3 lah hampir ya. Saya itu kaget juga dengan teman-teman Kristen, ternyata sudah puluhan tahun pergi ke gereja, tapi tidak pernah dikenalkan kalau Yesus itu adalah sebagai hamba Tuhan. Begitu kita buktikan ayatnya, ternyata memang ada. Kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Maka kalau demikian, di dalam Al-Quran pun demikian. Dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia itu seorang hamba Allah, hamba Tuhan. Dia diberikan Alkitab, yaitu Injil. Dia dijadikan seorang nabi. Nah, untuk teman-teman Kristen, bahkan Yesus diseru oleh Tuhannya sebagai hambaku. Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Hamba Tuhan juga ternyata. Aku akan menaruh ruhku ke atasnya. Maksudnya apa? Firman Tuhan. Pengajaran dari Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga bisa dimaknai sebagai ruh. Kenapa dimaknai sebagai ruh? Menggunakan kata ruh, mari kita simak. Ketika ruh dalam diri manusia, ya ruh biologis itu menghidupkan jasad manusia, tetapi firman Tuhan itu menghidupkan nurani manusia yang selama ini mati. Karena apa? Mengikuti pengajaran-pengajaran sesat, mulai menyimpang dan sebagainya. Maksudnya di situ pengajaran dari Tuhan disebut sebagai ruh, begitu. Kalau mau coba telaah pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Tapi ingat sekali lagi, memang Yesus pernah bernubuat, nanti akan ada pengajar palsu, Mesias palsu, Nabi palsu, mengadakan mujizat pakai nama Yesus, itu akan menyesatkan banyak orang. Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah, jangan kau ikuti mereka. Nah, kalau sekarang kau sudah diingatkan, kau tetap masih di situ, ya itu pilihan Anda. Seperti kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Ya, Bang Edihon? Iya. Tapi kan begini Bang. Ya harus ada tapinya, silakan. Harus lah. Kalau nggak pakai tapi nanti diskusinya berhenti selesai. Gimana? Bukan karena itu kan kita harus menjelaskan juga sih sebenarnya pengetahuan yang diajarkan Kristen selama kita mulai dari lahir.